Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, berkah hidup dan nikmat iman Islam, sehingga kita semuanya mampu membedakan antara hak dan yang batil, mampu memilih dan membedakan mana agama yang berasal dari pencipta langit dan bumi dan mana yang hanya dibuat-buat di bumi. Salam serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi yang diutus sebagai penutup para nabi, yang menyempurnakan ajaran para nabi, menghantarkan kita kepada kaidah yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya minta maaf tadi siang ya, tiba-tiba saja di gunung hujan deras, dan di sini masih menggunakan Starlink ya, antena Starlink yang kami gunakan, satelit, sehingga bila cuaca buruk maka akan sangat berpengaruh terhadap sistem jaringan yang ada. Jadi sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan malam ini kondisi tempat kita ini aman ya, cuaca bagus, maka diskusi kita lancar. Oke, sahabat sekalian, kita ajak teman-teman kita non-muslim untuk ke atas, berdialog dengan kita, tema yang sudah kita tetapkan. Mohon supaya yang muslim jangan multi dulu ya, kita naikkan yang non-muslim aja dulu. Halo, semangat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dari mana ini bang? Islam, Kristen? Saya asli Israel. Hah? Israel. Israel. Ya. Agamanya maksudku. Iya. Agama abang ini agama apa? Yahudi. Oh, Yahudi. Di KTP apa agamanya? Yahudi. Oh, bisa gitu ya? Temanya ini ya, temanya abang ya. Iya. Itu tema saya tuh. Agama dengan kitab palsu. Oke, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita umat Islam bahwa Nabi Musa alaihissalam diberikan ketetapan oleh Allah untuk diajarkan kepada kaumnya berupa Taurat, dan itu bukan. Halo. Bang Juma, masih ingat kah Bang Juma? Masih ingat kah Bang? Masih. Intinya Bang Juma, tetaplah semangat Bang Juma ya. Aku respect sama Bang Juma. Makasih. Kenapa saya bilang respect sama Bang Juma ya? Artinya agama lain pun saling menjelekkan atau mengapakan, dan Bang Juma pun saya bukan artinya sakit hati gitu loh Bang Juma, enggak apa-apa Bang Juma. Tunjukkan kebenaran Bang Juma, ya sebelah pun menunjukkan kebenarannya gitu. Iya, masing-masing menyampaikan kebenaran versi masing-masing ya, betul ya. Iya Bang Juma. Masya Walaupun Allah. bercerita sebelah, saya sebagai merasakan diri kan, saya pun ada risih gitu, dan Abang Juma pun saya membilangkan apapun saya ngerti gitu Bang Juma. Iya.
Ya. Sehat kan Bang Bung. Juma? Sehat kan Bang? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Gimana suasana di apa? Di Sulawesi, Bang Juma? Cuacanya aman di sini. Kadang hujan, kadang terik. Alhamdulillah terkendali dengan aman. Kalau aku Bang Juma di Pulau Sumatera Utara ya, apa yang saya katakan kemarin ya, saya tetap bergandengan tangan dengan saling menghormati, saling menghargai. Gitu Bang Juma. Iya, iya. Kita juga di Islam juga begitu. Ini kan cuma dialog lintas agama doang untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa, gitu kan ya. Supaya betul-betul memilih jalan yang sesuai dengan akal sehatnya, kan gitu. Ya, benar. Ya, kalau sebelah pun membilang bagi agama saya pernah dibilang itu paling sakit hati aku Bang Juma. Aku Al-Quran panggil tuang loak katanya. Aku nggak suka seperti itu. Aduh. Iya. Buang ke tong sampah katanya nggak boleh gitu. Aduh. Iya. Oke Bang Juma, tetap aku Bang Juma. Saya suka menonton Bang Juma. Tetap layar Bang Juma ya. Oke, makasih saudaraku. Iya. Walaupun saya saudara. Kristen. Moderator mantap. Beliau tadi itu adalah seorang non muslim. Beliau Kristen, tapi beliau tidak suka teman yang berdialog. Itu beliau tidak suka seperti itu. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Bisa buka mic-nya. Kayaknya saudara Yosi ini muslim deh. Kita turunkan ya Mbak ya. Ini dia kayak pesan sebelumnya. Oke. Makanya saya putih kemarin ini kontrak. Kayaknya halo, semangat turunkan ya Mbak ya. Semangat malam. Sehat Adinda. Halo, semangat malam. Adinda, Alim sehat. Silakan buka kamera. Saudara Tulang. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Oke, Adinda sehat. Saya sehat, alhamdulillah. Kenapa tuh pakai masker terus? Biar kita Dirimu diskusi aja enak. yang tidak Buka masker sehat. gitu. Hah? Silakan teman-teman non muslim yang mau berdiskusi ajukan permintaan. Kita diskusi, bahas tema kita ini. Yuk. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Malam. Dari Kristen. Ya. Halo. Silakan buka kameranya, kita diskusi. Nggak bisa, Kenapa? followersnya mungkin. Oh gitu. Semangat malam, Saudara Rahayu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari daerah Medan. Ah, Muslim ya?
Kristen. Alhamdulillah baru berapa bulan. Muslim baru berapa bulan. Alhamdulillah. Sebelumnya dari agama mana Mbak ini? Kristen. Oh, Kristen. Protestan berarti ya? Ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin, Mbak? Untuk saya cuman mau bertanya. Iya. Ya kan setelah memeluk agama Islam ini banyak sekali cobaan gitu. Ya dalam rumah Iya. tangga, dalam persaudaraan. Jadi mohon penyampaiannya bagaimana cara untuk mengatasi Iya. supaya kita bisa sabar ikhlas untuk menjalaninya. Iya. Yang pertama, kita sudah masuk Islam, itu dulu. Artinya kita sudah masuk dalam golongan manusia yang ingin diatur oleh Tuhannya, kan gitu ya. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam ajaran agama Islam, tentu ujian itu akan datang. Dan kalau masuk Islam tak ada ujian, berarti itu cerminan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran, jangan kau mengira bahwa kamu bila sudah beriman lalu kemudian tidak diuji. Tentu Allah mengatakan kamu akan diuji. Allah nyatakan itu di dalam Al-Quran. Sehingga apabila masuk Islam lalu diuji, itulah cerminan bahwasanya memang di Islam ini adalah dinul haq, agama yang benar. Karena begitu masuk Islam, ujian itu datang bertubi-tubi. Nah, bagaimana caranya untuk menghadapi itu? Ya kita harus ikhlas. Ikhlas menghadapi semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Pasti terasa indah bila mana kita menyadari bahwa apa yang kita alami ini, inilah cara Allah untuk merangkul kita. Cara Allah untuk bagaimana kita ini bisa mendekatkan diri kepada pencipta langit dan bumi. Jadi ujian itu dijadikan sebagai acuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diuji itu lagi. Kalau ada manusia tidak diuji, berarti manusia itu sudah dibiarkan untuk menikmati hidupnya di dunia ini. Ya, seperti itu. Tapi gini bang, semakin kita kayak saya gitu, semakin saya mendekatkan diri gitu. Kenapa cobaannya selalu semakin berat? Mau itu di saudara saya, tiba-tiba saudara menjauhi saya, keluarga juga menjauhi gitu. Iya, itu memang sudah bagian daripada ujian. Makanya dikatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Allah mengatakan sungguh aku telah menguji orang-orang sebelum kalian. Semua udah kuuji. Maka aku Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman kepadaku, dan pasti mengetahui orang-orang yang hanya bersandiwara aja, yang benar-benar berdusta gitu. Jadi ketika kita diuji, lantas iman kita kepada Allah itu semakin kuat, berarti Allah melihat hambanya ini benar-benar sungguh beriman, bukan berdusta. Tetapi kalau kita diberi ujian, lantas kita menjauh dari Allah, bahkan bisa kembali kepada kekufuran, maka itu artinya kita berdusta. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, jalani, ikhlas menerima itu pelan-pelan. Memang ujian itu seperti itu. Pelan-pelan kita hadapi, dan segala sesuatunya tetap menyandarkan diri kepada Allah. Insya Allah ada solusi dikasih Allah. Setelah ujian itu berlalu akan datang kebahagiaan. Percaya sama saya. Seperti itu. Okay. Insya Allah saya harus kuat. Ya, nah itulah bukti iman. Itulah bukti iman. Al-Quran menjelaskan itu dalam surah Al-Ahzab. Ya.
eh, Al-Ankabut ayat 2 ayat 3. Coba nanti dibaca di sana bagaimana Allah menguji kita yang beriman ini. Karena yang tidak beriman itu memang tidak diuji lagi. Karena kaidahnya di Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi kalau di dunia kita tidak diuji, berarti Tuhan memberikan ganjaran surga kepada kita di dunia ini, sebab nanti setelah kehidupan berikutnya nggak ada lagi surga bagi mereka yang kafir, sehingga hidupnya di dunia benar-benar tidak lagi diuji. Mereka diberikan kenikmatan, kebahagiaan, tapi sifatnya itu hanyalah semu, hanyalah sementara. Sementara umat yang beriman itu ketika diuji menandakan bahwa kualitas imannya itu ingin supaya Allah itu lebih dekat kepadanya dan mendapatkan ganjaran kehidupan yang kekal dalam surga. Seperti itu, Mbak. Ya Bang, karena gini Bang, setelah kami masuk Siap. Islam berapa bulan kami masuk Islam, kami kan pindah ke tempat kerjaan yang baru. Jadi kami pun kurang bimbingan. Di sini pun dibilang ada musola, cuman tidak ada yang mengisi. Jadi kami bingung gitu kan. Ya terpaksalah dengan cara kalau belajar Islam itu ya cuman melihat HP. Kadang ada juga orang yang ngajarkan kami pun kan sakit juga, jadi ya makanya kadang kayak mana bingung gitu. Iya, nanti mau belajar sama siapa gitu. ya nanti bisa DM saya, Mbak. Kita arahkan kepada teman-teman kita, tim kita yang bisa membimbing teman-teman kita yang mualaf. Boleh ya, Mbak Rahayu. Insya Allah ada solusi. Di setiap masalah Allah akan kasih solusi. Di setiap ujian Allah akan berikan berkah dalam hidup. Insya Allah. Yang penting kita ikhlas menjalani ujian. Ya maka ya saya pun senang udah diundang, karena berapa kali saya mencoba untuk masuk ke live Abang, cuman mungkin belum rezeki, belum jodoh mungkin kan. Makanya alhamdulillah ini malam ini saya bisa naik, bisa mencurahkan isi hati saya juga. Iya, baik. Ini tinggal di mana, Mbak? Ini di Medan kah atau di mana? Iya. Makasih, sahabat bintang, Raja Bintang. Iya, di mana? Di Medan atau di Ambon? Di Medan, cuman itu kan nama apanya, cuman kami tinggalnya di pelosok di PT. Oh, iya. Di pelosok dari kota Medan berarti ya. Di PT. Siap. Kalau lebih dikenalnya sama sebutan namanya Besitang. Besitang. Ya, mungkin kami boleh tahu kenapa bisa milih Islam gitu sebelumnya? Dari suami saya, Bang. Oh, iya. Suaminya memang Islam. Dari suami, kami pertama kan kerja di perkebunan gitu kan. Iya. Nah, jadi ada mandor kami itu ngajak makan bersama gitu. Nah, jadi dia mandor kami ini ada acara kenduri, kalau sama kita kan kenduri doa bersama gitu kan. Jadi dia pertama bilang, gimana Pak, kami kan Kristen, masa kami ikut acara doa di Islam gitu dia. Cuman mandor kami ini bilang, kan saya ngundang kalian makan gitu. Nah, bukan saya undang kalian untuk berdoa gitu. Oh iya. Yaudah, dari situ kami pergi ke situ pas acara baca yasinan, baca Al-Quran gitu kan. Jadi dia di situ seperti orang bingung, seperti orang pendiam, tiba-tiba jadi pendiam lah, yang biasanya suka cerita, suka bercanda gitu, tiba-tiba jadi pendiam. Iya. Itu nggak lama
setelah kami pulang, saya bertanya, Bang tadi kenapa kok diam aja gitu kan? Rupanya dia nggak lama dia cuma jawab, Dek kita masuk Islam yuk, gitu tiba-tiba. Oh, Masya Allah. Nah jadi Iya. saya tanya, loh kok tiba-tiba ada apa? Enggak, dengar orang itu nyanyi tadi, kok saya jadi apa? Kok aku jadi apa ya, tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang, dia gitu bahasanya. Dia kan membahasakan baca Al-Quran itu tadi nyanyi. Oh, nyanyi. Iya, iya, iya. Karena di gereja kan nyanyi. Iya, nyanyi. Masya Allah, luar biasa. Nah, saya di situ bertanya, ini apa paksaan atau macam mana? Apa ada yang nyuruh abang masuk Islam atau bagaimana? Enggak, katanya ini dari hatiku yang paling dalam, katanya. Karena aku tenang dengar orang tuh kayak gitu, baca-baca itu hatinya tenang, pikirannya pun damai gitu. Masya Allah. Ya, Ya, kami. di situ pun saya bilang pikirkan dulu karena keluarga nggak ada yang Islam, keluarga semua Kristen. Pikirkan bagus-bagus, nanti orang mama sama bapak di sana marah gitu kan. Iya, 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 Wah, iya. ya cuman waktu satu malam besoknya dia pulang kerja dia bilang, ayo dek kita jumpai Pak Ustadz di sana, kita bilang kita mau masuk Islam katanya. Iya, Ya, iya. saya sebagai istri yang nggak mungkin menolak gitu, ya udah kalau memang itu keputusan abang kita ke sana pergi. Nah, Masya Allah. ya udah. Nah, ustadznya pun nanya apa betul siapa yang maksa kalian? Nggak ada Pak, nggak ada yang maksa kami, memang kemauan kami dari hati yang paling dalam gitu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ya itu dari situ memang ustadznya bilang, Bang, kalau kalian nanti masuk Islam itu kalian dikasih cobaannya Iya, berat. Betul, betul. Cobaannya berat di keluarga, kalau nggak di keluarga di keuangan, kalau nggak di keuangan di dalam rumah tangga. Iya, iya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Oke. Ya, makanya ya ujian kami di situ, ujian kami di keluarga sama keuangan. Iya. Siap, siap. Di Anak-anak situ ada berapa, ujian Ibu? kami yang paling besar. Anak 3. 3. Udah besar-besar. Iya. Yang pertama kelas 3, yang kedua kelas 1, yang ketiga baru umur 3 tahun. Iya, iya, iya. Syukur, alhamdulillah. Iya. Nah, Alhamdulillah. Suami di mana sekarang? Lagi kerja atau gimana? Suami di mana sekarang? Kerja atau gimana? lagi makan. Lagi makan ya. Jaringannya agak payah, Bang. Makanya harus di luar, jaringannya hilang-hilang. Oh gitu. Siap, siap. Ya mudah-mudahan Ibu istiqomah ya, kuat memegang akidahnya. Insya Allah. Jangan goyang. Iya. Assalamualaikum Memang- Abang Tendaku. Waalaikum. Dari mana Bang? Dari Medan abangku. Oh Sehat iya. abangku. Sehat, sehat. Dari Alhamdulillah Bang, bisa Alhamdulillah. ngobrol sama Abang da guru kami ini. Masya Oh, Allah. Masya Allah. Masya Untuk gini Bang, hanya mau nyemangatin itok kami ini Bang. Ah. Moderator. Saya mohon juga bimbingan dari kawan-kawan, karena di sini kan nggak ada yang bimbing juga. Iya, iya, iya. Nanti bisa Mudah-mudahan saya bisa DM kami nanti, Bu. Nanti kami ini arahkan ke pengurus lain untuk mana tahu bisa kasih solusi. Gitu ya. Makasih, Bang. Ya. Siap, siap. Siapa yang ngetik di bawah, Saudara
lohong, holong nggak ada permintaan. Izin abangku, mohon maaf itu Siap. diturunkan tadi saja bang. Iya. Mohon maaf izin ya. Iya, Tetap semangat silakan. untuk itu aku Guru Simbolon. Iya. Ya. Selamat dalam hidayah. Insya Allah Allah akan membantu. Ya itu aku ya. Iya. Itu aja itu aku. Tetap itu. Iya. Itu aja bang. Makasih. Abangku. Makasih. Iya. Makasih, Terima Bang. kasih abangku sudah bisa ngobrol sama abangku juga ini. Oke, Iya. makasih. Bangga rasanya, Iya. bangga. Sedih. Oke. Siap abangku. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam Assalamualaikum itu warahmatullahi aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu ini sudah punya sertifikat mu'alaf. Udah dikasih sertifikat mu'alaf. Udah bang, cuman karena kami pindah itu nggak tahu di mana gitu, jatuh. Oh, KTP masih tapi kan- ini. KTP alhamdulillah udah kami urus di sini, udah Islam. Oh, udah aman berarti aman. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Syukurlah. Karena lahir anak ketiga ini kan Islam kan, jadi orang tuh bilang ini harus diubah katanya. Oh iya, akte kelahirannya ya harus Iya. Islam kan gitu. Mm-mm. Baik, baik. Masya Allah, luar biasa lah Ibu. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam Islam. Amin, amin. Ya. Iya. Makanya makasih banyak untuk abang, untuk kawan-kawan semua udah nyemangatin. Ya, sama-sama. Yang penting Ibu kuat megang akidah Islam. Ujian itu memang ya luar biasa, memang ujian itu kalau masuk Islam. Pasti ada ujiannya. Luar biasa sekali. Iya, harus kuat. Sampai-sampai orang tua pun menjauhi. Iya, keluarga utamanya. Betul. Cobaan yang paling utama itu. Orang tua Iya. menjauhi, saudara menjauhi, diusir secara tiba-tiba Allah. dari Kasih. kerjaan. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita sapa tamu kita dulu, Yehudiel. Halo, semangat malam. Iya. Selamat Dari malam. agama mana Ibu? Saya Kristen. Oh, bisa buka kamera silakan. Kenapa berserah bukan kalian itu di kamar itu? Di kamar kalian itu. Saya nggak bisa buka kamera. Karena apa? Saya belum bisa. Oh iya, belum bisa. Ada yang ingin disampaikan Ibu? Enggak, itu judulnya kan agama dengan kitab palsu. Maksudnya kitab palsu itu kitab apa? Kalau Yahudi menggunakan kitab asli. Pengikut Nabi Musa menggunakan kitab asli, yaitu Taurat yang datang dari Tuhan mereka kepada Nabi Musa dan kaumnya. Sedangkan Kristen ini hanya menggunakan terjemahan dari kitabnya Yahudi. Sedangkan Yahudi dan Kristen dua agama yang berbeda. Satu menggunakan asli, yang satunya hanya menggunakan terjemahan. Seperti itu maksudnya Ibu. Kalau terjemahan rupanya nggak asli. Enggak. Terjemahan itu bukan asli. Yang asli itu yang original Iya, teks. yang asli itu kayak Yang asli yang itu yang ya asli juga. Itu kan artinya mengartikan supaya kita mengerti. oh itu bukan Kalau asli kita tuh. membaca tapi Itu tidak bukan. tidak mengerti, ya itu nggak asli lah. Namanya kita itu apa? Nggak paham gitu loh, hanya mengucapkan tapi nggak ngerti artinya. Bagus, memang Tuhan itu nggak ngerti bahasa Indonesia. Tapi kitabnya Yahudi bahasa Ibrani dan yang punya kitab mengerti. Meski tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mereka ngerti sebab mereka yang punya kitab kan gitu. Berbeda dengan Kristen, karena Kristen kan bukan yang dia punya kitab, makanya mereka menggunakan Septuaginta. Wajar kalau Kristen menggunakan terjemahan karena kitab itu bukan punya dia kan gitu Ibu. Itu kitabnya Yahudi itu. Ucapanmu, orang-orang munafiknya kayak kalian suka-suka kami mau bahasa Indonesia. Yang penting Tuhan itu ngerti kan bahasa apa aja, ya kan? Iya, Jangan kayak bukan tapi dia masalahnya. terlalu paham. Masalahnya bukan di situ Asli, Ibu. segala macam, ya kan intinya asli kan? Mana ada asli kalau terjemahan? Itu kan maksudnya artinya
tanya, tapi kan nggak. Ya ampun, Itu Juma, bukan kita. Juma taunya aku kau Juma. Kau kenal nggak sama aku? Nanti kalau aku bilang namaku kau terkejut. Ah, Juma, Ada apa Juma. pula sih? Tiba-tiba kau sekarang ini. Aku Nah, tahu ya rupanya. kayak mana kau Juma. Ya udah, Iya. aku tahu kayak mana kau Juma. Aku kenal nama kau Juma. Iya, nama saya Nur Alim, saya di Makassar. Kenapa rupanya? Nggak kenal aku sama kau. Kau suka kali lah mempleset-plesetkan Kristen. Ada apa denganmu gitu loh? Saya memplesetkan Kristen yang mana? Saya malah Asli, menyadarkan nggak asli. Jadi saudara-saudara. maksudmu dari mana? Buktinya kalau misalnya nggak asli, kalian itu kan Kristen itu abad keberapa? Islam itu abad keberapa? Kan gitu nanya kan? Bukan masalah Islam Kristen ini masalah mengenai kitab asli yang Ya, punya kau kan asli. langsung bilang tadi kan Kristen nggak asli. Ya memang nggak asli karena kan cuma Nggak asli terjemahan. Kan itu Ya terjemahan, kan terjemahan. bukan Taurat. Terjemahan berarti asli. Tuhan rupanya cuma ngerti. Bukan. Tuhan itu cuma bukan ngerti satu masalah- bahasa rupanya. Aku tanya lah. Bukan masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah yang asli dipegang oleh yang punya. Anda hanya punya terjemahan, kan gitu. Jangan salah di sana. Kan asli Saya- juga. Tapi kan pengertiannya Bagaimana kan bisa asli? sesuai. Bagaimana bisa asli orang itu terjemah? Yang Taurat itu. Mudah-mudahan kau dijamah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai cuma Shalom. Orang Yahudi aja nggak percaya dengan kitab Anda, kok gimana saya mau percaya? Yang asli itu yang datang kepada Nabi Musa, diajarkan kepada kaumnya. Sedangkan kalau Anda menggunakan terjemahan pun ya entah benar entah salah, mana kita tahu. Kalian tidak tahu mana aslinya kok. Iya. Ibu nggak pening lihat tadi ibu itu. Ya, kayak mana ya bang? Tapi memang ya lah waktu Kristen juga ya gimana ya, bukan ngejek atau apa, cuman nggak masuk aja memang. Iya. Ya bagi orang yang menggunakan akal memang susah. Tapi kalau doktrin masuk-masuk aja. Namanya doktrin, namanya dogma. Tapi kalau gunakan akal pasti udah nggak cocok. Gitu. Ya apalagi yang namanya Waalaikum. Iya, gimana bang? Halo. Tadi suaminya mana ibu? Udah makan? payah jarinya katanya. Oh iya. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Iya, Aduh, gimana? gelap kali bang, gelap. Sabar bang ya. Dari mana bang ini? Halo. Sabar bang. Siap. Saya holong bang, holong. Akun baru. Akun baru. Enggak bang, ganti nama bang. Oh, siap. Ya ini ada teman kita, keluarga kita dari Medan juga tuh. Mualaf juga Ya, saya mereka dengar, sekeluarga. saya tadi udah dengar tadi mulai tadi bawah gini bang. Saya sekedar konfirmasi. Nanti saya sekitar setengah jam atau 1 jam lagi lah gitu ya. Siap. Dia masih mandi. Nanti saya mau cari jaringan dulu yang bagus, mau cari wifi. Yang Siap. mualaf kemarin bang. Oh, iya. Nah, kemarin kan janjinya kan sama ikut si Gilong tuh kan ke api Pekanbaru. Siap. Siap. Itu kan kemarin satu kan dari sana. Tapi lantaran mata saya kena tusuk kayu, saya nggak bisa ke sana bang. Oh, matanya nggak apa-apa. Jadi mereka yang datang cuman apanya bang, udah 2 hari nggak bisa buka mata. Jadi Iya. mereka yang datang ke tempat aku bang. Oh gitu. Nah, ini baru nyampe, mereka mandi dulu. Oh siap. Iya. Syukurlah. Saya bilang nggak apa-apa lah di komal gitu. Jadi saya minta maaf dulu lah. Nanti repotin abang dulu bentar ya nanti. Nggak apa-apa. Besok juga ada yang mau syahadat. KTP udah dikirim ke kita dari NTT.
Alhamdulillah. Iya. Ya alhamdulillah ya. Di Pranab tadi ada 2 juga tadi yang saya bawakan ke apa namanya? Masjid Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas. Saya ke sana tadi karena di sana ada beliau yang menampung karena dekat sama situ kan. Saya arahkan ke sana Siap. juga tadi gitu loh. Jadi Iya, ini iya, iya. adiknya yang abang melakukan kemarin, si Cilong. Oh, si Cilong. Jadi ini adiknya datang, yang bapak itu sama ya bunda itu katanya nyampenya kalau nggak Jumat nanti Sabtu ke sini. Masya Allah, luar biasa emang ya. Bang. Jadi saya bilang saya izin dulu lah sama Abang Juma nanti biar dia ada kasih waktu kalau aku datang tinggal naik aja nanti ke bilang. Siap. Oke. Saya minta maaf. Masya Allah. Saya minta maaf dulu lah sama bang pengawas ya dari API ya yang di bawah. Saya minta bang, bukannya saya malas membawakan mereka di kondisiku bang, lagi nggak pas gini bang. Siap. Iya, semoga cepat sembuh sahabatku. Amin, Bang, amin. Ya, amin. Ya. Oke lah nanti saya naik lagi bang ya. Siap. Oke. Saya izin dulu. Baik. Alhamdulillah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok juga ada sahadat teman-teman. KTP udah ada di kita dari NTT. Saudari kita kalau nggak salah dari Katolik kayaknya kalau nggak salah sih. Allahu Akbar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya bang. Iya, mantap kali bah. Orang Medan juga, orang Batak juga rupanya ya. Enggak, dia orangnya. Oh Nias, iya. Ya. Masya Allah. Pantasan aja cakep, rupanya orang Nias. Abang ini ganteng. Iya. Cuma Nias. agak pelan-pelan lah bang cara ngomongnya. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Sehat bang? alhamdulillah sehat. Ya. Bersyukur udah meluk Islam abang. Luar biasa. Alhamdulillah bang, udah bisa lah. Alhamdulillah. Bisa lah mengucapkan gitu bang. Udah bisa baca apa surat pendek. Iya. Iya. Syukur alhamdulillah. Ya, kami Muslim se-Indonesia bangga kepada abang dan istri dan keluarga. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa kuat memegang akidah Islam ya sampai hari akhir hayat. Amin. Ini dia nggak tahu. Rame di sana, rame anak-anak kecil. Bapak ada yang muat buah. Ya, gimana Ibu? Adain di apa ini bang di mau apa? Ya jaringan. Jaringan. Jaringan bang. Siap. Agak payah bang jaringannya. Siap. Iya sih. Harus diangkat-angkat. Oh, rame di sana, rame. Siap. Rame juga bang. Iya, anak-anak kecil ya. Iya ada Iya bang, anak-anak. iya. 3 orang 4 orang udah rame bang. Siap. Iya main-main gambar. Siap. Halo saudara Kayu Salib. Semangat malam. Halo. Kayu Salib mahoni dia ini teman kita. Ada mahoni di sana. Masya Allah, barakallah. Makasih teman-teman yang sudah nge-give mu'alaf kita. Mudah-mudahan berkah hidup antum semuanya. Terima kasih banyak teman-teman Iya. semua. Moga berkah.
Amin, amin. Insya Allah berkah. Semoga bimbingannya bang. Iya, nanti tinggal DM ke kami, kita teruskan nanti kontak nomor HP-nya ke teman-teman yang membidangi pembinaan mualaf. Ya, Bang. Malu dia bang karena kurang dia bahasanya. Iya. Masih kental bahasa daerah ya. Bahasa Nias. Halo, semangat malam teman-teman. Ya, Halo malam. Iya, silakan dari Kristen. Ya. Silakan buka kameranya, Bang. Silakan. Ya, bentar. Oke. Saudara Juan. Halo. Lama ini. Saudara Juan. Halo bang. Iya, dari Kristen. Iya halo bang. Iya bang. Bisa buka kamera, silakan. Belum bisa bang. Kenapa bisa? Oh iya, pengikutnya masih tengok sedikit lah, ya. Bang. Ya, abang ini duluan. Oke. Ya, ini kita ada bahasan tema terkait dengan agama dengan kitab yang palsu. Aslinya pemilik daripada kitab tersebut, sedangkan agama ini hanya menggunakan fotokopi atau terjemahan. Kayaknya sih fotokopi enggak, memang sebagai kitab terjemahan. Begitu saudara. Kacamatannya bagus bang. Silakan, mungkin ada tanggapan? Enggak, premisnya belum jelas ini. Yang disebut palsu itu apa? Apanya itu? Ketika ada agama yang menggunakan kitabnya agama lain, maka posisi dari kitab itu dijadikan sebagai rujukan di dalam beragama, di mana agama ini tidak berkesesuaian dengan agama sang pemilik kitab. Maka dikatakanlah bahwa agama ini menggunakan kitab yang palsu. Kenapa kitab palsu? Karena satu, kitab yang digunakan hanyalah terjemahan yang diperuntukkan untuk kaum tertentu. Yang kedua, kitab yang asli menghantarkan pemiliknya menjadi Yudaism, sedangkan kitab yang digunakan oleh Kristen hanya terjemahan yang sama sekali tidak membangun iman untuk menjadi Yahudi, melainkan menghantarkan, menguatkan orang Kristen untuk menjadi Kristiani. Kitab terjemahan ini menghantarkan orang Kristiani yang bukan pemilik kitab menjadi Kristen, sedangkan sang pemilik kitab, yaitu kitab Torah, menghantarkan penganutnya yang asli menjadi seorang Yahudi atau Yudaism. Nah inilah, berarti ada agama yang menggunakan kitab yang semestinya bukan kitabnya. Seperti itu bang, silakan. Oh ya, berarti kitab yang dimaksud kitab Taurat sekarang ini yang dipegang Yahudi itu tidak palsu. Kan itu premisnya. Berarti inti memang, pembicaraannya, kitab yang mereka pegang atau kitab perjanjian lama sekarang itu tidak palsu gitu. Sejatinya mereka yang pemilik kitab, terlepas mereka memalsukan, mencampur adukkan, yang pada intinya Yudaism memiliki kitab yang bernama kitab Torah yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka melalui nabi mereka, Nabi Musa. Dan terjemahannya keciduk ada di agama Kristen, di mana Yahudi bukan Kristen dan Kristen bukan Yahudi. Mungkin saudara sudah nangkap. Iya, maksudnya gini bang. Jadi yang dimaksud dengan Taurat itu, yang kita mengerti sama-sama apa itu Taurat, apa itu Jabur gitu kan, yang di dalam Quran itu, itulah yang asli yang mereka pegang sekarang, atau yang ada di perjanjian lama, di kitab kekristenan. Itulah yang sebenar-benarnya kitab Taurat itu. Coba pastikan dulu itu. Ya, tidak ada kaitannya dengan Kristen.
Kalau mereka menggunakan kitab asli, tetap aja kalian tidak asli. Kalau mereka menggunakan kitab yang sudah dipalsukan, apatah lagi kalian yang hanya terjemah. Jadi nggak ada sama sekali, tak akan menolong. Itu tidak akan menolong Anda. Anda mau berkut di situ, berputar balik di sana tentang Torah apakah palsu atau asli digunakan, ini nggak ada hubungannya. Tidak akan menolong agama Anda. Yang Anda bicarakan Anda paham nggak? Paham. Iya, Anda paham nggak yang Anda bicarakan? Paham, Kitab itu kan berupa salinan, lembaran tulisan yang dibukukan, itu yang disebut dengan kitab. Yang diberikan Lalu yang kepada mereka pegang sekarang dan kitab yang ada di kitab perjanjian lama itu yang ada pada kekristenan, itulah Taurat yang asli. Itu dulu bukunya Bang. dulu kita bahas, bukunya Itu fisiknya terjemahan, itu terjemahan, itu bukan asli itu. Yang asli itu yang pernah datang kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani, yang memang hak punya orang-orang Yahudi, mereka yang punya kitab itu bukan punyanya orang di luar Yahudi. Nah, sedangkan Kristen ini bukan Yahudi, dan Kristen ini adalah orang-orang non Yahudi. Lagi-lagi mereka menggunakan hanya terjemahan, kan begitu. Yang asli yang punya yaitu Yudaism. Masa asli juga di Kristen, kan aneh. Asli itu cuma satu yang mereka digunakan oleh yang punya. Sedangkan Kristen hanya menggunakan terjemahan saja. Masa nggak tahu sih? Masa sampai situ nggak paham juga? Kan aneh. Nah, gini Mbak Rahayu benar-benar ayu nih kalau udah gini nih. Benar-benar sesuai dengan namanya nih. Rahayu Rahmi bin Simbolon. Nah, ini baru ayu. Masya Allah, luar biasa. Jaringannya lalot. Maaf, belum nggak bisa balas, nggak bisa. Iya. Jaringannya ya. Jaringanku atau jaringannya Mbak ini? Teman-teman. Iya. Jaringan mungkin. Oh. Ya, teman-teman, makasih beraninya. Halo. Ya, gimana Mbak Ayu tadi ngomong apa tadi? Maaf, saya nggak monitor, putus-putus. Ya, putus-putus tadi Mbak. Gimana yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, untuk Abang, terima kasih udah mengasih kesempatan saya untuk naik di live-nya Abang. Begitu juga teman-teman semua, terima kasih udah atas sawerannya. Mohon bimbingannya dan doanya, semoga saya dan keluarga semua selalu istiqomah. Amin, 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 amin. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Kami senantiasa mendoakan semua mu'alaf, semua umat Islam agar diselamatkan dunia akhirat, dikuatkan insya Allah, amin. Kita sapa dulu Saudari Putri. Halo. Halo. Halo Saudari. Saudari Putri diam-diam baik, sariawan mungkin. Di dekat rumah ada masjid, Mbak Ayu, dekat rumah. Halo, selamat malam.
Mari berjalan menuju ke desanya dengan hati yang tenang dan dendam yang telah berbalas. Halo, selamat malam. Kejadian menunjukkan terjadi. Halo. Halo. Jaringan gangguan lagi ya teman-teman ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Salam Bang dari Aceh. Oh iya, ada yang ingin disampaikan Abang? Silakan. Enggak ada Bang Zuma. Cuma saya mau sampaikan semoga amal ibadah Bang Zuma itu diterima. Sehat Amin. dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bang Zuma. Perbuatan Makasih Bang. Makasih, Masya Allah. oleh semua umat Islam yang ada di muka bumi. Amin. Bang Zuma. Selamat malam. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan kita dialog, kita diskusi, silakan. Halo. Halo semuanya. Semangat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan akhi, anak dari Jambi yo. Oh, siap. Silakan. Ada yang ingin disampaikan mungkin silakan. Dapat ikhwan Bang Zuma. Tetap aktif, insya Allah anak mensupport terus dari bawah. Insya Allah. Amin, Barakallahu makasih. Wafik. Lanjut. Makasih Iya. Makasih. Lanjut anak ada di bawah. Oke. Oke. Halo, selamat malam. Saudara Titik. Anak mute ya. Malam Bang Zuma. Iya Bang. Iya, selamat malam. Salam dari Lombok Mandalika Bang Zuma. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu Bang Zuma. Amin juga, amin. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Kita diskusi. Halo saudara Juan. Ya, halo Bang. Iya, halo. Halo. Apa pembahasan ini? Ya, terkait dengan agama yang menggunakan kitab palsu. Halo saudara perdamaian. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Mualaf. Halo, gimana? Dari Madura. Siap. Ada yang ingin disampaikan Bang, silakan. Saya mau mualaf apa Ngobrol sama Bang Zuma aja. Halo. Iya, putus-putus Bang. Tenggelam suaranya. Halo Bang. Iya, halo. Bang. Halo juga. Nah. Ya, cara mualaf gimana Bang? Kenapa bisa mau mualaf? Kenapa mau mualaf, Abang? Halo. Halo, saudara Suhadi. Ya, Bang Zuma. Ya, dari agama mana, Bang? Dari Muslim, Bang. Oke, ada yang ingin disampaikan? Tetap semangat, Bang, untuk memperjuangkan jihad fisabilillah, Bang. Amin. Tetap semangat. Terima kasih, Bang. Bang, jazakallah, Bang. Assalamualaikum, Bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Juan, kenapa mau alap, kenapa? Kenapa ya? Sandiwara kah? Aku mau nanya bang. Itu tadi yang buru simbol, kenapa bisa mualaf bang? Karena dia yakin Islam itu benar dan agama sebelumnya dia tidak menemukan ada kebenaran di sana. Gitu. Kok kayak gitu rasanya bang? Nggak ada kebenaran bang? Ya mereka tidak menemukan kebenaran di sana. My brother dance, okay? Halo. My first helicopter, okay? Apa ini? Yes. My brother. Panjang aku dong. Ya, saudara John dari agama apa sebenarnya? Katolik, Protestan? Muslim mau ke Kristen. Apa Muslim sih? mau ke Kristen. Tadi Kristen mau ke mualaf. Apa sih, sakit jiwa? Kau itu. Kau yang ngomong kau. Udah tua pun masih tipu-tipu. Halo, semangat malam. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikum. Dari mana? Halo. Ya, halo juga. Dari Makassar. Dari Makassar. Agama apa? Iya, ini mau bertanya ini, Ustaz. Agama apa kita, saudaraku? Kristen kah? Agama Islam. Islam. Okay. Saudara Aditya, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan? Ya, semangat aja buat Bang Zuma memperjuangkan kebenaran Islam Bang ya. Ya, saya selalu buat Bang Zuma. Oke, itu aja Bang ya. Oke. Siap, yuk. makasih. Oten naik yuk, oten Islam jangan naik dulu ya. Ya, oke, aku tunggu Bang ya. Saya selalu Bang. Makasih. Waalaikumsalam. Ini turunnya gimana nih Bang? Turunin dong. Oke. Halo, semangat malam. Saudara. Semangat malam Bang. Izin Bang. Malam. Menyampaikan Bang. Siap. Ini untuk orang yang muslim di bawah, nggak usah caper kali lah nenek ke atas. Kami pun pengen edukasi nih di bawah. Karena kalian ini lama jadi jadi terhambat waktu kami mau dengar edukasi. Betul. Cocok saudara, cocok. Benar, teman kita barusan benar sekali. Makanya yang naik tolong yang non muslim aja. Kita diskusi yang non muslim, yang Islam silakan nyimak kalau merasa penting untuk disimak. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang. Malam juga Bang Juma. Semangat Bang. Siap. Ya, semangat. Semangat. Alhamdulillah Bang, berjuang ya. Allahu Akbar. Terima kasih Bang ya. Allahu Akbar. Siap. Ini itu saya Bang. Saya Oke, sampaikan makasih. tetap Bang Juma semangat. Makasih. Halo saudara Alex. Halo. Saudara Alex. Semangat malam. Silakan saudara-saudaraku, silakan yang non muslim, tapi kalau yang muslim nanti aja ya, DM aja kalau ada hal yang penting untuk dibicarakan.
Halo, semangat malam. Assalamualaikum Abang Juma, salam kenal. Iya, waalaikum. Dari mana? Dari Jakarta. Pengen nyapa aja sama. Iya, makasih Ibu. Halo, selamat malam. Sahnan. Saudara Sahnan, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Izin Bang Soma sebentar. Apa yang kau bahas-bahas sebentar tiap hari agama? Izin. Tolonglah yang bagian. Iya, gimana saudara Dangke? Lu? Iya. Apa yang kau bahas tiap hari agama? Bahas agama supaya orang Islam jangan tertipu. Maksudnya yang kau bahas tiap hari agama apa maksudmu? Iya, agama Islam, agama Kristen, dua agama ini. Buka kameranya, Bang. Buka kamera, kita diskusi, silakan. Pertanyaanku, apa yang kau bahas tiap hari? Apa maksudnya? Ya, maksud saya menyampaikan ajaran kebenaran agama saya. Kenapa kau batasi? Ajaranmu aja ya, saya sampaikan, jangan bahas agama orang ya. Oh, agama saya membahas agama orang. Jangan marah, jangan tensian. Pulang kau bahas. Iya, nggak masalah. Mentah nanti. Jangan sampai cuman congor doang, nyali nggak ada, kan gitu. Buka kamera aja susah. Mulut besar doang, teori doang, nggak ada realita, cuman ya begitu doang. Panas mereka teman-teman. Halo, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu Bang, bentar Bang. Siap. Ini Bang, ada yang mengposting kenapa kalau orang Kristen itu selalu dipenjarakan, sementara kalau ada orang Muslim yang menghujat itu ndak ada tindakan gitu Bang. Contoh, saya ini ya kawan-kawan Kristen ya, ingat ya, kalau semua apologet Islam, Bang Zoma, Nora dan sebagainya itu pakai data. Jadi kalau pakai data itu bukan penghujat, saudaraku ya. Ingat itu ya. Semua apologet Islam. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Cumi-cumi, semangat malam. Halo. Semangat malam, saudara NH. Ya halo, selamat malam Bang Suma. Iya, malam juga. Dari Kristen, Bang? Bukan, Islam. Cuma mau sapa-sapa Bang Suma. Oh iya, silakan. Sapa-sapa di saat ribuan manusia pingin mendengarkan dialog lintas agama. Sempat-sempatnya kepikiran mau nyapa-nyapa. Allahu Akbar. Halo, semangat malam. Assalamualaikum, selamat malam Bang Juma. Waalaikum, semangat malam. Dari agama mana Bang? Islam. Alhamdulillah. Oke, ada yang ingin disampaikan? Tolong yang Islam jangan naik dulu Bang ya. Aku nggak enak dengan netizenku yang lain. Ribuan sini menunggu untuk dialog. Dan genda Halo. ada gunanya.
Ya, angkat. Halo, semangat malam. Halo Bang. Bang. Halo. Di sini ada 7.000 loh orang menunggu dialog lintas agama. Naik dengan ringnya cuma mau sapa-sapa kayak halo selamat malam. Nah kan lucu kawan-kawan saya nih. Halo semangat malam. Semangat malam saudara Tony. Halo. Halo. Saudara Tony. Portugis dulu, baru Spanyol. Benar. Masa Inggris? Sadar pun. Allahu Akbar. Kita tunggu teman-teman non muslim ya. Halo, semangat malam. Semangat malam Bang. Japrak. Japrak. Halo saudara si Parma. Semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Coba saya undang dulu teman-teman non muslim ya. Jangan ini dulu. Yang muslim tolong untuk tahan diri untuk nggak naik dulu. Oke? Tahan di bawah, tahan. Memang agak berat tema ini karena teman-teman kita akan kaku mau ngomong apa, paling emosi ya kan gitu, ngamuk. Halo semangat malam. Semangat malam Bang Zuma. Waalaikum. Ya, dari gereja mana Bang? Saya muslim Bang. Iya. Nah ini anak muda sudah datang. Halo anak muda, apa kabar? Halo. Halo. Iya. Gimana, apa kabar? Baik. Baik. Ya, Ini apa nih? Agama dengan kitab palsu. Silakan buka kameranya. Kita palsu. Iya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Iya. Gimana? Iya, halo. Ya, halo. Palsunya gimana palsunya? Palsunya karena kitabnya agama lain yang dipakai. Oh, agama lain yang dipakai. Iya. Agama lain yang dipakai maksudnya apa, Pak?
Kitab Taurat, kitab Ketubim, Nevi'im, itu kan kitabnya Yahudi. Betul nggak? Kitab Yahudi. Ya, terus ketika kitab ini diambil terjemahannya lalu dipakai untuk mendirikan agama baru di luar Yahudi, apakah itu bisa dikatakan sebagai kitab asli? ya kitabnya cuma diterjemahkan, apa salahnya, Pak? Cuma diterjemahkan, yang penting apa yang diajarkan tidak dipelesetkan, tidak dirubah-rubah. Apa? Tapi kan tetap aja bukan asli. Kan tetap aja bukan asli. Tapi kan tetap aja bukan asli. Ya. Karena tapi begini, Pak. Ya, ada kitab yang mencantumkan nabi-nabinya, tapi sejarahnya bau. Oh, beda. Al-Quran bukan kitabnya Yahudi. Al-Quran bukan kitabnya agama lain. Beda dengan agama saudara. Agama saudara diambil nabi-nabinya, agama saudara mengambil terjemahan kitab agama lain gitu. Itu asli, Pak. Beda. Asli tetap asli. Apapun narasi Quran tetap Al-Quran punyanya umat Islam, bukan kita. Lebih parah lagi. Musa dikatakan. Bukan kitabnya agama lain diambil itu. Mandi bajunya diambil sama batu, dilalikan batu. Kalau Al-Quran itu kitabnya umat Islam, bukan kitabnya agama lain. Masa akal nggak? Kalau Musa lagi mandi bajunya diambil sama batu. Mau apapun narasi di dalam Al-Quran, apapun narasi yang ada dalam Al-Quran, ya itu miliknya umat Islam. Itu kitabnya sendiri, bukan terjemahan agama lain diambil, kan begitu. Ada nggak Musa yang namanya Musa? Apapun narasi yang ada di dalamnya, Al-Quran itu milik kepunyaan orang Islam itu sendiri. Apapun narasi yang muncul di Al-Quran itu kitabnya umat Islam sendiri, tidak bisa Anda intervensi. Yang pasti yang Anda harus bertanggungjawabkan adalah Anda menggunakan terjemahan dari kitab agama lain, begitu. Itu masalahnya. Nggak ada urusan. Kitab suci Al-Quran itu milik umat Islam, bukan milik agama Yahudi. Sedangkan perjanjian lama yang Anda pakai, itu milik kepunyaan orang Yahudi. Itu beda dong. Beda dong, Bang. Beda. Sekali lagi saya katakan, Al-Quran itu asli punya umat Islam, bukan agama lain. Bukan agama lain punya. Sedangkan yang disebut palsu adalah kitabnya agama lain diambil terjemahannya lalu dipakai mendirikan agama, kan gitu. Iya kan? Benar gak? Itu fakta. Jadi bapak tua jangan marah-marah, jangan emosi, terima aja kenyataan. Memang pahit, tapi kayak mana? Kebenaran harus ditegakkan, begitu loh. Paham ya orang tua ya? Nah, belajar lagi. Udah bang, udah kasihan abang ini. Mending abang tidur, perbanyak berpikir, mudah-mudahan bisa akalnya sehat sebelum meninggal. Kasihan. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam.
Apa kabar? Ada onde-onde kah? Ya, selamat malam Mas. Iya, dari Katolik. Betul. Silakan buka kamera Bang, kita diskusi pelan-pelan, silakan. Sabar Bang, soalnya gelap nih. Iya, nggak apa-apa Bang, silakan. Silakan. Sabar, saya nyala lampu dulu guys. Iya. Hey. Oke, teman-teman silakan yang non-muslim ajukan permintaan. Teman-teman non-muslim silakan naik. Jangan malu-malu. Santai aja kita. Oke. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Malam. Dari agama mana, Mbak? Punya agama. Agamanya Kristen. Tapi saya nggak percaya. Kenapa bisa gitu? Dari orang tua ya? Karena masa Tuhannya ada 3, jadi saya belum percaya. Oh gitu. Tapi sempat aktif di gereja? Enggak, dari kecil juga enggak. Kenapa bisa jadi Kristen ikut orang tua gitu ya? Iya. Tapi sekarang lagi ikutin teman-teman yang agama Islam, kayaknya hatinya tenang. Oh gitu. Boleh buka kamera silakan. Di sininya ada anak kecil. Oh gitu. Iya. Halo. Ya, kami ingin diskusi dengan teman-teman non-muslim, termasuk dengan ibu ini. Sekiranya ibu bisa buka kamera, bisa memperlihatkan bahwa ibu benar-benar berKTP Kristen kan gitu. Halo. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Ini Pak Leo kok sombong kali Pak Leo ini. Pendeta Leo, aku panggil-panggil kok nggak digobres sih Pak. Sakit kali ya waktu itu ya. Teman-teman aku senggol dia, nggak mau dia naik. Aku jambak pun nggak mau dia. Ada marah kah Pendeta Leo? Padahal lumayan cukup menghibur. Actingnya kayak orang cerdas, kayak orang pintar gitu, kayak menguasai materi. Tapi begitu kita ini ternyata nihil, ilmu nggak ada, sama doang yang lain. Iya, pendeta ini sudah beberapa yang saya kirim undangan. Mudah-mudahan ada yang nyangkut teman-teman sekalian. Kalau kita kan udah final tuh ya. Bagi kita umat Islam udah final bahwasanya kitab Taurat itu adalah milik kepunyaan
Bani Yakub, bukan punya yang lain. Bani Yakub yang memiliki kitab keturunan Nabi Yakub, dan itu dituangkan di dalam kitabnya. Masalahnya tertulis di dalam kitab Ulangan 33 itu. Jadi memang mereka akan lelah, kita giring mereka kemanapun mereka lelah. Mereka akan lelah menjelaskan ke kita bagaimana bisa membuktikan kalau kitab mereka itu adalah asli. Mereka akan capek, berat memang, tapi mau tidak mau harus diurai, kan gitu ya. Umat Islam harus tahu apa pembelaan mereka setelah Bang Suma mengajak mereka untuk membahas ini, apa narasi yang akan mereka bangun gitu loh. Halo, semangat malam. Halo, halo, semangat malam. Halo, gimana dong? Antoni. Halo, selamat malam saudara Antoni. Waalaikumsalam ya Ri. Cuman mau nyemangatin Oten aja. Ayo naik Oten. Nggak kangen Juma. Diam dulu Juma. Lucu ya ya. Aku udah undang semuanya, aku udah kirim semua para apologet. Gak ada yang nyangkut. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Dari agama mana? Agama Islam. Ah, Masya Allah, Alhamdulillah. Cerdas sekali. Iya. Halo, iya. Iya. Kita undang yang lain ya. Ini Pak. Kenapa? Halo, saudara malam. Iya, turun nih Bang, saya Islam Bang. Alhamdulillah. Iya. Saudara Juan, kamu kenapa rupanya? Kau marah kali sama aku, dendam kali kau rupanya. Ya dendam lah. Kenapa bisa? Aku itu kenapa mualaf? Ya dia mualaf karena di agama sebelumnya dia tidak menemukan kebenaran. Gimana sih orang ini? Gimana? Menemukan kebenaran gimana? Iyalah, nggak bisa dipaksakan toh. Bagaimana mungkin dia mau bisa terima otaknya anak orang dibilang Tuhan, burung merpati dibilang Tuhan? Ya nggak masuk di akalnya lah. Kecuali diimani doang kan. Kalau kau coba munafik lo, tahu? Kau tahu munafik lo? Kenapa bisa? Kok jadi kau maki aku? Kenapa Ya bisa? iyalah, kau jelek-jelekin nama agama saya. Loh, di mana? Itu apa? Aku menjelekkan yang mana? Tuhanmu burung merpati kan? Maksudnya pernah datang dalam rupa burung merpati, terus pernah datang dalam rupa manusia. Ya mana aku jelekkan? Merpati itu bagus, manusia itu bagus. Tapi ketika diajarkan Tuhan menjadi manusia itu sudah nggak bagus itu. Gitu loh. Ya kalau Anda menilainya bagus, menurut saya nggak bagus. Mau gimana itu kan bukan agama saya, Bung. Kok susah kali dibilang. Benar nggak? Iya kan? Kau munafik lo. Enggak dong, saya bicara apa adanya. Yang kubaca di Bible itu yang kusampaikan. Munafik, yang ada yang munafik. Enggak dong, saya kan berbicara sesuai dengan fakta. Yang munafik itu kalau melihat manusia terus ditanya, itu kau lihat apa? Tuhan. Lihat burung merpati, kau lihat apa itu? Tuhan. Maria melahirkan apa? Sudah jelas-jelas dilihatnya manusia. Tuhan. Ya itu munafik lah. Lain di fakta, lain di kenyataan, lain dia ngomong. Gitu saudara.
Paham ya? Halo saudara kakak Om. Ya, assalamualaikum. Waalaikum. Ya, dari mana? Agama apa? Islam Bang Zumang. Oh, alhamdulillah. Begitu, Bung. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kan gitu. Tak taunya yang lahir dibilang Tuhan. Kan aneh. Udah lahir dituhankan pula tuh. Gitu saudara Juan, jangan malu-malu kepada kebenaran. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Iya, gimana Bang? Enggak mau tanya Bang Juan ini, kau jangan soal. Saudara Juan, kalau kau sudah putus asa dengan agamamu gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Loh, kita mah nggak ada putus asa sama agama kita. Kita nggak ada putus asa sama agama kita. Karena agama saya ngajarin yang baik, bukan yang enggak. Nah, gimana mau ngajaran baik kalau lihat manusia dibilang ngajarkan itu Tuhan? Apakah itu baik? Hah? Baik nggak itu? Kau nyata-nyata lihat manusia terus kau ajarkan anakmu itu Tuhan, kan gila itu bukan baik namanya. Ini kau lihat ada pulpen, terus kau ajarkan anakmu itu adalah pisang. Apakah itu baik? Ya nggak baik lah itu. Bukan gila tapi stres. Oh itu, bukan gila tapi stres katanya. Gimana dong? Goblok. Goblok pula tuh naik semua itu. Gimana itu? Tersiksa kau dengan konsep agamamu. Tersiksa kau. Karena kau manusia yang berakal, tapi agamamu mematikan akal. Gitu Bang. Saudara Dian. Yang adanya kau munafik dah. Halo saudara Dian. Yang munafik itu yang akalnya mengatakan tidak mungkin anak orang Tuhan, tapi dipaksa jadi Tuhan. Itu munafik. Lain di dalam hatimu, lain kau aminkan, gitu loh. Otakmu sebenarnya percaya kok kalau kau salah dalam beragama. Cuman karena doktrin dogma itulah yang terlalu kuat sama dirimu, makanya kau kayak gini tanpa arah. Anak orang kok gitu kan. Iya, ciumin aja batu. Halo. Siap. Bang Alex. Jangan gitu Bang, ke Juan. Juan emang goblok gitu Juan. Bukan aku loh yang ngomong. Halo Bang Iqbal. Assalamualaikum. Aduh, Guru enggak, kenapa saya naik mereka turun ya si Juan ini? Iya. Dia di daerah timur itu kalau nggak salah, dia daerah timur dia bersangkutan itu Guru enggak. Siap. Mudah-mudahan dia kelihatannya dia udah goyah itu. Udah goyang itu Bang. Siap Guru. Tanda-tanda goyang itu kalau sudah mulai menghujat itu udah goyang dia. Banyak orang Islam kalau baik Kristen Islam. Siap. Halo. Iya Bang. Iya. Guru di bawah aja Guru deh. Saya pantau terus yang bersangkutan nanti. Makasih Bang Ikal, sehat selalu, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Halo, saya dari Kristen. Ke kamera. Halo. Muslim. Halo. Saudara Yuda dari mana? Berapa sih? Halo. Oh mama Halo, ini panggilannya siapa? Kodong. Baru Ki mau bicara bosku, pergi Maki. Ya. Ini teman-teman Kristen kenapa hindari saya ya? Saya kan undang baik-baik loh. Allahu Akbar. Undang kok ditolak ya? Coba ya, teman-teman, Pendeta Leo Edi kan lagi live tuh, boleh nggak di ini
tapping di sana, suruh naik ke sini. Berat kali dia terima. Halo, halo, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikum. Dari mana ini? Saya dari Halo. Semangat malam. Halo. Ada onde-onde kah? Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Gak ada yang berani teman-teman. Nggak mungkin 7.000 ini tak ada Kristen atau pendeta pastor di bawah gitu yang lihat. Karena pendeta pastor kan udah tahu nama kita. Begitu dengar Bang Suma, mereka udah pasti oh ini apologet. Tapi masa kan mereka nggak mau ke atas sini? Mana sih? Saudara Deo Edi, aku sudah undang. Tapi semuanya pada menolak, gimana ini? Segitu beratnya ya? Memang tersakiti mereka teman-teman kita ini. Halo, semangat malam. Halo. Halo Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Saudara Rolandi, semangat malam. Semangat Bang Zuma. Siap, semangat. Saudara Rolandi. Halo. Bang Roland. Saudara Ikhlas. Dek Nara Kepeng. Halo. Halo. Ah, kan? Mantap kali, Bang. Goyang semua. Terguncang semuanya. Terguncang semua teman-teman. Terguncang, benar-benar terguncang mereka ini. Gila kata mereka. Waduh. Kok bisa sampai segitunya ya? Bang Suma kok bisa sampai ke sana ya? Gak nyangka kali Bang Suma bisa mengulas secara tuntas bahwasanya kita menggunakan terjemahan saja, ya kan? Sementara yang punya kitab tidak menjadi Kristen, kan gitu. Mereka yang bukan punya kitab malah jadi Kristen. Oke, kita undang satu-satu. Gak apa-apa. Cih, mantap. Semoga mereka bisa hadir teman-teman. Halo, semangat malam saudara. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo.
semangat malam. Bicaralah bang, bicaralah, jangan takut, ayo bicara. Saudara Gemuruh, Asem, semangat malam. Halo, Juma malam. Ya, silakan buka kameranya bang. Silakan. Ngapain debat-debat begini padahal Tuhan itu mitos, makhluk khayalan. Ayo silakan. Buka kamera, kita diskusi. Dari agama mana? Coba tunjukin kalau Tuhan itu ada. Tuhan itu mitos. Oh, makhluk tidak punya khayalan. agama. Bakti selevel babi, tidak beragama ya bang ya. Halo saudara Zek. Saudara Zek. Lu jarang halo kan rumah. Oi. Halo. 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 Semangat malam. Halo. Dari gereja mana? Halo Bang Zuna. Iya, dari gereja mana? Halo. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Dari gereja mana, Saudara Panca? Islam bang. Oke, makasih. Salam kenal bang ya. Yang lain, Braja Musti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semangat terus. Makasih. Halo saudara Leo. Halo, saudara Leo. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikum. Dari gereja mana? Dari gereja mana? Abak. Semangat malam, Bak. Malam cuma. Malam juga, yoi bro. Enggak cuma, tuh udah ada minista agama kau tuh, si Samsul Hakim tuh. Silakan Dia buka orang Islam, minista Islam dia. buka kamera, silakan. Ayo. Yoi bro, buka kamera. Ya, gitu dong. Halo, selamat malam saudara Pipin Andika. Dari agama mana? Pipin Andika. Banyak yang aneh malam ini teman-teman. Malam apa ini ya? Kok banyak orang yang rada-rada ya? Halo, semangat malam saudara Yusuf. Selamat malam bang, maaf bang, itu mabok daging babi semua itu bang. Maaf bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Roy. Iya betul bang, betul. Saudara Roy. Halo. Halo juga. Dari agama mana? Halo bang. Halo. Bang, halo juga. Bang Roy dari agama mana Bang Roy? Saya dari agama Kristen bang. Agama Kristen. Oke, silakan buka kamera. Silakan buka kameranya. Sudah bang. Belum. Sudah. Oke. Halo. Halo.
Iya, halo. Sudah bisa bang? Iya, buka kamera bang, buka. Nah tuh, di save, disimpan. Simpan. Ya. Ya, ini ada tema terkait dengan agama yang menggunakan kitab palsu gitu. Ya, ya. Ya, silakan bang. Ada yang disampaikan terkait dengan. Ya, mungkin saya minta Bang Juma menjelaskan sedikit tentang agama dengan kitab palsu. Baik. Jadi antara Islam dan Kristen. Kalau Islam menggunakan kitabnya sendiri, bang. Kitabnya sendiri yang digunakan yaitu Al-Quranul Karim. Yahudi juga menggunakan kitabnya sendiri, yaitu kitab Taurat. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, bahwa Nabi Musa menerima Taurat yang diperuntukkan untuk kaumnya. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144-145. Berpegang teguhlah wahai Nabi Musa kepada Taurat, dan ajaklah kaummu untuk berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Itu kata Quran. Wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Ajaklah kaummu, perintahkan kepada kaummu untuk berpegang teguh kepada Taurat itu dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam kitab Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 5 nomor 1, 2 dan seterusnya, hukum Taurat atau kitab Taurat, ketetapan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub atau jemaat Yakub. Nah, di luar dari Yahudi, tiba-tiba saja ada sekte baru atau aliran baru bernama Kristen dan menggunakan terjemahan dari kitab agama Yahudi. Padahal kitab agama Yahudi itu hanya untuk agama Yahudi doang. Artinya bahwa ketika agama Kristen menggunakan terjemahan kitab agama Yahudi, maka boleh dikatakan bahwa itu bukan kitab asli, bukan asli pemilik, dan bukan kitab yang asli itu sendiri. Dalam arti kata, terjemahan itu bukan Taurat, tetapi upaya manusia untuk mengerti isi dari Taurat. Silakan. Jadi yang abang maksud ini masalah kitab Taurat dan Injil itu kan satu ya bang ya? Taurat beda bang, beda Taurat beda Injil. Dalam Kristen itu namanya, ya maksud saya itu di dalam Alkitab itu ada dua bagian. Yang pertama itu namanya kitab Taurat. Nah, ketika Yesus terjemahan bang, terjemahan kitab, terjemahan kitab Tanak. Itu terjemahan kitab Tanak. Apa ya? Dalam yang PL itu terjemahan dari kitabnya agama Yahudi. Iya, saya tahu bang. Saya tahu itu ya, dari Yahudi. Itu dia. Karena kalau kita berbicara tentang sejarah bang, berbicara tentang sejarah, mau itu Arab, mau itu Indonesia, menurut saya ya, kalau kita berbicara tentang sejarah, bahwa semua manusia itu berawal dari Adam. Ya, betul enggak bang? Kita berbicara tentang logika lah. Iya, betul. Ya, berasal dari Adam. Berarti kita ini sebenarnya satu keturunan. Berarti Adam itu seorang Yahudi atau seorang Arab? Adam itu, ya, Adam itu tidak memiliki suku. Adam manusia pertama, ya, bang. Tapi ini kita berbicara mengenai Adam kita. manusia pertama yang Tuhan ciptakan, ya. Nggak ada hubungannya dengan tema kita ini. Kristen menggunakan terjemahan dari agama lain, dari kitab agama lain. Di
di mana Iya. asli daripada kitab itu tidak menghantarkan si pemilik kitab menjadi Kristen, tetapi mereka menjadi Yudaism. Ajaran mereka menyembah kepada satu Tuhan, tradisi pertobatan mereka menyembelih korban hewan, ibadah mereka adalah hari Sabat, hari Sabtu, mereka kemudian berpuasa, sujud dalam beribadah, dan seterusnya. Itu sang pemilik kitab. Sedangkan ada yang menggunakan terjemahan kitab tersebut dengan pola agama yang berbeda. Iya, itu dia makanya. Itu dia. Artinya bahwa Saya menggunakan Quran karena saya tidak mengerti Alkitab itu di dalam bahasa Ibrani, mau bahasa Yunani, bahasa lain kan. Makanya diterjemahkan supaya mempermudahkan umat manusia itu memahami sesuatu, begitu loh Bang. tapi setelah diterjemahkan, kenapa Anda nggak paham kalau kitab itu adalah milik Jemaat Yakub? Kan lucu Bang. Harusnya setelah diterjemahkan, Anda tahu bahwa ibadah yang dianjurkan dalam kitab itu adalah hari Sabat, Sabtu, babi nggak boleh dimakan, Yesus nggak boleh disembah. Harusnya Anda tahu. Justru karena diterjemahkan, harusnya tahu isinya. Tapi fakta diterjemahkan malah tidak tahu isinya. Anda justru tidak mencerminkan dari terjemahan tersebut. Artinya apa? Kitab ini hanya digunakan, terjemahan kitab ini hanya aksesoris doang untuk melegalkan kitab Kristen dengan mengatakan ini perjanjian baru, kitabnya Yahudi perjanjian lama. Kan itu cuma dijadikan sebagai penambal daripada kitab saudara kami Kristen. Seperti itu adanya. Kenapa? Karena begitu diterjemahkan pun percuma, nggak ngerti pun, isinya nggak dipakai, meskipun tertulis jelas dan dipahami, nggak ada manfaatnya. Contoh, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban, maka hendaklah mereka mempersembahkan binatang, ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan mengampuni atau menyelamatkan orang yang berdosa atau yang bersalah. Ada terjemahannya, tapi kan apakah masuk di otak saudara kami Kristen? Ya tidak. Jadi percuma doang. Makanya saya katakan ada orang yang beragama menggunakan kitab palsu. Kenapa palsu? Karena kitab itu bukan benar-benar asli milik mereka, dan isinya pun bukan benar-benar diaplikasikan dalam agama mereka. Cuman dipasang-pasang doang untuk gaya-gayaan gitu loh. Silakan. Dari mana Abang mengatakan itu hanya gaya-gayaan? Nah, kan saya mau bertanya sama Abang lah. Saya mau Kan bertanya perintahnya. sama Abang. Abang orang Arab enggak? Saya bukan orang Arab. Ya, tapi karena apa? Al-Quran Abang itu bahasa Arab terus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya tanya Abang. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Nah, kalau Abang ini bukan orang Arab, jadi Al-Quran itu kan enggak. Ya? Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus untuk rahmatan lil alamin. Maaf lah ya Bang ya. Al-Quran itu untuk rahmatan lil alamin. Al-Quran untuk rahmat semesta alam. Al-Quran untuk semua manusia. Berbeda dengan Taurat. Abang berbicara tentang kopi, Taurat itu hanya milik Bani Yakub. Itu masalahnya. Masalahnya itu di situ. Gitu loh Bang. Jaringan saya teman-teman kembali gangguan. Taurat itu ada mana Yahudi saat itu saja kan? Gimana? Mulanya peradaban manusia itu. Iya, memang Abang mempersalahkan Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Abang juga harus bertanya, Pak. Tentukan dalam bahasa Arab terus diterjemahkan oleh
orang Indonesia seperti abang sama kayak saya. Oh enggak dong, beda bang. Al-Quran itu diperuntukkan untuk semesta alam. Al-Quran diperuntukkan untuk semua orang gitu. Al-Quran untuk semua manusia bang. Iya. Tolong untuk jangan merokok bang. Jangan merokok bang, jangan merokok. Nanti kena PL. Semesta alam juga. Mana dalilnya Taurat untuk semesta alam? Kasih dalil. Saya tidak perlu dalil pak. Oh itulah makanya. Kalau abang minta dalil sama saya, ya saya bukan orang yang paham tentang Alkitab, paham tentang memang nggak ada dalilnya. Saya kan udah sampaikan dalilnya dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu atau kitab Taurat itu adalah milik jemaat Yakub. Gitu ya, loh. Betul, itu milik orang Yahudi. Kalau terus, tapi kalau Injil itu untuk semuanya, bang. Silakan dengan perjanjian baru itu kitab Anda, silakan. Yang saya permasalahkan ini adalah kitabnya Yahudi yang ada di agama Anda. Itu loh. Iya. Bang, kenapa kami memegang Taurat itu? Begini ya bang, sepemahaman saya tidak tahu terlalu dalam tentang agama, ya bang ya. Nah, sebelum Injil itu masuk, sebelum kedatangan sebelum Yesus lahir, bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di Taurat itu sendiri, ya. Nah, kedatangan Yesus itu untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh, seperti yang setahu saya menubuatkan tentang Yesus itu adalah Nabi Yesaya. Ya, saya tidak tahu ayatnya di mana persisnya di mana. Yesus untuk aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda bukan Bani Israel bang. Gitu. Jadi tapi yang jadi intinya bang, kalau saya membantah itu bang, kalau abang bilang bahwa Yesus itu untuk Bani Israel saja, kita di dalam Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu saat kenaikan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, kan Tuhan sudah mengutus itu untuk sampai ke ujung bumi ya. Pergilah. Yesus itu pengajar Taurat, betul nggak? Ya karena dia saat itu lahir di dalam zamannya Taurat bang. Kalau Anda paksakan Matius 28, Yesus itu guru. Materi pelajaran Yesus, kurikulum pengajarannya adalah Taurat. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Berarti seluruh bangsa harus menjadi penganut Taurat. Betul? Iya dong, kan murid Yesus. Murid Yesus ya Taurat. Kan jadi pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Ya murid. Nah, sedangkan Yesus adalah guru Torah. Berarti murid-muridnya harus berguru tentang Taurat, bukan berguru tentang perjanjian baru. Tapi selain Taurat, Yesus memang guru Taurat. Tapi di dalam pengajarannya dia itu tentang kasih, di dalam perjanjian. Ya itulah Taurat. Itulah Taurat. Ya, walaupun itu Taurat, bang. Itulah Taurat. Yesus itu kan membawa kebenaran. Nah, kebenaran Taurat. Taurat dan Injil itu satu kesatuan, bang. Nggak bisa dong, nggak bisa. Di mana Taurat dan Injil satu kesatuan? Di mana dalilnya? Mana bang? Dalilnya mana? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana kita berbicara tentang itulah bang. Mereka dua itu adalah satu kesatuan. Mana dalilnya? Yang saya maksud mereka dua itu satu kesatuan bang.
Satu kesatuan di mana? Mereka dua satu kesatuan itu, Bang. Di mana Karena di dalam ilmunya? perjanjian lama itu Yesus itu sudah dinubuatkan. Nah, Iya, nggak ada di dalam hubungannya, nggak ada perjanjian hubungannya. itu Yesus itu sudah dilahirkan. Nggak ada hubungannya. Ini kita berbicara mengenai kitab, bukan berbicara mengenai Yesus. Kristen menggunakan terjemahan kitabnya agama lain. Itu terbukti. Kalau abang Di mana? orang Kristen memakai Alkitab terjemahannya orang lain, bagaimana orang Indonesia memakai Al-Quran yang terjemahnya Indonesia juga, padahal ditulis dalam bahasa Arab. Itu. Bung, Al-Quran itu sekali lagi, Al-Quran itu diwahyukan untuk umat Islam. Umat Islam itu tidak terbatas golongan, tidak terbatas bahasa, budaya, negara. Yang namanya Islam, mereka lah pemilik Al-Quran itu. Jadi kami tidak mengambil, kami tidak mengambil kitabnya umat Islam untuk kami dirikan agama baru. Berbeda dengan Kristen, kitab Taurat untuk agama Yahudi, lalu Kristen ngambil terjemahannya dirikan agama Kristen. Beda di situ. Hukum Taurat itu atau kitab Taurat itu diwahyukan hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk orang Indonesia. Berbeda dengan Al-Quran, diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Beda dong, karena kami manusia, maka Al-Quran itu untuk kami juga. Sedangkan Taurat hanya untuk jemaat Yakub. Anda bukan jemaat Yakub, Anda bukan Bani Yakub. Lagian juga yang kalian pakai itu bukan Taurat, hanya terjemahan doang. Berarti bukan asli. Ya, asli itu Bang, itu harus dalam bentuk aslinya dalam bahasa Ibrani seperti itu. Ya itu asli tuh, yang diterima oleh Nabi Musa itu yang asli. Kalau terjemahan itu bukan Kalau asli memang lagi. aslinya harus ditulis di dalam yang dipakai Nabi Musa itu loh batu. Bagaimana cara kita mendapatkan itu sebanyak mungkin kalau ditulis dalam loh batu? Memang bukan untuk Anda. Kenapa Anda harus mendapatkan? Langsung kan? Ya, itu kan untuk kamunya Nabi Musa. Kenapa Anda yang mau mendapatkan? Anda ingin curi punya orang. Itu kan punya Bani Israel. Dan Anda bukan Bani Israel. Ya, Kan Nabi Tuhan Musa. saya dan Musa kan sama juga. Iya, saya tahu kalian aja yang salah Tuhan. Cuman masalahnya ketetapan yang datang kepada Nabi Musa itu hanya mengikat kaumnya saja. Nah, kalau Bang Juma berbicara tentang mengikat kaumnya saja, bahwa umat manusia itu awal mulanya dari mana? Musa Enggak ada hubungannya. keturunannya Nggak ada Adam, hubungannya. enggak Bang? Enggak ada hubungannya itu. Hak orang nggak boleh. Hak orang itu Bang, hak orang milik orang, nggak boleh Anda mengatakan itu punya abang gara-gara antara si pemilik dengan Anda itu sama-sama cucu Adam, nggak boleh. Orang parkir mobil di sebelah rumah Anda ambil. Alasan Anda, ya kita kan sama-sama keturunan Adam. Logika, Nggak boleh begitu. Logika abang Nggak boleh. itu terlalu sentimen. Ya, gimana Abang ceritanya itu orang berlogika itu terlalu sentimen. Nah, sekarang bisa coba membuka hati dan pikiran. coba gini. Jernih abang, kebaikan Coba abang Anda tunjukkan Lihat di orang mana. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana di dalam kitabnya Yahudi, dalam hal ini kitab Taurat, menyeru kepada seluruh manusia, wahai seluruh manusia, atau wahai anak Adam. Ada? Semua hanya menyeru, wahai Bani Israel, hai ahli Taurat, hai ahli kitab, hai Bani Israel, hai Bani Israel. Dengarlah wahai Bani Israel. Kan Bani Israel yang dipanggil. Emang ada di situ Bani Adam? Gak ada Bang. Gak ada. Tapi kan kalau kita berbicara tentang Bani Israel, Bani Israel itu kan keturunannya Adam, Bang. Lah, bukan berarti keturunan Adam lantas Anda juga keturunan Adam, Anda mengambil punya orang, nggak boleh. Manusia, seluruh manusia di permukaan bumi ini keturunan siapa, Bang? Kalau selain keturunan si Adam, ada ke manusia lain yang diciptakan Tuhan? Memang ada Taurat.
Emang Kalau ada memang Taurat abang bukan itu? keturunannya Adam, terus abang keturunannya apa? Saya tanyalah. Emang ada tertulis di situ Taurat untuk seluruh keturunan Adam? Ada? Ada? Kan abang kan tadi bilang, tuh Taurat itu untuk Bani Yakub. Kan tertulis di dalam kitab mereka, Bang. Kan ada tertulis di kitabnya orang. Iya, tapi kan tapi kan apa? saya mengakui bahwa Tuhan saya dan Bani Israel itu sama, ya. Meskipun demikian, Jadi, tapi kan kitabnya saya bukan tanya untuk apa, Pak? Anda. Semua manusia di permukaan bumi ini, semua permukaan bumi ini, manusia yang di permukaan bumi ini, itu keturunan siapa? Saya tanya abang. Keturunan Saya tanya Adam. abang lah. Keturunan Adam. Ya terus? Terus apa? Masalahnya di mana? Masalahnya Taurat bukan untuk seluruh keturunan Adam. Ayo. Apa? Apa? Semua keturunan Adam. Ya, masalahnya di mana? Masalahnya di situ. Anda mengklaim kitabnya orang, tapi Anda cuma punya terjemah. Sedangkan terjemahan itu bukan Taurat. Bang, Lucu Bang ini. Tuhannya orang Kristen itu ya Bang, kamu berbicara di dalam bahasa apapun dia sudah mengerti. Jadi tidak masalah itu diterjemahkan atau tidak Bang. Yang penting isinya itu sama, Tuhannya itu sama. Kok sama pula satu asli? Kebenaran. Lucu ini udah. Kasih. Abang istirahat Itu dulu. Bang. Abang istirahat. Jangan mau kibul di depan saya. IQ cuma 0,2. Halo saudara Prabu. Semangat malam. Halo, dari agama mana Bang? Suara nggak ada. Sorry. Tadi saya naik itu sebenarnya mau meluruskan tadi yang tadi itu aja, mau meluruskan itu karena dia pikir Al-Qur'an itu diterjemahkan seperti Injil diterjemahkan. Itu dia salah pengertian. Itu aja sebenarnya saya mau naik tadi menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu tidak diterjemahkan. Seluruh dunia Al-Qur'an sama, beda dengan Injil. Setiap daerah berbeda-beda. Itu aja mau saya jelaskan tadi Bang Suma. Sorry. Karena dia seolah-olah berpikir bahwa Al-Qur'an itu diterjemahkan sebagaimana Injil diterjemahkan. Itu sebenarnya yang dia kejar tadi. Itu yang dia kejar sebenarnya. Oke. Terima kasih Bang Suma. Makasih Bang, makasih. Thank you ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Makun roka Bang. Masya Allah. Makasih Bang Ari. Apa? Kenapa? Kibiniran. Kakak Om. Halo. Assalamualaikum Bang Zuang. Waalaikum. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum Bang Zuang. Dari gereja mana? Aku bukan dari gereja, cuma saya Malasa. Halo para. Iya Bang, ketemu lagi Bang. Iya, dari agama mana Abang ini? Oh, dari Kristen. Wajahnya mana? Kok hilang? Iya. Silakan, Anda mendengarkan diskusi saya tadi. Yang soal alhamdulillah itu pengertiannya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kenapa Allah lagi bilang alhamdulillah? Ya kan dia yang berfirman, Al-Quran itu untuk manusia, agar manusia mengetahui cara memuji dirinya. Gitu. Halo saudara kebenaran, semangat malam. Selamat malam Bang. Iya, wajahnya mana kok jadi kayak gini jadinya? Allah Akbar Bang, artinya apa yang sebenarnya Bang? Allah Maha Besar.
Tapi bang, orang kalau perang kan dulu pakai itu juga bang. Allahu Akbar perang, gimana itu bang? Irak kan, itu pakai itu, gimana itu ceritanya? Karena berarti perang Allahu dalam Akbar itu pakai untuk perang ya bang ya? Yes, karena setiap Islam berperang pasti itu ada kaitannya dengan keyakinan, bukan karena faktor ekonomi, bukan karena faktor politik. Berbeda dengan agama Anda. Tapi kan lalu bang, sama-sama Islam ini perang pakai Allahu Akbar gimana bang? Kok Allahu Akbar jadi jualan perang bang? Karena itu sudah menjadi darah daging mereka. Setiap kalimat jangankan nggak bener nih ajaran ini, kok perang pakai Allahu Akbar. Allah tidak suka perang-perang. Kata siapa? Kata siapa? Allah pernah berperang bang? Ini kitabnya agama Yahudi. Ayo tunjukkan dalilnya. Ulangan 20 nomor 10 salah satunya. Perintah untuk membunuh, perintah untuk mengepung, perintah untuk memperbudak, perintah untuk memerangi. Wah, kitabnya Yahudi udah terjemahan masih nggak ngerti juga. Udah menggunakan kitab terjemah masih bingung juga. Kan lucu. Jadi kapasitas Anda sebagai manusia di mana? Kitab terjemahan bahasa Indonesia sudah dari kitabnya Yahudi masih belum juga paham. Di dalam kitabnya Yahudi itu perintahnya bunuhlah, 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 bunuhlah. Itu nggak bisa dihitung berapa perintah membunuh di situ. Halo, semangat malam. Pak Rani silakan buka kameranya. Bang, itu yang mengatakan alhamdulillah itu dia katakan kepada saya di surat itu. Ya, kepada Allah. Satu, segala puji syukur bagi. Ya. Jadi Allah mewahyukan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk. Begitu. Jadi Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana manusia menghambakan diri kepada Tuhannya, yaitu Allah, dan bagaimana manusia menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Begitu saudaraku. Ya, ayo masuk ke tema. Oh, jadi Allah sendirian menulis itu ya, alhamdulillahnya. Allah yang mewahyukan, bloon. Buka kamera, bahas tema, silakan. Saya pikir Tuhannya ada dua, Allahnya ada dua. Oh, pikiran mitan rusak. Mau diskusi pakai tema ini atau mau pamer kebotolan? Wah, itu saja bang, belum jelaskan baik. Itu kan ya sudah, Allah yang bilang. Ya sudah, kau cebok sana pakai air 1 sendok. Halo, Bang Juma. Halo. Selamat malam, Bang Juma. Malam juga. Saya daripada Malaysia, Bang. Jadi siap. Ada satu yang saya mau sampaikan. Saya pun sudah lama follow Abang dan saya selalu mendengarkan Abang berdiskusi, dan saya setiap Abang live saya memang join, bahkan dalam hati ada rasa rindu apabila Abang macam offline begitu, sudah siaplah maksudnya. Jadi pada suatu saat ini ada satu live Abang yang sangat saya puas hati. Jadi daripada, kalau saya tidak silap, daripada jam 9 sampai ke pukul 3, mungkin dalam 6 jam Abang berdebat. Saya nonton sampai habis. Jadi temanya apa? Yang ini Bang saya sangat puas. Temanya apa waktu itu? Saya lupa, tapi Abang berdebat dengan Murtadin. Yang ini Bang. Boleh silakan. Jam 9. Jangan. Ya, saya boleh sampai 69, boleh gak Bapak? Ya, di sini Yesus dihadap. Saya sangat puas hati Bang, saya sangat puas hati. Alhamdulillah. Ya, saya Muslim Bang, saya Muslim. Alhamdulillah. Beliau sudah menghindari kita, nggak mau lagi berdiskusi dengan saya gitu. Makasih Abang ya. Moderator bekerja cepat tepat. Makasih abangku yang dari Malaysia tadi. Murtadin itu belum tentu juga Murtadin.
Dia mengaku, tapi yang pasti sekarang dia menghindari Bang Zuma. Dia takut. Pernah dia terima saya sekali, tapi dia terima karena dalam keadaan puji-pujian berdoa, jadi saya tinggalkan. Karena tidak mungkin. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Tidak mungkin saya ikut di sana sementara dia lagi memuji-muji dewa. Iya, silakan Saudara Firdi. Waalaikumsalam. Waktu itu kan saya kan sering minta naik di tempatnya, tapi saya dinaikkan pas lagi nyanyi gitu. Harusnya bukan dalam keadaan bernyanyi saya dinaikkan, karena nggak mungkin saya tinggal di sana mendengarkan lagu-lagu yang bikin pusing kan gitu ya. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo Saudara Iz. Semangat malam. Halo. Halo. Tidur mungkin ya. Saudara Iz. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Makasih teman-teman. Halo. Halo. Aku katanya mirip Sahrul Khan. Dari mananya ya? Kok bisa ya? Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Iya. Saya dari Muslim Bang. Tapi saya mau bertanya, cuman nggak sesuai sama tema gitu. Cuma mau bertanya aja, boleh nggak? Iya, gimana dari Islam ya? Iya. Iya, ada apa Bang? Saya mau di DM aja kalau mau bertanya. Di DM Bang, DM. DM saja. Saudara non-muslim, silakan ajukan permintaan. Jangan emosi tapi ya. Dan itu 1-2 hari pas baru berhenti. Apakah Tuhan Yesus selamat malam. Halo, semangat malam. Halo. Izin Bang Gurunda, bagi muslim yang naik jangan dulu naik, kami menyimak di bawah semua ini. Kalau mau salaman nanti bertanya sama saya saja, jangan sama Bang Juma. Keren. Makasih. Hai, mantap sekali. Tuh dengar tuh. Udah diingatkan berapa kali tuh. Allahu Akbar, kuat sekali ini teman-teman. Kayaknya dia tolol itu Bang. Lebaran. Ini diskusi baik-baik Bang. Halo, semangat malam. Halo.
Halo, Mas Daeng. Halo, anak petani. Halo. Tolong yang muslim jangan ajukan permintaan. Kenapun mengajukan permintaan kan naik di atas juga nggak ngomong kan, malu didengar sama teman-teman di bawah. Jadi nggak usah naik lah, biarkan teman kita non muslim yang naik. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Tolong yang muslim jangan ajukan permintaan. Halo, saudara Ipul. Melakukan permintaan kan naik di atas juga nggak. Halo. Lalu didengar sama teman. Ipul. Ada onde-onde kah? Berat teman, berat. Berat. Teman-teman kita nggak paham. Saya bilang toh, yang muslim jangan dulu ajukan permintaan. Gitu. Biarkan saya diskusi dengan teman-teman kita yang non muslim. Kan begitu teman-teman. Jangan begitu dulu minta. Silakan yang non muslim ajukan permintaan. Kita diskusi pelan-pelan. Halo, semangat malam. Iya, selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Dari Katolik, Bang? Saya dari Kristen Protestan. Protestan. Baik, salam kenal, Bang. Salam kenal juga dari Papua. Baik, ini ada tema yang menarik untuk kita bahas. Agama dengan kitab palsu. Saya tadi sudah bernarasi berulang bahwa kalau kami agama Islam itu, kitab kami adalah kitab kami sendiri, yaitu Al-Quran. Yahudi dengan kitabnya sendiri, yaitu Taurat. Nah, Kristen ini yang saya bingung. Kenapa bisa ada terjemahan kitabnya Yahudi di sana? Silakan, Bang. Itu begini, Bang, yang kita percaya itu kitab yang dikumpulkan melalui sejarah, kebenaran, dan itu bukan buat kemarin-kemarin, itu sudah sejak lama. Kalau tidak salah antara Kristen berdiri sama Islam itu 7 abad kah? 700 tahun. Kristen ada, Kristen ada itu, Muslim ada itu mungkin setelah berapa itu? 7 abad ya kalau tidak salah. Iya. Islam menggunakan kitabnya sendiri, Bang, Al-Quran. Tidak mengambil kitabnya agama lain atau terjemahan dari agama lain. Berbeda dengan agama Kristen, kitabnya agama lain, yaitu kitabnya agama Yahudi, diambil dalam bentuk terjemahan Septuaginta. Lalu dengan kitab itu, ya saudara kami Kristen mendirikan agama baru, namanya Kristen. Nah, ini yang saya pertanyakan itu di situ. Kenapa bisa terjemahan kitabnya agama lain ada di Kristen gitu, Bang? Jadi begini, Bang, kita kenal bahasa-bahasa orang lain itu setelah ada terjemahan. Makanya setelah ada penerjemah begitu. Tidak mungkin kita tuh mengetahui bahasanya orang lain kalau tanpa
itu penerjemahan begitu. Jadi menurut saya saja Bang Zuma, kalau untuk kitab bagi kita orang awam, maksudnya yang orang ini kan kita ini kan hanya mengikuti sejarah. Alkitab juga demikian, terus Al-Quran juga demikian. Jadi kita secara manusia itu tidak bisa memastikan buku mana yang palsu. Yang penting kita harus berbuat baik sesama dengan sesama, melakukan kebaikan, jangan menyakiti atau mungkin melukai sesama, berbuat baik. Itu yang diajarkan Tuhan. Agama itu tidak mengajarkan kita yang jahat-jahat lah. Agama pasti, semua agama itu mengajarkan kita kebaikan. Gitu, tapi tidak bisa dikatakan. Jadi, saya tidak berani bilang Al-Quran itu kitab palsu. Alkitab itu tidak buku palsu. Keduanya saya rasa tuh ikuti sajalah. Yang menjadi saya punya keyakinan di Alkitab, ya saya ikuti di situ. Terus Bang Zuma juga demikian. Tidak mungkin saya maunya bawa Bang Zuma, saya punya Alkitab. Jadi kita sebagai manusia itu tidak bisa kita salahkan. Bagi saya saja saya tidak bisa salahkan Al-Quran. Terus bagi saya tidak bisa salahkan Alkitab begitu. Jadi yang saya sebagai manusia, bagaimana satu harus hargai orang, bagaimana saya harus belajar begitu, menyakiti atau menjatuhkan atau apa begitu, saling toleransi kah itu yo. Oke. Itu terjemahan perjanjian lama itu diperuntukkan untuk siapa, Bang? Bagaimana, Bang? Terjemahan dari kitabnya Yahudi yang Anda sebutkan PL, itu kitabnya siapa? Perjanjian lama itu berdasarkan sejarah-sejarah mulai dari Adam sampai yang ada sekarang. Iya, itu kitabnya siapa? Itu sudah disatukan dalam Alkitab. Begitu, Bang. Itu kitabnya siapa, Bang? Sebelum diterjemahkan. Bagi saya tidak bisa jelaskan, Bang. Oke, baik. Saya juga nggak bisa maksa. Oke. Saya juga tidak bisa memaksa. Oke, makasih, Bang. Thank you. Iya. Salam toleransi, Bang. Makasih juga. Makasih. Ya, makasih juga. Oke, sama-sama. Cuman bisa kayak gitu, itu udah maksimal kali pengetahuan termaksimal tentang materi ini. Halo, semangat malam. 800 ribu nih. Halo, selamat malam Bang Juma. Dari agama mana, Bang? Kristen. Baik. Udah mendengarkan tadi pernyataan saya sudah didengar tadi, Bang? Iya, dengar. Yang Abang maksudkan Alkitab Perjanjian Lama. Oke. Nah, itu kitabnya siapa? Itu kitab Perjanjian Lama itu tentang hukum Taurat. Ya, itu kitabnya siapa? Itu kitab orang-orang nabi-nabi Israel. Oke, berarti itu kitabnya Bani Israel ya? Ya, emang kitab Nabi Israel kan turunnya di Israel, makanya namanya kitab Israel. Iya, maksudnya peruntukan kitab itu diperuntukkan untuk siapa? Kalau menurut orang Kristen, hukum Taurat itu, Alkitab Perjanjian Lama itu termasuk untuk orang Kristen juga. Ada dalilnya, Bang, di kitabnya Yahudi? Ada dalilnya. Dalilnya kan dalilnya itu keturunannya Yesus.
Yesus punya keturunan. Yesus punya keturunan. Iya. Punya anak dia. Bukan keturunan Yesus, maksudnya. Contohnya Bunda Maria kan, Bunda Maria. Itu Bunda ada Maria itu. sesilanya. Bunda Maria itu keturunan Yesus. Ya iya. Jangan bilang iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Oh jadi bukan Maria, bukan Maria yang aduh. Kalau misalnya Bang Juna bilang bukan silsilahnya dari Bunda Maria, terus Yesus itu lahirnya dari mana? Kalau bukan dari Bunda Maria? Iya, gini. Apakah Maria itu keturunan Yesus? Abang bilang tadi kan tentang apa? Alkitab Perjanjian Lama itu pegangan orang-orang Kristen itu dari mana? Yaitu berdasarkan silsilah itu. Apakah Yesus ini keturunan Maria atau Maria keturunan Yesus? Ya Bang. Apakah Maria keturunan Yesus? Bunda siapa? Apakah Bunda Maria adalah keturunan Yesus? Bunda Maria keturunan Yesus. Iya. Kalau pertanyaan begitu Bang, saya jawab dulu. Silakan. Yesus itu bukan di apa namanya di Halo. Iya, halo. Apa pertanyaan juga sudah? Apakah Maria ini keturunan Yesus? Apakah Maria keturunan Yesus? Iya. Bunda Maria itu dia itu manusia yang suci dan perawan. Iya, apakah dia keturunan Yesus? Iya, bisa jadi. Iya. Oke. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, apakah firman Tuhan bisa direvisi? Firman Tuhan itu nggak bisa direvisi Bang, soalnya udah ada tulisannya itu di Oke, baik. Wahyu, ada di Wahyu, nggak bisa direvisi itu. Oke. Itu asli. Oke. Saya tanya sama Bang Juna dulu. Oke. Abang bilang tadi revisi. Iya. Abang kok tahu revisinya? Yang ayat yang mananya yang revisi Bang? Bukan, maksud saya secara umum, apakah firman Tuhan bisa direvisi? Nggak bisa kan? Nggak bisa direvisi. Terus kenapa kitab Anda selalu direvisi? Coba tunjukkan mana ayatnya yang revisi. Banyak yang direvisi, misalnya babi haram. Iya banyak, tapi yang mana? Misalnya babi Gimana saya haram. percayanya yang revisinya, tapi ayat yang mana Bang? Misalnya babi haram menjadi Contohnya apa? babi hutan. Ya? Babi hutan menjadi babi menjadi babi menjadi babi beneran menjadi babi hutan. Pasti nggak, tuh. Pasingo. Babi hutan jadi babi kandangan maksudnya? Iya. Babi, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Lalu direvisi menjadi jangan kau makan babi hutan. Baik, saya jawab. Iya. Kalau memang dalam hukum Taurat, babi itu nggak dimakan. Bukan, kita berbicara mengenai revisi. Iya, tapi itu kan saya jawab. Iya. Zaman sebelum kedatangan Yesus itu, babi itu orang Kristen itu emang nggak dimakan, Bang. Iya, maksudnya kenapa kitab Anda itu direvisi? Yes, makanya saya jawab, jangan potong dulu, makanya saya jawab dulu. Sebelum kedatangan Yesus, babi itu memang nggak dimakan. Tapi setelah kedatangan Yesus, babi itu bisa dimakan. Kenapa nggak bisa dimakan?
Karena Yesus itu dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Segala kutukan Taurat itu dipatahkan yang kita percaya itu sebagai darah Yesus. Kan kutukan Taurat Makanya itu berlaku. Yesus mati supaya kutukan atau larangan-larangan, contohnya sunat. Itu Kutukan dipatah. Kutukan Taurat itu berlaku untuk siapa? Ya untuk orang Kristen. Di mana di Taurat ada Kristen disebutkan? Halo? Halo. Ya, di Bang, mana? jaringan, Bang. Di mana di kitabnya Yahudi terkait Kristen di mana? Ya jaringan tadi Bang, soalnya jaringan. Kenapa tanya apa Bang? Ya, di mana di dalam kitabnya Yahudi ada tertulis Kristen? Kristen. Kalau dalam Halo? Roda. Dulu kan sebelum kedatangan Yesus itu, orang Kristen itu disebut orang Nasrani itu digabung sama orang Israel, tapi pakai satu kitab, yaitu kitab Perjanjian Lama. Di mana? Di mana? Yesus. Tetap disatukan itu. Di mana di dalam Ya di kitabnya mana ya itu Yahudi? di Taurat. Ya, di mana di situ? Coba tunjukkan. Mana, Bang? Ya. Di mana? Bang? Ya loh. Ya, di mana di kitab Taurat terkait Kristen itu di mana tertulis? Emang itunya nggak ada tertulis Bang, tapi dalam nggak ada. sisi lain itu ada semua. Nggak ada. Berarti Anda adalah pengguna terjemahan kitab Yahudi. Sedangkan terjemahan itu tidak asli. Yang asli itu adalah Torah dalam bahasa Ibrani. Begitu kawan. Jadi agama Anda itu hanya menggunakan terjemahan kitabnya agama orang gitu. Oke, baik. Agama Berarti Yahudi. saya tanya, Bang. Agama Yahudi. Al-Quran itu emang asli juga. Asli, Al-Quran asli. Bukan. Mana dalam percaya nggak hukum Taurat? Beda Taurat, beda Al-Quran. Iya kan di Al-Quran kan ada juga hukum Taurat. Beda. Itu menjelaskan tentang hukum. Tentang Musa. Itu menjelaskan tentang kan masa lampau, tapi tidak mengambil terjemahan kitabnya Yahudi Al-Quran itu. Beda dengan kitab saudara, itu kitabnya orang. Terus kenapa namanya Musa? Anda ambil terjemahannya. Nah, terus kalau bukan dari hukum Taurat itu apa? Musa, namanya Musa. Ya, karena Al-Quran menceritakan tentang Nabi Musa, bukan mengambil kitabnya Musa. Berbeda dengan Kristen, mengambil kitabnya agama lain dalam bentuk terjemahan, gitu loh. Abang bilang kan hukum Taurat Musa itu bukan ambil dari hukum Taurat orang Israel. Ya. Terus Musa itu dari mana saya tanya? Orang Israel apa orang Arab? Musa itu tidak diambil kitabnya masuk ke Al-Quran. Iya, Al-Quran cuma menceritakan tentang Nabi Musa yang pernah datang kepada kaumnya Bani Israel dengan membawa ketetapan hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Sedangkan agama Kristen itu adalah agama di luar Yahudi yang mengambil terjemahan kitabnya agama lain. Itu loh masalahnya. Susah kali bah. Agama Anda bukan agama Yahudi. Kitab saudara bukan kitab Torah. Hanya terjemahan. Dan itu pun terjemahan dari kitabnya agama lain, yaitu Yahudi. Anda terciduk, ketangkap basah menggunakan terjemahan kitab dari agama orang, gitu loh Bang. Anda itu
menggunakan kitabnya orang dalam bentuk terjemahan itu harusnya punya malu gitu loh bang. Itu kan kitabnya orang yang Anda pakai terjemahannya. Agama Yahudi punya kitab itu. Kenapa pula Anda gunakan? Kenapa nggak perjanjian baru aja gitu loh? Perjanjian baru aja itu kan kitab Anda, perjanjian baru. Ngapain pakai terjemahan kitabnya orang? Kan beda agama. Halo, selamat malam. Halo. Ya. Selamat malam. Malam juga. Dari agama mana? Nasrani, Bang. Oh, Kristen, bukan Nasrani. Ya, gimana dengan tema saya ini? Silakan buka kamera lalu kita bahas, silakan. Ini belum ada undangan ya. Gimana cara buka, Bang? Udah, tinggal Anda buka. Belum bisa ya. Ini gimana ini? Coba. Diterima, Bang. Nah, itu bisa. Sip. Salam kenal. Salam kenal, Bang Juma. Siap. Ini di dalam Nasrani yang saya yang saya tahu ya, puncak dari Injil itu Allah ya. Tema kita ini, Bang. Ada agama yang menggunakan kitab palsu. Ya, kitab yang asli itu dibawa utusannya, Bang. Ya, Nabi Musa. Enggak dibawa pengikutnya. Pengikut hanya sebuah catatan firman, Bang. Ya, Nabi Musa membawa Torah. Ya, kalau utusannya oke lah. Nabi Musa membawa Torah untuk kaumnya Bani Israel. Lalu Kristen berdiri dengan mengambil terjemahan dari kitab Torah itu. Nah, kemana itu Injil, Bang, sekarang? Jangan tanya saya, itu bukan bahasan saya. Dengan mengambil yang dibahas di sini adalah kitab palsu karena bukan asli yang dipakai untuk mendirikan agama baru di luar Yahudi gitu loh, Bang. Ya, yang saya tahu kitab Tuhan itu dibawa utusannya, Bang. Iya, Nabi Musa diutus Tuhan untuk kaumnya Bani Israel dalam bahasa Ibrani, dan kitab tersebut hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Beberapa periode abad kemudian muncul Kristen dengan mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan. Ya, kalau Nasrani nggak ada Nasrani. Beda Nasrani dengan Kristen, Bang. Beda. Kristen itu pemakan babi, Nasrani tidak makan babi. Beda. Iya. Makanya saya dari Nasrani mengatakan bahwasanya Injil kan puncak daripada keterangan dan kejelasan itu kan Allah itu ya. Iya, Bang. Iyakan aja, Bang. Iya. Ya karena gini, Bang. Yang saya tahu Allah itu memang Tuhan ya. Iya, bukan Yesus yang Tuhan. Iya, Allah Tuhan. Makanya sembahlah Allah, kan gitu kan. Kayak saya menyembah Allah, gimana? Apa saya salah? Alah, Dinda gimana? Ada teman kita yang mau syahadat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Gimana? Bang, ini karena jaringan tadi Bang capek kali cari jaringan. Iya. Betul. Ya, mau syahadat sudah ada. Sini sudah Bang. Syukur alhamdulillah. Sini kau. Nah, Dinda Dio ada di bawah, silakan. Murid abang. Ingat. Iya. Pernah lihat mukanya, wajahnya. Abang yang mualafkan. Iya betul. Masya Allah. Makanya kan tidak asing. Allahu Akbar. Masya Allah. Tidak asing wajahnya. Siap. Sekarang adiknya Bang, adiknya. Mana adiknya?
Nah, kenalan. Nah, kenalan kau. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Iya. Dari Katolik juga nih sebelumnya. Kristen Protestan ya? Iya, Bang. Sekarang kenapa yakin mau masuk Islam? Jaringannya beliau. Ya. Kenapa yakin mau masuk Islam adik ini? Adik yang ganteng. Karena udah diajar-ajari tulang ini, Bang, saya kan. Jadi saya ikut, Bang. Nggak yakin lagi dengan dapat pencerahan lah dari tulang ini, Bang. Alhamdulillah. Jadi nggak yakin lagi dengan agama lama? Enggak, Bang, sih. Iya. Nggak ada paksaan masuk Islam kan? Gimana? Nggak dipaksakan masuk Islam? Enggak, Bang. Apa kau takut? Baju apa aja bagus? Apa berhenti? Iya. Oke. Hitungan juga saya deg-degan. Apa? Nggak bakal dimakan kau itu. Iya. Jadi alhamdulillah sudah mau memeluk Islam. Kapan terakhir ke gereja? Udah lama memang nggak ke gereja sih, Bang. Udah lama ya. Oke. Jadi malam ini sudah yakin mau meluk Islam? Sudah, Bang. Kalau gitu kita panggil Ustadz kita dulu untuk mendoakan ya. Oke, siap, Bang. Bunda Maria keturunan Yesus. Lucu juga tadi abang itu. Ayo saudara-saudara dari API Pusat merapat yuk. Mumpung jaringannya masih bisa kita manfaatkan nih. Ini kalau hujan di sini juga nggak bisa dia. Dinda Dio, teman-teman yang ada di AP Pusat silakan. Halo, ada kan? Terlempar bukan? Nah, jaringan beliau. Ayo teman-teman. Oh, udah minta Dinda Dio, Masya Allah. Kita tunggu naik kembali saudara kita Dinda Holong. Assalamualaikum kandaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu beliau naik lagi. Jaringan kita ya, wifi-nya nggak bagus. Maaf ya, Bang, jaringan sini, Bang. Siap. Oke, nah, lanjutlah. Ngomong aja, baik. Memang ada hubungan keluarga dengan Dinda Holong, dengan Nentulang. Ada hubungan keluarga mungkin? Ada, Bang. Ada ya? Ya, alhamdulillah, syukurlah. Beliau jadi cahaya di tengah-tengah keluarga, menghantarkan keluarganya untuk meluk Islam. Tapi tidak dipaksa kan? Tidak, Bang. Kita tidak pemaksaan, Bang. Memang karena benar-benar yakin Islam Bang. agama benar. Syukur, alhamdulillah. Masya Allah. Syukurlah kalau begitu. Artinya bahwa
setelah mendengarkan beberapa pengajaran-pengajaran dari beliau, kemudian meyakini adalah agama benar, sehingga harus memeluk agama Islam untuk selamatkan gitu. Menjadi pengikut Yesus ya harus Islam, karena Yesus sendiri adalah seorang Muslim. Yesus itu bukan Kristen, Yesus bukan Katolik, Yesus bukan Protestan, Yesus bukan Advent, Pantekosta, tapi Yesus itu adalah ajaran Hanif, lurus dia. Dia jalan yang lurus, yaitu menyembah hanya kepada satu Tuhan dan mengajarkan dirinya sebagai Rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Mungkin kita boleh langsung syahadat atau gimana, Dinda Holong? Ya, itu Kak Rani. Ya, ini Kak Rani. Saya jawab dulu tapi kan Bang ya. Inilah yang dari Kerinci Pekanbaru kemarin, adiknya. Yang 3 lagi Kakak Rani, maaf ya. Itu saya arahkan nanti ke API Pekanbaru yang kemarin. Siap. Nah, karena ini mata saya belum sehat, jadi saya belum bisa keluar kemana. Memang karena keadaan mata nih ya teman-teman ya, bukan ke saya nggak mau ke sana enggak. Iya. Ya. Cuman karena ponakan saya datang ke sini, ya, sehingga dia minta di Komal pun nggak apa-apa, kayak abang kemarin nggak apa-apa juga lah kan gitu. Tadi pun saya udah telepon ke Pranab, ke kota, ke pihak Masjid Pranab, hari Jumat langsung disunatkan dia. Yang penting dimualafkan. Nah, abangnya ada di bawah itu yang lagi memantau. Yang penting dimualafkan di Bang Jumat dulu. Nanti kita omongin gitu. Masya Allah, luar biasa. Iya. Jadi beliau mau disunat juga hari Jumat. Usia berapa tahun beliau ini? Adik ini? 19 Bang. 19 tahun, udah bisa. Tidak ada pemaksaan, tapi pilihan sendiri untuk memilih agama setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Nantulang, Holong, gitu kan ya? Iya Bang. Oke, baik. Sudah siap untuk bersyahadat? Sudah Bang. Oke, baik. Tenangkan diri, konsentrasi, ikuti saya dalam mengucapkan syahadatain, persaksian terhadap pencipta langit dan bumi dan utusan pencipta langit dan bumi. Masya Allah. Tangan kanannya boleh sebagai simbol satu Tuhan. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Takbir. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah, teman-teman sekalian, kita menjadi saksi hari ini, malam ini, lagi-lagi adik kita dari agama Kristen Protestan malam ini memeluk agama Islam, menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam, menyembah hanya kepada Allah,
dan mendudukkan kemudian Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah yang sudah dinubuatkan jauh sebelum Al-Quran itu diwahyukan. Selanjutnya kita minta doa dari Ustadz kita, semoga Adinda ini istiqomah dan kita semuanya bisa tetap dalam iman Islam. Ada yang mau disampaikan? Silakan Dinda. Maaf lo bang sama Ustadz. Siap. Enggak sekali aja dua-duanya, sekalian aja bang, nanti sekalian doakan dua-duanya. Oke, boleh. Yang satu mau syahadat juga. Ya ini adik saya bang, paling kecil. Oh, iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Pokoknya nggak paksaan, kalau kamu nggak pingin bilang aja nggak pingin. Nggak ada masalah. Yang penting udah kuarakan dengan baik, kalian mau kalian ya udah. Nah, ngomonglah sama ustaznya baik-baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, gimana? Namanya siapa adik ini? Taril Ustaz. Taril. Margamu. Ana lo Ustaz. Oh iya. Cuma ini adik saya, maaf bang, cuma ini adik saya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak ada paksaan meluk Islam ya? Tidak ada Ustaz. Kapan terakhir ke gereja? Ingat dulu, kapan pergi ke gereja, mama. Pas Natal kemarin Ustaz. Oh iya, oke. Berarti sudah tidak yakin lagi Yesus itu Tuhan? Tidak Ustaz. Alasannya karena Yesus adalah Islam. Iya, beliau Muslim. Wah, pintar adik ini. Yesus Muslim dan Yesus manusia yang juga bertuhan kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, kan gitu ya? Benar ya? Jadi nggak ada paksaan meluk Islam. Tidak ada Ustaz. Alhamdulillah, kita mulai prosesi syahadat, satu tangan simbol tauhid bahwa kita adalah penganut agama samawi yang bertuhankan satu pencipta langit dan bumi. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah, takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Malam ini kita sudah mengislamkan dua anak muda yang cakep, yang ganteng, yang pintar. Mudah-mudahan beliau ini bisa istiqomah, amin. Ada yang disampaikan sebelum kita doakan? Atau kita doakan dulu ya, nanti sharing-sharing sama ustadznya. Oke, baik. Silakan Dinda Dio. Masya Allah. Teman-teman di bawah diaminkan, dukung adik-adik kita ini untuk kuat dalam Islam. Silakan. Ganda, suara gua ada Ganda? Ada. Ya, alhamdulillah adik-adik ini udah alhamdulillah masuk dalam Islam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan iman mereka dan diistiqomahkan di atas Islam sampai ajal datang menjemput kita semua. Dan amin. Kita berharap ya semoga semua orang yang terlibat
teman-teman semua, Bang Holong, dibikin bola Kanda Zuma, dan teman-teman APII, dan semua kawan-kawan yang ada di bawah. Semoga kita juga kecipratan pahalanya menjadi orang yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Mandalla ila khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kana lahu ajruhu wa ajru man amila biha, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Kita memohon kepada Allah semoga ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat dan menjadi penggugur dosa-dosa yang banyak kita lakukan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil iman wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa syahadatan 'inda al mauti wa maghfiratan ba'da al mauti wa 'afwan 'inda al hisabi wa amanan min al 'adzabi wa nasiban min al jannati. Allahumma rzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin washfi maradana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina fid dunya mu'minina ta'in wa tawaffana muslimina ta'ibin. Allahumma innuka min khairi ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min syarri ma sta'adza bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik nanti habis ini langsung mandi ya, Dek ya. Adik-adik ini mandi, niatnya mandi besar, masuk Islam, dalam hati saja niatnya, basahkan kepalanya 3 kali, kemudian disiram air ke seluruh tubuh, setelah itu selesai. Dengan demikian kalian sudah sah dan alhamdulillah masuk dalam Islam. Semua dosa-dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau mereka orang-orang kafir itu, orang-orang yang menyembah, yang menuhankan selain Allah itu berhenti dari kekafirannya, maka yughfar lahum ma qad salaf, diampuni dosa-dosa mereka dari seluruh apa yang pernah mereka lakukan, dan mereka kembali sebagaimana bayi yang terlahir tanpa dosa apapun, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'lamu ya Amr annal islama yajubbu ma qablaha. Tidakkah engkau tahu wahai Amr bahwa sesungguhnya Islam itu menghapus, meluluh lantakkan seluruh dosa-dosa yang telah berlalu. Mudah-mudahan adik berdua ini diberi taufik, hidayah oleh Allah, dijaga di atas iman dan Islam, istiqomah. Pesan kami, adik berdua ini belajar ya, belajar Islam pelan-pelan, sedikit demi sedikit, belajar sholat ya. Kalau ada hal-hal yang perlu untuk ditanya, jangan segan-segan untuk bertanya ya.
Insya Allah kita teman-teman dari APII Insya Allah siap untuk membackup apapun dan seperti apa pertanyaannya. Insya Allah kita akan bantu carikan jawabannya untuk manfaat kita semua. Demikian adik-adikku ya, semangat ya. Oke, siap Ustaz. Lanjutkan aku. Iya, Masya Allah, mungkin ada yang disampaikan oleh Dinda Hulu, silakan. Ya teman-teman ya, ini saya minta yang pertama sama Bang Juma mengenai sertifikat untuk Rismawan Pakpahan. Iya, nanti boleh kirim identitasnya aja langsung dengan tanda tangan di atas kertas APS. Udah dibuatkan. Ya, itu nanti dikirimkan kepada siapa tuh, Ustaz? Dinda Diansa tahu kontaknya kan? Karena hilang HP ku kemarin, nggak ada lagi nomor 1. Ya sudah. Nanti ke Bang Handi atau ke Dinda Kores. Ini orang-orang pusat nih, udah hadir. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksudnya gini kan, Ustadz, Rismawan Pakpahan, kalau Silong kan udah ada kemarin sertifikat dia keluar. Tinggal Rismawan Pakpahan, bolehkan saya satu lagi, tambah adik saya, baru nanti ditambahkan saudara yang 3 keluarga kemarin. Iya. Gitu. Jadi artinya mereka minta kemarin itu sertifikatnya mana kan gitu. Nanti saya hubungi pihak API. Kemarin saya ada Ustadz Alif, Ustadz apa? Alif ya? Iya, Ustadz Alif, betul. Kemarin kan waktu Bang Iqbal masih ada, kan dia yang mengurus untuk Ustadz Alif mengeluarkan sertifikat saya dengan 2 saudara saya kemarin yang saya bawakan juga, ya. Jadi ini mereka minta, kemarin Rismawan juga minta sertifikat, ya saya bilang nanti saya konfirmasikan kepada pihak API, ataupun melalui pihak API Pekanbaru juga, karena saya udah kenal, karena udah pernah langsung ketemu, bisa juga kan gitu. Iya. Satu. Yang kedua, ini buat para teman-teman ya. Kemarin yang untuk Rismawan itu inisiatif kami sama guru musik ya. Karena apa? Teman-teman ya, karena inilah yang bisa kami bantu selaku mualaf ya, yang kami dahulu dibandingkan mereka. Jadi kami kemarin ambil inisiatif di Komalnya guru musik membantu beliau ya, sehingga beliau bisa lepas dan menuju ke Tanah Riau. Jadi di sini dia udah di perkebunan, cuman langsung ada yang megang. Mungkin cuma nanti saya komarkan semua ya sama ustadz-ustadznya ya, yang dari kota. Oh ini Bro Holong ya sekarang ini, Holong ini ya? Iya. Oh Masya Allah, gagal lanjut. Jadi saya izin juga kepada teman-teman yang mau membantu hari Jumat untuk sunatan mereka. Saya akan bukakan komal melalui Bang Juma, saya juga terima, entah melalui siapa pun saya terima. Karena apa teman-teman? Karena memang kami sama guru musik, mungkin semua kenal sama guru musik ya, kami sudah bisa dibilang mentok teman-teman ya. Cuman gimana lah ceritanya ya, karena saudara-saudara kita mau artinya membuka pemikiran dan mendapatkan hidayah, itu nggak mungkin kita bilang jangan, kan nggak mungkin gitu kan, jangan, nggak mungkin gitu. Jadi kami ini hanya mengikuti ajaran daripada guru-guru kami, ikut berjuang, jangan berdiam diri. Selebihnya kami serahkan kepada guru-guru besar kami semua ya, gitu. Jadi haraplah istilahnya teman-teman ataupun bagian API, saya minta mohon besar agar kiranya memperhatikan seperti saudara-saudara saya ini, apalagi yang 3 keluarga mualaf minggu besok ya, itu mungkin nanti bisa dari API langsung di Pekanbaru ya. Gitu. Masya ya teman-teman, itu yang bisa saya katakan. Iya, ada yang mengatakan iya, silakan. Gimana caranya Holong? Saya hanya menyampaikan yang saya ketahui tentang yang namanya kitab. Kalau kalian bertanya sama Al-Quran, bisa saya bilang 2% pun saya nggak ngerti.
Saya hanya memberangkatkan mereka itu melalui kitab itu, tidak lebih daripada itu. Ya alhamdulillah ya teman-temannya, kita sudah mempunyai mualaf dari kampung ini 11 orang. Jadi saya tidak menyembunyikan apapun karena pihak API udah tahu rumah saya. Bahkan Samosir udah pernah turun langsung ke rumah saya, tidur 1 malam di rumah saya ya. Jadi saya nggak ada tuh yang namanya menyembunyikannya, nggak ada, teman, terbuka. Saya itu tinggal di Pranap, Dusun 5 Citra, tepatnya Simpang Karmen. Oh, berarti Akhi Holong ini sesama yang tadi bersyahadat itu butuh sertifikat berarti ya? Iya. Segera. Ya. Oke. Ini alhamdulillah sekumnya standby di bawah Akhi Ardiansyah. Akhi Ardiansyah di kopi ya. Bang Handi juga ada, Bang Handi perantara kita di API. Iya, Masya Allah. Sebenarnya saya kemarin saya mempunyai nomor Bang Juma ya, cuman asal saya chat itu lama kali, kemarin baru sekali dibalas. Iya iya. Gurunya sibuk gurunya itu. Alhamdulillah. Iya, ada Bang Handi kok di sini, Dinda. Bisa Bang Handi, ada Ketua Apologet Islam Indonesia, ada penggawa-penggawanya API di sini semuanya. Boleh minta nomor kontak mereka langsung, ada Bang Handi juga. Kalau Bang Handi itu paling terkenal nomor kontak beliau. Iya, karena makanya saya bilang Bang Juma ya, saya ikut ya. Makanya saya bilang sebenarnya lebih enak kita langsung seperti yang kemarin itu langsung ke pihak API. Selesai semua dibuat pihak API kan, mulai dari mereka syahadat sampai mereka sunat itu dialihkan API semua, selesai, aman, kan gitu. Nah, iya. Kalau di Komal kayak gini memang agak susahnya saya, gitu loh. Apalagi nanti yang 3 keluarga ini nggak tahu saya berapa orang, mungkin ada sekitar 7 entah 8 orang ini kan gitu. Namanya ada anaknya, bapak anaknya. Mau kapan itu? Aturan 1 hari ini Bang, saya pergi ke Pekanbaru, disuruh oleh humas dari sana. Cuman lantaran mata saya masih merah gini, kena tusuk kayu, jadi saya nggak bisa terbang ke sana gitu loh. Jadi ini adik-adik saya ini datang ke sini kan gitu. Udahlah nggak apa-apa lah, kami kemarin abang kemarin di Komal, kami di Komal nggak apa-apa lah gitu. Karena tanggal 27 ya, tanggal 27 orang ini pasti pulang ke Pekanbaru lagi bekerja. Gitu. Jadi mereka datang, ya udahlah, nanti saya ke Pekanbaru, nanti saya lihat kalian semua lah, pantau kalian kan gitu. Kalau ini murid Bang Juma yang satu nih yang ini udah jelas karena dia tinggal di masjid langsung. Iya betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Siap. Bahkan ilmu dia lebih tinggi daripada aku. Kan lagi itulah. Ya teman-teman sekalian, ini sahabat kita, adik-adik kita yang barusan syahadat ini, itu mereka rencana mau sunat hari Jumat depan. Ya, silakan yang ingin membantu kelancaran khitan beliau, mungkin bisa langsung ke rekening Apologet Islam Indonesia dengan memberi kode sunat mu'alaf. Silakan, mungkin melanjutkan ajakan ini kepada netizen, silakan. Oke. Kapan mau sunatnya Akhi Holong? Udah Akhi sekarang nih, udah mualaf. Waduh, hilang. Ya. Jaringan. Ya Ikhwan, kami sebagai Yayasan Apologet Islam Indonesia memanggil antum semua untuk fastabiqul khairat, meringankan biaya khitan dari calon dari yang sudah bersyahadat tadi. Ikhwan, tadi berapa Gurunda yang syahadat? 2 ya? 2. Oh alhamdulillah. Ya, 2 orang tersebut biasanya berapa sih sunatnya? 1,5 ya? Bervariasi sih, ada ya sekitar itu. Oke. Ya, jadi sekitaran mungkin kita 3,5 sampai 4,5. Ikhwan, tafadol fastabiqul khairatnya, kalian bisa berinfak. Dan jangan lupa
kami di API itu untuk mempermudah kami menyalurkan infak yang kalian berikan, maka akadnya itu ditulis di berita, ikhwan. Jadi untuk ini kami memanggil akadnya itu khitan gitu ya. Kalian di berita transfernya itu khitan gitu ke rekening API. Nanti setelah kami salurkan akan ada update dari dua orang saudara baru kita itu. Ya, minta nomor rekeningnya. Rekeningnya 75 kali 51770 itu, ikhwan. Ayo yang tahu ininya, yang tahu nomor rekening API silahkan diposting, gas. Jangan, woi. Ini ada yang bilang DM Gurunda. Gurunda itu ketua pembina. Kalian kalau mau kontak-kontak API ke hubungan masyarakatnya APII, ada Bang Handi sama Akang Satria ke situ. Jangan langsung ke Gurunda ya. Dibiasakan. Ayo tolong. Itu 75 kali itu. Ini nih ya. 77777 51770. Ya benar. BNI. Banknya Bank BNI, ikhwan, atas namanya Yayasan Apologet Islam Indonesia, bukan nama pribadi ya. Sip, mantap. Kami nantikan. Jazakallah khairan katsiran bil jannah. Akhi Ardiansa, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Guru Nazma. Assalamualaikum. Salam Dinda semuanya. Silakan. Itu udang yang di kepala. Iya, udang Madura. Oh, kayak Bali. Iya. Jadi tadi kan ada yang minta sertifikat ya Gurunda ya? Iya. Ya, nggak apa-apa. Nanti yang penting misal kirim ke Bang Handi dulu yang punya nomornya. Tadi kan katanya kan nggak punya nomor saya. Ya udah nanti kirim ke Bang Handi dulu. Nanti Bang Handi biar langsung forward ke saya. Nanti langsung saya, insya Allah saya buatkan gitu kan. Yang penting lengkap datanya ya Gurunda. Maksud saya gini, kadang ada yang setor KTP itu alamatnya tuh nggak bisa dibaca, itu kan juga kadang menyusahkan gitu ya. Ini ada Bang Holong. Nanti di DM aja Bang Holong ke Bang Handi Ya, kan. nanti gini aja Bang, nanti gini aja. Ya kemarin langsung KTP-nya ikut foto kan udah kirim langsung. Ya KTP, dengerin Bang, KTP. Terus jangan lupa tanda tangan di atas kertas putih bersih tanpa garis. Ya udah paham. Ya udah paham Bang. Sama ini Akhi Holong aku tambahin ya, sekalian kalau ada gitu kan, nanti kedepannya diwajibin juga deh sekalian surat baptis atau surat keterangan Kristennya gitu sekalian. Kalau ada. Oh, ada. Mantap. Ada, cuman sekalian ya. Iya. Ada surat belum ada dibaptis. Belum ada kan dibaptis. Kau belum dibaptis. Di KPI ada. Di KPI kau kau karismatik ya? Karismatik nggak ada pembaptisan. Oh, karismatik nggak ada itu Bang. Oh ya wes lah. Oke. Ya kalau ada nanti yang ke depan ya orang-orang yang mau bersyahadat ya dikirim itunya supaya keren gitu loh. Oh ya. Nanti saya kirimkan juga sama punya saya Bang. Sampai saya masih saya simpan. Mantap Akhi Holong. Oh ini sudah masuk nih perdana dari Akhi Hasanuddin, jazakallah khair. Akhina Hasan udah masuk ke rekening API. Mantap. Ini sambil kita lanjut dialog lagi, Ikhwan, ini aku mau prolog sebentar. Jadi API ini ya di bawah binaan dari Panglima kita Gurunda Zuma gitu. Alhamdulillah Allah percayakan menjadi cahaya untuk orang-orang menjemput hidayahnya gitu. Menjadi Islam, contoh Akhina Holong sama dua saudaranya tadi, Masya Allah gitu kan. Nah jadi kalian jangan lelah, jangan capek untuk selalu bersama-sama barisan APII dalam menghadapi para penghujat Islam dan juga mendakwahkan kebenaran Islam. Tapi nggak cuma untuk para kafir yang ingin menjemput iman baru, yaitu
API juga muslimin dari lahir. Salah satunya, contoh salah satunya adalah dengan program umroh bareng Gurunda tahun 2027 tanggal 5 Januari, ikhwan. Kalian lihat di atas ini, itu nanti akan menemani umroh bareng Gurunda. Ini ada Ustadz Dio, ada Bang Handi, ada Akhi Ardiansyah, dan juga nanti ada Bunda Rahma, ada Bang Faruk gitu kan. Nggak semuanya ikut ya aku sebut, tapi kalau udah ada 5 sampai 6 ikut, nah itu jadi rame gitu, ikhwan. Nah, kalian yang mencintai Gurunda, kalian yang ingin kenal Gurunda lebih dekat, kalian yang ingin ibadah, umroh, safar, dan wisata di tanah Saudi sana, bareng-bareng Gurunda Januari, tafadol DM Kores, ikhwan, untuk program umroh bareng Gurunda ini ya. Kita buka kuotanya bukan 41, Afan 20 jadinya, supaya cepat beres untuk persyaratan dan dokumennya. Dan untuk diketahui, harga umroh bareng Gurunda ini di 37,5 dengan fasilitas penerbangan internasional flagship carrier. Jadi kalau nggak pakai Saudi Air, kita pakai Garuda. Lalu kemudian hotelnya langsung di seberang Ka'bah. Jadi ketika kalian nanti dari hotel, dari kamar kalian turun ke basement, itu langsung pelataran Ka'bahnya, ikhwan. Jadi di antara Zamzam Tower atau hotel di sebelah-sebelahnya. Lalu oleh-oleh juga udah pasti lah ya. Air Zam-Zam 5 liter, kemudian ada apa namanya, koper, dapat kopernya bagus banget gitu. Lalu nanti transport kalian itu bukan bis yang ecek-ecek, tapi bis yang eksklusif di sana itu. Dan itu nanti insya Allah private, hanya rombongannya Gurunda saja. Jadi yang ingin ikut umroh bareng Gurunda, bareng-bareng terus di sana, ikhwan, nggak terpisah, nggak bersekat nanti. Tafadol DM Kores ya, tafadol DM Kores. Itu harganya di 37,5, dan untuk yang beneran niat ingin ikut di Januari tanggal 5 nanti, DP-nya 5 juta, ikhwan, gitu. Dan nanti ditransferkan ke rekening tim Travel API. Terus satu lagi, tanggal 5 Januari itu umrohnya durasinya 9 hari. Jadi untuk yang ikhwan, yang akhwat juga bisa, karena ini sunnah ya. Kenapa tanggal 5 Januari? Supaya hari Jumatnya kalian bisa merasakan sholat Jumat langsung di Ka'bah. Dimana nanti kalian sholat, tentunya untuk yang udah pada paham, kalian nanti menghadapnya tuh nggak ke tanah atau ke sajadah, nggak. Kalian langsung menghadap Ka'bah, langsung menghadap Baitullah di sana, gitu, ikhwan. Mantap. Ya, itu aja yang bisa aku sampaikan. Ditunggu yang ingin ikutan umroh bareng Gurunda. Lanjut. Izin dulu Bang Kores. Saya agak dikit konfirmasi ya. Karena saya juga akan turun, karena kami membantai oten-oten bodoh juga nih di guru musik nih. Ya, jadi gini ya, guru-guru saya semua yang di atas, kalaulah memang ada contoh nanti seperti yang saya bilang tadi, bantuan daripada BAPI atau dari teman-teman netizen semua, saya nggak mau lagi melewat rekening saya atau dana saya lagi ya. Saya nggak mau lagi. Saya maunya biar nanti pihak API langsung kasih sama pihak rumah sakit, ya, sama puskesmas yang ada di sini. Nanti saya gitu. Oke. Nah, siap. Saya nggak mau lagi. Kemarin jadi nggak enak nama saya kan gitu, karena saya nggak ada makan sepeser pun nggak enak juga kan gitu. Jadi lebih baik langsung ke pihak rumah sakit, selesai gitu aja. Nanti saya bawakan nanti Ustadz dari ini di mana sih Akhi Holong, domisilinya di mana ya? Saya Pekanbaru, daerah Peranak, Bang. Cuman kalau kita mau Pekanbaru, ya kalau mau ke puskesmas itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam, Bang, naik motor. Iyalah, nanti kita lihat anggota API di sana untuk nemenin ya. Gitu, nantilah kita koor di belakang layar. Boleh bang ya. Sama Bang Handi. Oke lah, guru-guru saya izin turun dulu ya, guru-guru saya mau ke guru musik dulu. Siap Akhi Holong. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Gurunda lanjut lagi dakwahnya. Aku nonton di bawah. Sadio, Bang Andi, Akhi Ardiansyah, Akhi Holong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin umroh ya ditunggu DM-nya. Iya, di sini aja Dinda, semuanya di sini aja. Nanti naikkan aja Oten. Saya mau makan malam dulu. Oke.
Ya. Makan malam dulu bentar. Yo Ikhwan, break dulu ya, ini lagi break. Ya, silakan kawan-kawan Kristen yang mau naik menjawab agama dengan kitab palsu atau menanggapi, silakan naik gitu. Ayo. Dan slogan baru Kores, batu hitam menginjak-injak batu panjuru. Oh, ini Amiru Ani, ada Heri, ada Triten, ada Inamia, Mr. Jegos, Muhan, Rusdi. Kayaknya muslim semua ya. Kayaknya muslim ini. Ada Umi, iya. Ya, ini tunggu. Nah, ini berkaitan dengan topik yang Gurunda kasih, Ikhwan ya, berkaitan topik dengan yang Gurunda kasih gitu. Kadang-kadang kawan-kawan kafir atau yang dialog sama Islam suka bertanya gitu mengenai perkara, kalian kan mengimani Taurat dan Injil gitu, kalian bilang Taurat dan Injil itu palsu, nah mana yang aslinya? Masuk Bang Andi. Ya, iya. Jadi banyak yang belum jelas tadi nomor rekening, jadi mungkin diulang lagi karena ini kita butuh 2 orang ya, disunat secepat mungkin 2 orang yang tadi itu ya. Jadi nomor rekeningnya itu 75 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Ya, berapapun nilainya ya silahkan di TP ke situ, terus dikirim ke nomor siapapun yang pengurus, nanti akan kami akumulasikan dan segera kami salurkan ke yang bersangkutan. Ya, 75 kali 51770. Suara gue betul sekali. Ini juga udah ada yang enggak gede kok. Udah ada yang masuk lagi. Ini dari Ukhti Erma, jazakallah khair Ukhti, telah berpartisipasi untuk memudahkan 2 orang mualaf yang tadi berkhitan. Mantap. Yang lain silakan ditunggu ya. Alhamdulillah. Nah ini ya benar gitu. Jadi Ikhwan ya, yang semua yang transfer, kalian sesuaikan akadnya gitu. Karena dalam Islam itu akad itu penting, akad itu. Kalian niatnya apa nggak kalian tulis di berita, kami yang di API ntar nyalurinnya bingung, ntar dihisapnya susah. Ini yang infak buat mualaf, kenapa kalian malah pakai buat nangkep penghujat? Oh, nanti dihisap begitu kan susah, ya nggak? Ini aku responnya nanti ya, HP-nya masih dicas Ya, mengenai perkara topik yang ada, suaranya terlalu menggelegar Bang Kores. Oh iya. Ya gimana? Semua yang nempel di Kores ketika live itu perangkat tempur Ikhwan buat bubukin Tritung. Jadi kalian harus terbiasa. Ada Kaktus City, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslim. Mantap. Alhamdulillah. Ya. Ada bakat yang ingin ditunjukkan? Tafadhol. Semoga api parangkota api diberikan kesehatan. Amin. Dan panjang umur. Amin, Allahumma amin. Itu aja Bang. Ya. Ya, salam kenal Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaktus City. Namanya bagus ya. Mr. Jegos, selamat malam. Oh, banyak yang kenal Kores ya. Aku kira viewer baru semua Gurunda. Saking udah lama nggak nongol. Mr. Jegos, selamat malam. Silakan dibuka mute-nya. Nomor rekening tolong diulang. 75 kali 51 770 Bank BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia.
disematkan. Gurunda nggak ngerti yang gitu-gitu, ikhwan. Alhamdulillah, thank you Ukti Nurul dan yang lainnya. Sampai ada yang tahu pena tua. Oke, kita lanjut topiknya ya. Nah, kadang banyak dari kawan-kawan Kristen itu bertanya, kalau kalian bilang Injil kami palsu, mana yang aslinya gitu. Allah berfirman, kitab-kitab terdahulu itu dirubah-rubah, bukan palsu, itu satu. Nah, kalau ditanya, ini kitab sudah dirubah-rubah, mana yang aslinya? Lu bayangin, muka lu Tritung dioperasi plastik ya, hidungnya diganti. Nah sekarang hidung yang sebelum dioperasi plastiknya mana? Mana hidungnya? Kan masih yang itu-itu aja. Atau gimana? Ketika kalian operasi plastik hidung ini, Tritung ini, lalu kemudian hidung yang aslinya ada di pipi kiri gitu, nongol. Kan nggak begitu konsepnya. Jadi yang namanya dirubah-rubah artinya keasliannya itu sudah tercemari gitu loh. Jadi masih yang itu-itu aja, cuma sudah tercemari karena sudah dirubah-rubah. Nah, kalau mau nanya Injil yang hilang, paling cocok itu di Markus 1:14 untuk kawan-kawan Kristen yang bertanya ya. Karena di sana dikatakan sesudah Yohanes ditangkap, Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kan itu memberitakan Injil Allah. Mana? Kenapa nggak dimasukin sebelum Matius gitu kan? Kan bisa tuh. Injil Allah, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, kan bisa kayak gitu. Kenapa Injil Allahnya malah nggak ada gitu? Oke, ada Ustadz Pompes Santri, selamat malam. Iya, selamat malam. Malam. Ya, ini pertanyaannya agama dengan kitab palsu, tanda tanya 2. Silahkan. Jadi kita mau bahas tentang temanya aja Bang, jangan keluar dari tema kan gitu. Iya, kalau sama Kores bebas lah, mau apa aja yang disukai, apa aja, mau batu gitu kan boleh, atau pedo-pedo silakan, terserah yang kalian favorit apa boleh. Ya, ini Ustadz Pompes Santri bisa open cam kah? Bisa open cam nggak? Nah, bisa Bang, cuman ini agak gelap juga Bang, jadi nggak apa-apa, yang penting open cam aja. Kok nggak bisa 2 sih open camnya? Nggak, harusnya open cam lah ya. Kalau alasannya itu, iya itu dah, karena ini room gurunda. Kalau alasannya itu agak gelap, ya gampang. Kalau gelap ya di lampunya dinyalain. Kalau terlalu terang ya dimatiin. Simpel kali itu sebenarnya hidup ini. Nggak bodoh-bodoh amat gitu loh maksudnya hidup ini. Kalau lapar ya makan. Iya loh. Kalau gelap ya dikasih terang. Kalau terlalu terang dimatiin. Nah, ya simpel. Iya, jadi tema ini Bang, ya agama ya dengan kitab palsu ya. Kalau kita open cam dulu bro, open cam dulu bro. Open cam dulu coba bro. undang saya dari situ coba. Ya open cam lah. Iya, undang dari situ. Ya buka sendiri, ngapain undang-undang? Nggak bisa ya? Udah saya undang tuh. Udah diundang tuh. Tapi biasanya kalau orang lagi sakit itu kalau lapar manjat pohon. Waalaikumsalam Cak Sul. Nggak, kenapa Aki Kores kenapa naik ke komar ini tiba-tiba jadi bodoh gitu loh. Kan aturan kan gini, kalau kita masuk kamar gitu kan. Kalau kita masuk kamar terus kamarnya gelap, ya gampang kita nyalain lampunya. Iya kan? Iya Kak? Gitu loh. Kok sulit gitu loh. Kalau mau keluar kamar, mau keluar kota misalnya dimatiin lampunya. Simple. Begitu naik komal sini, aku kalau open cam ini di sini gelap, jadi gelagapan gitu loh. Yang sama nggak tahu nih kasusnya nih. Apa kalau naik room gurunda ini teritung tiba-tiba jadi apa Aki Ardi?
Jadi kasus dia ini bodoh. Gara-gara judol tidak bayar listrik, akhirnya dicabut PLN. Gimana mau nyalain lampu? Meternya Gitu dicabut. bang, di sini lampu mati, di sini lampu mati. Oke, lampu mati. Gua udah paham lu nggak Lampu bayar mati. listrik. Iya. Ada listrik nggak di sana? Iya. Ada Di listrik sini nggak ada listrik. Di sini kita Nggak ada pakai listrik. lampu Oke, ini. bagaimana cara Anda ngecas HP? Gimana caranya HP Anda dicas? Caranya Ya, kita gimana? pakai kita pakai ini apa namanya tenaga surya di sini. Tenaga surya. HP-nya tenaga surya gitu maksudnya? Nih, abang tahu nggak tenaga surya yang pakai Iya. dari matahari? Iya, tahu. Maksud saya begini, Ini HP-nya berarti Kristen dia ini. Ini Kristen ya? Iya, saya ini menguasai ilmu Ustadz, makanya saya tulis nama Ustadz saya. Kenapa ilmu Ustadz tapi Kristen ya? Iya, karena saya menguasai kitab abang bang, makanya saya jadikan saya Ustadz sendiri. Tapi nggak pendeta. Iya, enggak, saya bukan pendeta bang, tapi saya Ustadz karena saya kuasai. Kamu bangga nggak menjadi Kristen, bro? Bro, kamu bangga nggak menjadi Kristen? Jadi lu Tuhannya Yesus tapi menguasai ilmu Ustadz. Iya, saya mempelajari. Terus ngapain nuhanin Yesus? Kalau gitu. Saya ingin mempelajari semua agama biar saya tahu kebenaran itu di mana gitu. Enggak kan? Tapi kan udah menguasai ilmu Ustadz katanya. Iya, saya menguasai ilmu Ustadz, bahkan Kenapa nuhanin Yesus? Al-Quran. Oke, saya tanya kamu dulu, Tuhan menuhankan Yesus itu artinya apa? Dijadikan apa? Coba kau jujur, kamu Menjadikan Yesus berhala kalau nanya ke Islam. Iya, kamu tanya mempertuhan, saya tanya mempertuhan itu menjadikan dia apa? Apa yang kita lakukan sehingga kita bisa mengatakan mempertuhankan dia? Coba, kalau kau cerdas, jelaskan. Ya menuhankan dia artinya mengangkat dia jadi Tuhan, melantik dia jadi Tuhan. Inilah kualitas yang mau diskusi sama saya. Definisi Tuhan aja nggak tahu. Menuhankan kan? Nah, saya tanya jujur abang menuhankan Muhammad enggak? Jujur dulu. Menuhankan enggak? Gue nggak pernah melantik Nabi gue jadi Tuhan. Siapa bilang dia lantik itu? Menuhankan itu melantik. Diskusi sama saya. Susah ya jawabnya. Menuhankan itu melantik orang jadi Tuhan. Di situ kena skak terus kalau ketemu Kores. Bukan. Tapi lu nggak open cam, bre. Lu nggak open cam. Apa namanya? Ini room di sini harus open cam. Iya. Ya udahlah. Nggak masuk. Artinya kalau berbicara Islam bukan berbicara tentang apa yang Kores sampaikan, tetapi berbicara apa yang ada di isi Al-Quran yang saya menilai. Mati dia, tergagap-gagap dia, menguasai ilmu Ustadz tapi Tuhannya Yesus. Gitu kan, mengeden-ngeden jadinya. Gimana? Ayo, yang berani gitu, berani mewartakan kebenaran sehingga berani open cam gitu. Tapi gue bingung ya, orang-orang yang ini kebetulan dari Kristen ya, bahas Islam tapi nggak berani menampakkan diri gitu. Katanya kalau bahas Islam itu kebenaran, tapi kok nggak berani? Ya ada Nina Herlina Aprilit, selamat malam. Nina, oke, nggak ada suara. Rusdi Nurdin Muslim atau Kristen ya? Ya, Islam mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum beres. Yuk, salamnya loh. Oke, yang mau ini ya, yang mau bahas silakan. Agama dengan kitab palsu. Ben 90. Ben 90 ini lupa Kristen ya? Atau Islam? Oh, ini mah yang kemarin yang suara cewek nanya-nanya, yang awam dia. Yang dia bilang Yesus, yang pas ditanya Yesus siapa? Yesus orang Kristen ya, dia bilang.
Ya, ada Buton juga, Buton Muslim kayaknya. Ya, Assalamualaikum Bang. Si mau nanya lagi dong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mau nanya apa? Ini siapa namanya? Ukti. Hanifah. Oh, Hanifah. Itu yang di foto siapa? Kakak atau suami? Suami. Oh, alah. Oke. Silakan nanya apa, Ukti? Itu yang dibicarakin sama si Edis TV itu termaksud penistaan agama apa enggak sih? Oh, termaksud lah. Karena mereka para penghujat itu dia bacakan literasi Islam, kemudian dia menyimpulkan. Tapi kesimpulannya itu nggak tertulis sama apa yang dia bacakan, gitu. Menghujat dong. Ngapain gue di sini kalau mereka nggak menghujat? Mending gue usaha teh herbal anti asam lambung. Kenapa nggak dia ngelaporin? Bukan kewajiban yayasan ngelaporin itu. Melaporkan itu semua sipil di Indonesia punya hak untuk melaporkan. Jadi gas melaporkan. Kalau ditanya API sudah melaporkan, kami sudah mengeksekusi para penghujat-penghujat Islam ini secara hukum. Udah 4-6 lah, insya Allah gitu kan. Kami udah, bagian kami udah. Silahkan yang lain yang belum. Kalau misalnya butuh bantuan arahannya gimana, baru bertanya ke APII gitu, Ukti. Bang Gores, boleh izin nggak ngirim sesuatu sedikit aja? Ya, sesuai dengan. Iya, silakan. Maksudnya kan sesuai dengan tema ini, agama dengan kitab palsu. Apa mungkin pernah kan mungkin dengar tentang sosok Philo atau Pilo dari Alexandria? Iya. Nah, itu kan kalau kita cocokkan dengan data yang ada kan, didukung oleh pernyataan juga beberapa Kristen-Kristen terkemuka mendukung kalau memang sastra dari Philo inilah yang disadur oleh Yohanes di 1-3 itu tentang dia kan hidup di tahun 20 sebelum Masehi dan sampai 45 Masehi itu kan. Nah, itu sama persis itu, termasuk yang ada di Ibrani, ada di Kisah Para Rasul, itu kan menyadur itu tulisan-tulisan dari Philo itu kan. Berarti sudah fix sebenarnya Bang ya, harusnya ya. Fix bahwa memang itu Alkitab itu Biblos itu memang terdiri dari campuran tulisan-tulisan manusia itu sendiri, termasuk catatan si Philo ini. Philo atau Pilo biasanya dikenal dia dari Alexandria itu. Ya, kadang Philo ada Pilon juga disebut Philo atau Pilo. Itu jelas itu. Di sini ada dia punya teks dan ada saya punya data ini beberapa orang Kristen yang mendukung pernyataan ini bahwa memang beberapa dalil di Al-Biblos itu menyadur dari tulisan-tulisan Philo ini. Ada di sini datanya semua. Kalau mau saya bisa bacakan siapa ini benar nggak kalau aku bilang gini? Mina diumpah. Alhamdulillah. Bau. Teh nangau lah. Saya nggak ngerti bahasa pula Bang. Saya bahasa Butolio. Oke, siap. Sehat-sehat Bang Dio, sehat-sehat. Ya, sehat alhamdulillah. Kalau aku ini Wakatobi. Iya, saya sudah pernah ngobrol itu ada Bang. Pernah ngobrol. Oh iya, pernah ngobrol. Oh iya, oke, siap. Iya. Kalau di Yohanes sama Cotnyanya ada perubahan sedikit dari tulisan Philo dengan Yohanes 1-3 ini. Ada di sini datanya ini. Ada datanya dengan terjemahannya hanya dirubah sedikit, dibelokkan sedikit maknanya. Jadi memang fix kayaknya ini ada di Ibrani juga ada di sini datanya ini. Kalau yang orang-orang Kristen yang mendukung pernyataan ini kan ada namanya saya bisa bacakan ini, ada Profesor Daniel Boyarin, pakar Yahudi Perjanjian Baru. Di sini dia katakan itu apa? Penulisan ulang persis dari ajaran Pilon itu tidak ada perdebatan soal kemiripan. Artinya sangat mirip dengan Yohanes itu sendiri. Ada dari Geze, Vermes, Martin Hengel. Dia juga catatkan hal yang sama juga kesimpulannya. Bahwa memang Yohanes itu menyadur daripada tulisan Philo ini. Dia kan penulisannya kan sebelum adanya kitab Yohanes. Yohanes kan tahun 90 sampai 95 Masehi. Iya, Philo duluan. Iya. Dan Philo duluan yang menggunakan konsep logos sebelum Yohanes. Bahkan sebelum adanya ini sebelum adanya tulisan Paulus, dia lebih dulu sebelum ada perjanjian baru. Iya, duluan hidup dia kan. Yesus lahir dia udah tua dia. Iya, makanya itu berarti harusnya ini menjadi informasi buat teman-teman Kristen mulai berpikirlah.
Bagaimana kalian menjandarkan kitab andalan kalian Yohanes 1 itu sampai 3 itu kan andalan banget itu, jadi senjata yang kasih dasar keimanan mereka itu. Ternyata itu tulisan pemikiran manusia, maksud saya. Mulai berpikir aja lah. Apalagi kalau kita lihat juga dari Matius kan Bang ya. Matius itu kan ditulis 80 sampai 85. Sementara Matius kan dicatatkan wafat 60 sampai 65, antara itu wafatnya. Berarti ditulis oleh kemana? Ya, terima kasih informasinya Akhi Buton. Jadi untuk muslim yang awam yang belum tahu, Philo yang dibahas itu adalah seorang teologian dari Yahudi ya. Dan dia menjelaskan konsep logos. Dia menjelaskan konsep logosnya Yunani untuk keimanannya Yahudi tentang Dafar Elohim atau firman Tuhan. Tapi logos di sini di konsepnya Philo itu dia masih jatuhnya ke malaikat utusan Tuhan. Nah, kalau di kekristenan logos itu udah jadi Tuhan, dia jadi salah satu teosnya gitu. Itu kalau bahas Philo. Nah, kita kembali lagi soal ini ya, soal kitab yang hilang gitu. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan Kristen bertanya, mana Injil yang asli, mana Injil yang asli? Nah, mungkin ya itu yang di Markus 1:14 itu loh, yang Injil Allah. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, itu Injil asli tuh, mungkin tuh Injil Allah itu. Ada nggak? Nah, gitu. Ketemu di mana? Pengen lihat ada di mana itu Injil Allah. Karena kan kalau di Islam kan kitab-kitab terdahulu itu kan Taurat, Zabur, Injil, bukan Kejadian, Ulangan sama Markus, bukan. Atau Bilangan, Imamat sama Lukas, enggak. Taurat, Zabur, Injil gitu, bukan nama orang atau nama sebuah kejadian, enggak. Nah, jadi mungkin bisa dikasih kepada kami gitu, bisa dikasih lihat gitu kan. Kores, kamu itu nanya-nanya melulu, kamu sok tahu ya, ini Injil Allahnya gitu. Dipegang kitabnya nih, ini Injil Allah gitu. Baru tuh ketemu kitab yang hilang gitu. Jadi intinya kurang pas kalau bilang mana kitab yang asli kepada Islam gitu. Karena Injil Allah itu nongolnya di Markus 1:14. Makanya itu yang harus kalian kasih lihat ke kita. Mantap. Ada yang mungkin ada kawan-kawan Kristen yang bisa memperlihatkan Injil Allah ini, karena penasaran loh, serius. Kores pribadi itu penasaran. Injil Allah itu dalamnya tuh seperti apa? Gitu. Injil Allah tuh dalamnya seperti apa? Pengen tahu. Karena bosan banget gua kalau dialog sama Kristen. Ini kami pegang Injil ini, mana Injilnya? Ini lihat Matius 27:56. Waduh, kok Matius? Kan Injil kita bahas. Iya, Matius itu Injil. Kata siapa itu Matius Injil? Ya kata kami, loh, kata lu. Gitu. Atau enggak dibilang Torahnya Islam mana? Oh, Islam nggak pegang Torah, itu Bani Israel, udah hilang kayaknya. Loh, kalau kami masih pegang Torah, mana Torahnya? Ini Kejadian 1:27. Loh, kok Kejadian? Kan Torah kita bahas. Ini ya, Kejadian itu Torah. Kata siapa? Kejadian itu Torah? Gitu. Nah, ada yang ngasih topik. Woi, urusin yang cabul sono. Oke, kita urusin yang cabul ya. Seorang tokoh penting di distrik Utah Amerika sana bernama David J. Jordan. Ini orang Kristen ya. Lord atau Tuhannya David J. Jordan itu mempunyai kelamin. Pertanyaan gue begini sekarang. Ini David J. Jordan ini berpikirnya kalau Tuhan ada kelaminnya itu bermoral nggak kira-kira? Nah, gitu. Itu pertanyaan itu. Gitu. Bermoral nggak? Kalau Tuhan ada kelamin itu bermoral nggak?
Coba. Waduh, terdiam. Mana yang tadi ahi-ahi itu? Enggak ya? Enggak, rusak, enggak gitu. Nah, kalau gitu jangan ke Islam kalau gitu ngomong ngurusin CABUL, tapi ke agamanya David J. Jordan gitu loh kawan-kawan. Ya. Bang Goret isinya Markus 3:21. Waduh. Nah, ini untuk Beligat ya, akhi Beligat ya. David J. Jordan itu mengatakan ketika Tuhan lahir ke dunia, Tuhan itu membuahi wanitanya. Si wanita perempuan itu dibuahi. Benar-benar sebagaimana manusia melakukan posisi misionaris. Gitu dibilang. Pertanyaannya untuk David J. Jordan ya. Ini gue bukan ke Kristen ini, gue ke David J. Jordan. Kalau Tuhan yang meniduri ciptaannya, itu bermoral nggak? Nah, gitu pertanyaannya. David J. Jordan yang ngomong loh, bukan saya. Naikkan Edis TV biar beres semua. Edis TV udah beres. Kalau Edis TV udah beres. Edis TV itu udah sama banget kayak Islam. Yesus punya Tuhan. Udah, apalagi mau didialogin? Yesus punya Tuhan. Bang Zuma kemana? Bang Res makan Gurunda. Terus ngejiplak Islam lagi pertanyaan Edis. Bapak Tuhan bukan Tuhan, Roh Kudus Tuhan bukan Tuhan. Ada berapa Tuhan? Coba seorang Kristen bertanya ala Islam kepada sesama Kristen. Lu bayangin itu. Apalagi kita mau dialog sama Edis. Udah kelar itu. Makan sama apa bang? Sama Tritung. Dari itu Bang Kores apa nih? Bagaimana perkataan Allah boleh wujud dalam Bible? Jadi ketika VOC ya atau Belanda ya, gue lupa. Leesdekker, sorry. Jadi Leesdekker numpang kapal VOC, penginjil-penginjil itu Ikhwan yang datang ke Indonesia, mereka numpang kapalnya VOC ke sini. Numpang kapal VOC, lalu kemudian untuk memudahkan penyebaran Yesus ini kepada pribumi Indonesia, pribumi Nusantara waktu itu, maka Leesdekker ini menggandeng siapa? Menggandeng seorang cendekiawan Muslim, Abdul Munsi kalau nggak salah namanya. Nah jadi karena Muslim ya, tiada Tuhan selain Allah, jadi semua yang ada kata Tuhan itu Allah semua, Allah. Nah itu di generasi kakek generasi ini ya, generasi zaman VOC gitu, sehingga kata Allah ini transliterasinya ada di kitabnya mereka, gitu konsepnya. Nah cuman terjadi pergeseran gitu, yang dimana kalau Islam sama Kristen Arab Ikhwan memandang lafaz Allah itu sama, bahwa itu adalah nama dari Al-Ilah atau nama dari Sang Tuhan, kan gitu. Kalau Kristen Indo karena bukan datang dari Kristen Arab tapi pakai istilah-istilah Arab, mereka menggunakan kata Allah bukan sebagai nama Tuhan, tapi disederajatkan dengan Tuhan itu sendiri gitu loh. Jadi sama-sama gelar. Kan ini untuk Muslim yang mengerti kan ini penistaan, ini penghujatan sebenarnya gitu. Yang entah bagaimana konsepnya ditolerir oleh pendahulu-pendahulu kita di bumi Nusantara ini. Bang Gores, gitu. Bang Gores. Ya, Ustaz. Kayaknya ada komen paling epic tadi aku baca di bawah itu. Apa dibilang? Si Edis itu bentar mana? Kayaknya harus kita up itu. Mana dia? Si Edis itu menghujat Islam supaya dapat donasi. Setelah dapat donasi,
Dia balik menyerang Katolik WKWK. Itu bener banget itu. Bener banget ya, si ngehe itu. Coba acung tangan dulu siapa tadi. Itu bener banget, itu bener banget. Naikkan nggak ada request terhitungnya, Ikhwan. Om Dio atau gimana? Aku itu kakek dari ibu asli Putra Kaledupa. Nggak ada request loh. Ini kali ya. Coba. Udah ambil belum dihitung ya. Itu mantap tuh kalau disematkan. Salam Buton Muna, siap, abang. Konsel itu apa? Waalaikumsalam Abang Cina. Bang Wares tolong bahas Paulus kena penyakit ayan dong. Aduh. Nanti dulu lah. Belum ada ini lawan diskusinya. Masih pada inget ya kalian ya? Mantap. Guruna makan, Ikhwan, Guruna makan. Jadi kalau bahas Edis itu, Ikhwan ya, Edis itu karena zaman dulu sering dialog sama Islam, bonyok dia, sehingga argumentasinya dia banyak yang ke bawah-bawah Islam gitu. Dia membenarkan apa yang Islam katakan. Cuma karena dia bonyok waktu dialog, dia benci Islamnya. Tapi dia terima konsep Islamnya gitu. Yesus itu Mesias gitu kan. Yesus itu punya Tuhan gitu. Terus dia bilang juga Tritunggal itu buang ke tong sampah, kata Edis. Nah, yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena bonyok sama Islam zaman dulu. Nah, cuma dia pinter gitu. Kalau dia keluarin iman aslinya sekarang, maksudnya kemarin-kemarin, itu donasi nggak ngumpul. Tunggu dulu, tunggu rumah jadi, baru dia nggak peduli. Dia sebarkanlah Kristen yang menurut pemikirannya dia, yang ternyata mirip-mirip Islam gitu. Kenapa Sofiatul mati-matian jadi herdernya Edis? Karena Sofiatul ada unsur kepentingan di sana. Sofiatul itu kan kalau kalian lihat backgroundnya itu kan dia babysitter, Ikhwan. Babysitter 2 shift. Gempor nggak tuh 2 shift? 1 shift aja 8 jam, 2 shift 16 jam berarti. Ya, sip 1 babysitter. Sip 2 Sip 2 edisitter. Mau edisitter. Yang dudukin Edis. Nah, jadi dengan Edis ada konsep ada rumah di sana gitu kan. Itu memudahkan si Leni ya. Memudahkan Leni untuk ngambil 1 shift aja. Jadi nggak capek-capek banget hidupnya. Dia udah tua, Ikhwan. Udah tua Leni itu. Coba kalian lihat deh aslinya. Udah tua dia. Makanya ya apalah Edis mau ngomong apa ya dibela gitu kan. Dibenarkan sama dia. Leni. Umurnya berapa? 54 ya, Bang? 54. Iya, 50 udah nyampe itu, buset. Lu bayangin 50-an masih begitu kan, kasihan. Tapi ya penghujat jadi nggak jadi kasihan. Kalau Mikana lucu Mikana. Ya, Mikana itu dia dulunya netizen ya. Untuk kalian yang baru-baru lihat Mikana sekarang, sebelum dia jadi pembicara Oneness, sebelum dia viewernya segitu, dia itu netizen biasa zaman Zoom. Belum pakai hijab-hijab gitu enggak. Rambutnya berminyak, sering gue ceng-cengin gitu, Mikana itu. Ngomong masih au-au zaman dulu tuh, 2021 lah, 2021. Netizen terus naik dia naik. Buka room dia buka room tapi jadi menara siar dia belum jadi pembicara. Jadi menara siar, konflik. Karena dia merasa, nah ini sama juga bonyok sama dialog sama Islam, akhirnya dia meninggalkan
paham yang mayoritas sehingga dia menjadi oneness gitu kan. Sampai sekarang pun oneness gitu. Dan Mikana ini fun fact Ikhwan, Mikana itu deket sama bini gue sekarang zaman dulu. Bini gue kan dulu masih ini ya, masih Katolik. Bini gue tuh dekat Mikana tuh dulu tuh. Mikana, bini gue sama satu lagi ada, tapi sekarang udah pensiun menghujat dia. Kalau kalian kenal Marisa, bertiga. Bunga, Agatha nggak ada. Agatha dulu masih bau kenal pot angkot. Enggak, bukan Agatha, bukan. Marisa. Kalau kalian ingat Marisa, itulah. Yang Marisa itu ini dia tuh yang Marisa itu ini 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 belajar gitu kan. Kemudian ternyata dia punya apa, public speaking yang disukai sama Tritung, ya akhirnya majulah dia. Sama kayak Elia Miron gitu. Jadi penghujat-penghujat sekarang itu Ikhwan dulunya netizen biasa, buka room, Tritung suka, melesatlah mereka. Elia Miron juga kan gitu kan, au zaman dulu juga. Cuma karena dia pembawaan punya public speaking, ngomongnya halus gitu, orang-orang suka, diterima dia. Padahal dia cuma sotoy-sotoy doang gitu. Army of Jesus so tahu. Lu tanya orang-orangnya dulu Elia Miron apa, dulu RK apa. Tanya satu-satu dulu sebelum lu jadi viewer sekarang, dulu ngapain? Gitu. Bentar. Itu si Army of Jesus naik bang. Alah abang ini kenapa abang blokir WA aku? Waduh, WA-WAan nih. Katanya mau ketemu di Jakarta. Mau diskusi langsung offline. Alah abang ini. Banyak kali lah ceritanya. Jadi gitu Ikhwan ya. Sebenarnya tuh siap. Jadi mereka tuh bukan dari kalangan akademisi, bukan dari lulusan STT gitu. Mereka terhitung biasa lah. Terhitung ekonomi menengah ke bawah. Punya public speaking, terhitung suka, mereka naik gitu. Itu yang terjadi. Nah, yang lucunya apa? Yang lucunya, yang viral-viral di mereka itu nggak langgeng, Ikhwan. Yang viral-viral di mereka itu nggak langgeng ya. Dulu ada Pauzang, sekarang lihat Pauzang jadi apa? Ampas. Lalu kemudian ada Rudy Yohanes. Sekarang apa Rudy Yohanes? Ampas. Lalu ada Alda Victory dulu sempat booming juga. Jadi apa? Ampas. Sofiatul, Leni Ekowati, jadi apa sekarang? Jadi ampas, jadi herder. Siapa lagi ya? Christian Prince, jadi ampas. Sempat viral jadi ampas. Kiai Murtad sempat viral, cabul.
Terus siapa? Ya itu. Jadi memang karakter mereka begitu gitu. Ketika ada yang naik satu bakal digigit-gigitin dari bawah itu sama tritung-tritung yang lainnya sehingga mati. Kan gitu, mati sendiri akhirnya nggak lama. Beda sama Muslim, Ikhwan. Muslim itu dari zaman Facebook sampai sekarang itu lagi orangnya. Itu lagi orangnya. Gurunda lihat dari zaman Facebook, WhatsApp, Zoom, YouTube, TikTok, gini aja Gurunda, masih Gurunda, nggak berubah gitu. Karena apa? Ya inilah salah satu tanda Islam itu agama yang benar gitu, mengajarkan hablum minan nas, mengajarkan jauhi sifat hasad, penyakit hati. Naiklah kau, banyak kali bacot kau di bawah itu. Saifuddin sempat booming zaman Facebook. Sekarang apa? Ampas semua, saling injak menginjak. Edis naik. Sekarang Edis naik. Bukan sekarang sih, Edisnya 2025 sebenarnya. Edis naik, apa sekarang jadinya? Ampas juga, dirongrong sama siapa? Sama Yosef, sama RK, kan gitu. Dirongrong. Alah. Nabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Alhamdulillah. Kalian menyangka mereka itu bersatu, ternyata hati mereka bercerai-berai. Sohih gitu kan. Sohih. Naiklah kau, mana tuh si Army of Jesus tuh? Allah, banyak kali gaya kau di bawah typing. Iya, dia terguncang dia sama masa lalu terhitung gimana. Terguncang dia. Gak kuat dia dengar storytellingnya Bang Kores. Membuat ini otot bergetar. Kalau gua bohong, tanya aja langsung. Kalau gua bohong, tanya aja langsung sama orang-orang yang gua bahas dulunya apa. Pasti mereka ngomong dulunya netizen gitu. Boleh saya naik? Boleh banget, ayo naik. Oh ini dari Paradise, tapi Sandi jadi murtad loh Bang. Sandi Permana itu ya. Gimana ya? Nggak kerasa loh, maksudnya bukan ring inti gitu loh konsepnya. Ini buat teman-teman ini ya, yang kawan-kawan yang mungkin belum tahu, dan ini Bang Kores. Ya. Oten ini berusaha untuk nge-framing itu, buktinya API aja murtad katanya. Jadi gini, aku kasih tahu buat kawan-kawan ya. Jadi si Sandi Permana itu menyusup masuk ke APII. Kita umat Islam kan awalnya kan husnuzon ya ke orang-orang yang memang ingin berjuang bersama-sama, ya kan? Kita kan nggak tahu hatinya orang. Nah, kemudian mulai ada konflik-konflik internal yang kemudian mencalonkan diri. Nah, itu kawan-kawannya semua itu si siapa tuh Kepang, apa siapa namanya? Siapa? Itu grup-grup longor-longor semua itu. Pokoknya tiap hari mereka kalau buka komal itu APII aja diomongin tiap hari. Kalau enggak Bang Zuma. Nah, kemudian muncullah usulan-usulan si Sandi ini jadi ketua API Jabodetabek. Itu ada pergolakan di situ. Alhamdulillah kita teman-teman di API Jabodetabek di kepengurusan yang lama sebelum aku dulu, Bang Buyung dan kawan-kawan yang lainnya yang ex pengurus API itu langsung alhamdulillah mengantisipasi hal-hal seperti itu. Nah, kemudian karena nggak mulus rencana-rencananya, kemudian buat kasus. Terakhir itu kasus nginjek baju itu ya? Injak logo. Nah, itu aku pribadi yang datang langsung ke rumahnya. Nah, itu di ini lagi, di framing lagi. Ada si Kaipang itu bilang gara-gara si Dio Pratama ini si itu Sandi itu murtad. ada aja. Iya, Sandi Permana dari dulu kalau gua denger namanya tuh pasti ada ininya, ada drama gitu, Ikhwan. Iya, banyak dramanya. Ada banyak dramanya. Pas tiba-tiba ada drama sekarang pindah agama kayak gitu ya nggak kaget ya. Dari dulunya ada drama terus. Ini bukan perjuangan
perjuangan untuk kemaslahatan umum yang mereka perjuangkan, tapi memang Sandi berantem Reda Marbun. Oh iya, sama Reda Marbun jadi diserang si Sandi, kasihan deh. Kasihan. Oh iya. Sandi BAB. Sama ini juga kan si BAB juga kan dulu kan Syiah tuh, ini Syiah ya. Kemudian dia masuk Katolik. Itu iya itu Terus, Bang Kores. Siapa si Minang Kristen itu ngamuk-ngamuk itu kan gara-gara itu juga. Jadi kelompok dia bukan nuduh sih, narasinya itu kelompokannya itu si BABCS itu. Dan mereka ini yang katanya menurutnya si Minang Kristen ini itu orang-orang yang menyusup, yang pura-pura masuk Kristen gitu. Makanya dia kan ngomong-ngamuk tuh, Allah kau Sandi, kau masih API, bla 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 gitu kan. Padahal kan nggak seperti itu. Ya memang mau murtad ya murtad aja. Kita pun nggak ini juga ya. Nggak rugi juga. Iya, gitu. sama Minang Kristen juga berantem ya, kasihan. Nah, iya. Itu baru di dunia itu teman-teman. Itu baru azab di dunia, belum di akhirat ya. Tapi mudah-mudahan Allah beri taufik. Amin. Kembali ke dalam Islam. Kalau penghujat masuk Islam misalnya, masuk Islam itu gimana? Saat dia bakal gimana kalau penghujat masuk Islam? Alhamdulillah. Jangan jadi penghujat loh. Dulu para sahabat Umar bin Khattab bagaimana coba? Iya. Khalid bin Walid itu komandan pasukan perang berkudanya orang-orang Quraisy itu. Iya ngerti. Cuma saat dia bakal gimana kalau misalnya? Contoh misalnya si Alda Victory mualaf deh. Bener-bener mualaf. Gimana? Ya, amin. Alhamdulillah. Oh nah, gitu aja. Gimana apa nih? Gimana sikapnya? Akan gimana? Sikapnya akan gimana? Alhamdulillah kita bersyukur ala nikmatil Islam. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah kelebihan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya kita sebagai umat Islam ya bergembira dengan nikmat itu. Oh iya, kalau aku tonjok dulu, tonjok baru peluk gitu. Tonjok dulu baru peluk. Dulu kan ditumbuk dulu perutnya kan. Oh masuk Islam lu dah, Alda. Wah mantap repuk. Aduh langsung. Gitu ya. Sip. Kalau gitu. Ospek dulu, ospek anak baru ospek dulu. Kalau gitu jangan masuk Islam dulu. Mau syahadat, bener syahadat aja. Tunggu bentar. Buka. Syarat. Allahu Akbar. Terhitung pada kemana ya? Nggak tahu, Ikhwan. Gini lah, mungkin karena aku naik kali ya. Boleh saya naik? Boleh Bang Joni. Abang Kristen kah? Naik Bang. Bayar utang dulu ya Bang. Bayarlah. Masa nggak bayar? Siapa yang berutang? Aku. Siapa Bang Kores? Ini utang badan, utang apa? Enggak berlaku framing kalian itu di room ini, enggak berlaku. Kamu framing gimana pun enggak akan laku. Gurunda ditanyain tuh, makanya udah beres belum? Gurunda. Itu aja Pak Rahmat. Pak Rahmat itu Kristen Beleng. Pak Rahmat tuh siapa? Pak Rahmat tuh dari tadi ada yang nanya. Dia sama Pak Rahmat Ibnu Kalam bukan maksudnya tuh? Pak Rahmat yang kemarin kita diskusi itu loh Bang. Yang mana sih? Oh Rahmat, ya Allah, Rahmat yang itu baru ngeh. Yang offline. Iya. Beleng-beleng. Allahu Akbar. Rahmat enggak. Dia bukan pendeta, teman-teman. Dia bukan pendeta. Rahmat Ringo-Ringo itu bukan pendeta. Kalau bom itu netizennya Rudi Yohanes. Bom itu sebelum TikTok dia bukanya StreamYard.
Jadi Bom itu lebih senior daripada CP, daripada yang di TikTok lah pokoknya, karena dia zaman YouTube bukan zaman TikTok. Zaman ini ya Skype apa zaman Zoom. Enggak, zaman streamer kalau Bom itu. Streamer. Kalau CP gimana Bang? Wah, Streamer itu CP mana? CP yang Arab? Kurang paham aku Bang. Coba Bang Kores aja yang ini jelasin. Christian Prince yang mana nih? Kalau yang Arab itu dia pakai Skype, Ikhwan. Skype zaman dulu banget itu, ya, Skype itu. Tapi sama dia masih dipakai gitu. Kalau ada yang tahu Skype, nah itu aplikasinya si Christian Prince. Makanya Indonesia nggak jarang yang masuk ke situ karena Indonesia udah nggak musim aplikasi Skype. Ya. Itu tadi si pengkhianat yang mau masuk Islam tadi dikasih salam olahraga dulu. Oh iya. Oh iya. Iya mah. Jadi ya ditonjok tuh bayar utang yang kemarin-kemarin gitu kan nih. Ini buat bacot lu nih, book gitu kan. Segitu aja udah mending gitu loh. Lebih senior Bom atau Luga Bang? Luga lah. Luga sama gua aja lebih senior Luga, Ikhwan. Luga sama Kores aja lebih senior Luga gitu. Karena Luga itu ketemu sama AWF. AWF itu salah satu yayasan resmi yang mengakomodir dialog lintas iman. Yang nanti kita inilah penerusnya gitu. Abdul Wahab Foundation kalau nggak salah AWF itu. Nanti turunannya itu jadi YPMA, Yayasan Pembina Mualafat Tauhid. Nanti YPMA keluar JCC, maksudnya bukan keluar, maksudnya dari YPMA lahir, ada nanti JCC lahir, banyak grup-grup Zoom lahir, grup-grup Zoom lahir, baru APII lahir. Itu sejarahnya. Serius sih? Enggak. Utiwati Mena zaman Facebook itu sejaman sama Gurunda itu. Kalau anggota API Bang ada juga yang debat di grup API, ya itulah Gurunda, Ustadz Sugi itu zaman Facebook tuh. Siapa lagi ya? Nggak tahu ya kalau zaman Facebook ya. Udah pada pensi. API udah berapa lama? 3 tahun. 2023, 16 September. Kores mana apologet Islam bernama Rahman Raja? Waduh, udah lama banget itu. Tahu aja ini. Kalau Gurunda sejak tahun berapa? Gurunda itu sering diwawancara, Ikhwan. Gurunda itu udah dialog dari sebelum zaman internet ada. Gurunda itu lahir dari konflik berdarah. Gurunda itu. Makanya Gurunda tuh selain pembawaan, sejarahnya juga cantik banget. Itu Bang, ada yang minta naik Mas saya? Kok di gua nggak ada notif ya kalau ada yang minta naik ya? Mana? Muslim semua yang minta naik. Taufik gimana kabar? Dia sedang mendekam. Syukur. Nantang sih. Freedom itu Bang Kores. Ya? Ada yang nanya freedom. Kayak freedom. Fat Freedom itu dia dia barengan sama Facebook kalau Fat Freedom itu. Tapi yang Muslim lahiran mujahid sekarang lahiran Fat Freedom aku nggak nemu. Mengikuti dia. Kalau almarhum Ustadz Moko Ginta itu salah satu senior dalam dunia lintas iman. Ustadz Moko Ginta itu kalau aku nggak salah ya, itu sejaman sama Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao juga kan sebelum ini kan dialog lintas iman dulu beliau itu. Aku ngikutin debat mulai domba kecil meninggal. Waduh. Itu zaman Zoom berarti. PPJ sama Tristan itu beda sejarah, beda kelompok. Agatha gimana Bang? Si Agatha itu dulunya pakai akun Haditya Ningsi nyatu semua ininya. Dia di TikTok, dia lahir di TikTok dan dia dulunya nggak menghujat. Cuman karena dia dulunya nggak menghujat, tidak dilirik.
oleh Tritung-Tritung. Akhirnya dia mencoba menghujat di lirik gitu, karena kan Tritung betina menghujat itu kan masih jarang zaman dulu. Ketika dia Tritung dia menghujat dan kemudian dia betina, wah langsung laju dia, gitu. Itu sejarah dia jadi penghujat ya. Nah, dia masuk ke dialog lintas iman kenapa? Karena dia itu bercerai sama suaminya. Dulu suaminya Muslim. Jadi kalau dari ceritanya tuh Agatha itu lahir Kristen, orang tuanya Kristen, tapi dia ujung-ujungnya yatim piatu, nggak ada orang tuanya. Dan dia di panti asuhan. Kristen tapi di panti asuhan. Kasihan lah backgroundnya kasihan kalau Agatha. Habis itu dia kawin sama Muslim, terus pernikahannya mungkin nggak berjalan lancar, bubar dia. Dari situ mungkin dia benci gitu kan sama Islam karena pernikahannya bubar gitu. Anak ketiga. Ya, lalu kemudian masuk TikTok. Jadi naik-naik ke room, sok-sok ngejelasin, sok tahu tapi santun. Nggak maju karirnya, menghujat baru maju gitu. Itu sejarah singkatnya. Kalau si LW dan mata pisau gimana bang? Tunggu tadi yang nanya siapa ya? PPJ sama Tristan. PPJ itu diduga Syiah. Lalu kemudian dulu tuh dia dialog filsafat gitu. Ada namanya God of Death. Terus ada BAB juga. Terus ada Kiki Syiahaan. Bareng-bareng tuh. Lalu kemudian nyerang mereka ini memusuhi APII karena iri gitu kan. Karena ya API kan awal-awal lahir kenceng banget Ikhwan, juara banget API awal-awal lahir tuh, iri mereka, lalu kemudian bikin grup Astaga, frame-framenya jiplak-jiplak API, habis gitu bubar perkara duit kalau nggak salah si PPJ cerita itu, perkara duit bubar, berantem jadi PPJ sama rest area berantem. Atau sama BAB ya, lupa gue, pokoknya PPJ sama BAB berantem. PPJ dijauhin nih PPJ dijauhin sama BAB sama rest area, dijauhin PPJ juga dia sempat oleng juga mau masuk Kristen. Dia sempat mau merapat ke kita juga itu. Masa? Terakhir bang, iya. Tapi ya gitulah, masih bau munafiknya itu belum hilang. Yes gitu. Nah terus si PPJ ini oleng Ikhwan, dia mau masuk Kristen, cuman ketika dia bandingkan sama Islam, di kata PPJ-nya ya, di Kristen itu terlalu bebas menurut dia. Kenapa dia nggak jadi? Terlalu bebas gitu, terlalu bebas, terus benar dan salahnya itu nggak kelihatan. Ya akhirnya dia nggak jadi deh gitu. Setelah itu dia menghilang, terus live masak gitu, terus nggak tahu kemana sekarang. Itu PPJ. Kalau Tristan itu kelas sama Gurunda udah dari zaman Zoom, kelas mulu gitu. Karena Tristan itu nggak suka kalau Islam agama dia disama-samakan mulu sama Yahudi, nggak suka dia. Karena buat dia itu bukan musuh dia itu bukan Tritungnya, yang musuh banget maksudnya, Yahudinya gitu. Yahudi yang buat dia tuh musuh banget gitu. Gurunda data-datanya kan sering juga bawa yang perjanjian lama. Di situ Tristan nggak suka gitu. Makanya Tristan itu suka ngerusuhin Gurunda. Ya itu kalau aku lihat cuman kalah pamor aja sih bang. Iya. Kalah pamor terus. Ya wajar itu kalau ini ada hasad, ada ini. Ini akun bodoh gini. Akun bodoh ngasih gift. Ya Panglima udah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi Panglima. Oh, udah ada Panglima ya. Iya ya, kayaknya makan kambing 1 ekor ini, lama banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dinda Tahta aku pikir mau naik. Iya loh. Iya. Terus kenapa nggak ada naik? Nggak dinaikkan sengaja apa? Nama-nama Islam semua Gurunda. Oh gitu. Iya loh, makanya jadi ngobrol sejarah. ini non Muslim nih. Tuh, Gurunda ada yang nanya ini, Rahmana Raja apa kabar katanya? Oh, nggak ada kabar sama sekali.
Oh, nggak ada kabar Ikhwan. Lina Wijaya, tadi ada yang nanya Lina Wijaya. Lina Wijaya, dia pertama datang dia nggak hujat memang, tapi nggak dapat pamor karena bentukannya jelek gitu. Dia abis dagu langsung pundak, lehernya kelewat, jadi nggak ada support si LW ini gitu kan. Akhirnya nebeng ke Mikana, dapatlah pamor sedikit. Dia merasa pamornya cukup. Kelas dia sama Mikana dengan bawa-bawa ini Oneness ini bukan Tritunggal gitu kan. Waduh, kenapa nih? Wah, aku kira pakai akun tempur Gurunda, Afwan Gurunda. Kenapa? Gara-gara ngomongin leher. Oh, gara-gara leher diajak bicara, nggak ada lehernya gitu. Iya, nggak boleh perundungan katanya. Nah, setelah itu jadilah penghujat dia kan. Ya kalian tahu lah kasusnya kan, Gurunda udah babat habis ini manusia tanpa leher ini. Habis gitu, nah backgroundnya belakang kayak gimana? Dia sama kayak Agatha, hampir sama kayak Agatha. Cuma kan kalau Agatha udah menikah sama Islam kemudian cerai. Kalau LW ini dia nggak menikah, dia nggak menikah, dia apa jatuhnya ya? Kumpul-kumpul gitulah, kumpul-kumpul satu rumah kontrakan gitu. Kemudian dia masuk Islam, ada itu datanya di Masjid Istiqlal. Kemudian karena nggak jelas ini, nggak dibawa ke nikah sama cowoknya, akhirnya dia balik lagi. Dia benci dia sama Islamnya. Jadilah dia penghujat gitu. Oke, ada tamu ini, ada Yohanes, anak apa ini? Yohanes Ana doang. Yohanes Ana, selamat malam. Yohanes. Hilang. Mau nanya siapa lagi? Kata Bible, kemarin update terbarunya beliau itu sibuk kerja pesiar laut, makanya nggak live. Beres kerja. Ya? Kemarin ada dia naik di roomnya Bang Greg, tapi ini pakai akun baru. Oh. Ada dia. Iya, cuman pas dalam perjalanan terus dia pamit. Ada, ya. Teman-teman, baik-baik semua. Alhamdulillah. Nah itu Ikhwan update-nya. Jadi nanti kalau udah beres ini kerjaan di lautnya, dia bakal fokus lagi dakwah gitu, bakal buka room lagi gitu. Gue juga merasa kehilangan satu room sih sebenarnya, si kata Bible nggak ada itu. Kamu, Bang Ali, Nevlos kemana res? Kalau Bang Ali sibuk usahanya makin maju beliau itu. Makanya ngilang di ini. Kalau Nevlos itu nongol lagi Nevlos, tapi di filsafat di roomnya Bung Haka ada tuh dia tuh. Dia kalau akunnya nggak cyber pakai nama aslinya Nevlos. Oke, ini jadi Syiah dia. Jadi ini ada instruktur ITA. Selamat malam. Instruktur ITA dia ngorok. Waduh, cewek ngorok, mantap. Mams N, selamat malam. Iwan Landi, selamat malam. Kalau Bulu Ketek Ribu Bang, itu kayaknya pemeran sampingan itu cuma nongol sedikit terus udah nggak ada lagi. Dondita Bang, kalau Kodondi mualaf. Sama kayak Julius, kalau Kodondi itu ceritanya Chinese, pikirannya kritis, akhirnya milih Islam gitu. Terus Kodondi itu bikin grup WhatsApp, Ikhwan, bikin grup WhatsApp Q&A, DNA, Dondi and Answer gitu kan. Aku ada salah satunya di sana. Dan perkenalan aku sama data Yahudi itu dari Kodondi, terutama yang nubuatan dari zaman dulu itu. Terus Kodondi
Aku masuk YPMA, Kodondi ditarik juga ke YPMA, jadi lead banknya di sana. Habis itu bikin YouTube, bikin lagi yayasan baru Garda Mualaf, akhirnya berkembang deh, mantap. Itu Kodondi tuh. Dan Kodondi itu karena punya background kontraktor sehingga ininya rapih dia, cantik ininya. Apa tuh namanya? YouTube gitu. Sani Umi, beliau udah dialog lintas iman dari zaman DVD, bayangin itu. Zaman dulu Ikhwan, sebelum live streaming di YouTube, Sani Munir kalau dialog Sani Munir itu direkam di handycam. Kemudian nanti di burn ke DVD. DVD itulah nanti yang dibagi-bagikan ke orang-orang yang menonton. Gitu. Jazakallahu khair tadi Akhi Alan. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat. Amin. Ya, Iwan Landi dan Pangeran, selamat malam. Malam. Pangeran Muslim atau Kristen? Maunya apa? Maunya Kristen, maunya supaya dialog. Tapi aslinya apa? Muslim dong. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gabung lanjut bang. Oke siap. Pendeta Arom bang, waduh itu mah tragedi anjir. Arom, Ustadz Wafi bang, Ustadz Wafi nongolnya, gini aku kasih tahu. Guruna aku nggak apa-apa ya cerita-cerita ini ya sambil ngisi waktu. Iya nggak apa-apa. Guruna mau close nggak? Sedikit lagi. Oke siap. Ya, kalau Ustadz Wafi itu baru ada koresnya banget. Ustadz Wafi lahir di TikTok, Ikhwan. Lahirnya kapan? Ini aku tahu banget. Kores lagi di Jogja waktu itu. Habis live terus santai-santai, Goldian naik ke room. Goldian anak muda yang baru melihat kota, baru mengenal Salafi Goldian waktu itu. Sehingga merasa punya pemikiran baru, dia ngajak debat lah sesama muslim yang gitu-gitu kan. Didebat lah aku ini soal tahlilan, inget banget. Debat aku soal tahlilan nih sama Goldian ya. Debat soal tahlilan. Mana dalilnya tahlilan? Kalau nggak ada tahlilan itu bidah gitu dibilang. Lah, lu kira ulama-ulama terdahulu tuh bikin sebuah kegiatan keagamaan tuh nggak pakai ilmu? Gue gitu. Aku jawab secara awam aja ya, dengan cara menghormati ulama-ulama kita terdahulu yang menurunkan tradisi keagamaan untuk kita. Ada ini, tunggu, nanti lanjut ya, Cepet, selamat malam. Oh, pagi. Oh, udah pagi di sana ya. Oke, Cepet Kristen kan ya? Ya. Mantap. Warisan lah. Iya, warisan sama tradisi, warisan sama seperti tahlilan tadi. Kristennya. Oh alah. Ya udah, ini agama dengan kitab palsu. Gimana tanggapannya Cepet? Mana ada agama dengan kitab palsu? Waduh, Gurunda, minta pencerahan ini Gurunda. Gas Gurunda, nggak ada katanya agama dengan kitab palsu. Lanjut Indah, lanjut. Saya monitor aja, saya lihat dia dari kalau dia nakal-nakal saya sentil bibirnya. Lanjut Indah. Oke, masa nggak ada agama dengan kitab palsu? Nggak ada lah. Coba dipikir-pikir dulu. Cepet nggak menghujat Ikhwan, Cepet itu melayang-layang di permukaan air dia itu, bukan penghujat dia. Nah, kalau misalnya kayak gini, ada agama, kalau misalnya agama Islam ini pakai kitabnya orang Zoroaster gitu. Itu kitabnya palsu nggak jadinya? Kitabnya palsu enggak lah, kitabnya tetap lah. Oke. Boleh nggak kayak gitu? Bisa, makanya kan ada Islam itu sendiri terinspirasi dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya ada kisah-kisah yang dikutip dari kitab-kitab sebelumnya. Bukan dikatakan itu palsu, tetapi terinspirasi dari kisah-kisah kitab sebelumnya. Nah, itu juga inilah. Kenapa lu bisa membolehkan gitu loh? Islam itu kitabnya udah pasti Al-Quran, nggak mungkin pakai kitab suci orang lain. Kalau misalnya pakai kitab suci orang lain, jatuhnya itu kitab palsu,
Gitu loh. Iya, tetapi di dalam Quran itu diambil, dikutip kisah-kisah kitab dari yang lain. Makanya ada kisah Adam, kisah Abraham, Nuh, Musa, Daud. Ini gimana sih ini? Weh. Bukan berarti itu palsu. Pokemon. Al-Quran kisah-kisahnya itu dari Tuhan, bukan ngambil dari kitab lain. Tuhan mengkisahkan kisah-kisah terdahulu kepada kami umat Islam yang nanti dimaktubkan dalam kitab Al-Quran. Tapi kisah-kisah itu sudah dituliskan jauh sebelum Quran itu ada. Iya, kalau sudah dituliskan di kitab-kitab terdahulu, iya bisa. Tapi kalau misalnya kisah di Al-Quran ngambil dari kitab-kitab terdahulu, lu salah gitu. Karena kalau konsep kitab kami bukan ditulis orang, konsep kitab kami ini pewahyuan dari Tuhan kepada Nabi. Pewahyuan itu apa itu? Sifatnya tersembunyi, rahasia, tidak ada yang tahu atau seperti apa? Ya kalau pewahyuan artinya khusus gitu loh, pesan dari Tuhan kepada orang-orang khusus yang dipilih Tuhan. Itu pewahyuan. Maksudnya informasinya itu tidak ada yang tahu atau sudah ada yang tahu informasi itu? Pewahyuan informasi tergantung, misalnya Tuhan berfirman keesaannya dia, pasti udah ada orang-orang yang tahu, pasti udah ada yang tahu gitu. Tapi ketika ada informasi-informasi baru yang masih misteri zaman dulu lalu dikemukakan kepada nabi terakhir, itu juga termasuknya pewahyuan. Ini mau kemana sih Cepet? Pewahyuan itu sifatnya bukan berita baru. Berita lama yang diinformasikan kembali. Iya, Maksudnya jadi pewahyuan. jadi dalam pewahyuan itu ada perintah, ada larangan, ada kisah-kisah, ada hikmah dari Tuhan kepada Nabi untuk disampaikan ke seluruh umat manusia. Open cam Cepet, ini roomnya Gurunda, harus open cam. Iyalah, makanya tadi kan bentar. Open cam dulu. Makanya bicara pewahyuan tadi. Anjir. Lu pakai HP tombol ya? Ribet amat mau open cam. Apa itu? HP tombol. HP yang ada tombolnya zaman dulu. Ini. Mana ada? Belum kusimpan ya. Belum kusimpan. Wah mantap, udah siap ini Gurunda nih. Kan pewahyuan tadi. Iya, makanya pewahyuan tadi sifatnya ternyata bercerita tentang cerita yang sudah diinformasikan, cerita masa lampau yang sudah menjadi buah bibir. Hanya dijauhin, aku buka baju. Enggak, maksudnya muka lu. Ini lanjut. Ini. Buka baju aku. Jadi itu informasi yang sudah jadi buah bibir orang banyak, sudah taunya orang lain. Itu yang diinformasikan dalam Quran, itu maksudnya. Ada yang sudah tahu, gue bilang juga seperti apa yang sudah disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu, terutama misalnya kisah-kisah Musa kan, iya gitu kan. Tapi contoh misalnya contoh gitu kan, informasi baru ya ada juga gitu. Contoh misalnya bahwa di dalam laut ada laut. Itu kan orang-orang nggak tahu. Jasad Fir'aun diawetkan, diabadikan. Itu kan orang-orang belum tahu, bre. Jadi nggak melulu orang terdahulu tahu. Ada informasi-informasi terbaru dan itu salah satu mujizatnya Al-Quran gitu. Terdiam ya, orang lain tidak tahu. Ada juga jadi informasi yang orang lain sudah tahu. Itu maksudnya pewahyuan itu. Iya gitu. Turun Kores, kami mau nonton Gurunda, bukan lo. Itu Gurunda, woi, aku udah dimarahin ini. Ayo Gurunda turun. Udah open cam ini, udah open cam. Gas Gurunda. Berarti kan tidak ada kitab yang palsu, kan seperti itu. Nah, tuh Gurunda katanya nggak ada kitab yang palsu. Tafadhol Panglima. Ya baik. Ya, kitab itu kan di sini aja deh, enggak usah. Oke. Lembaran tulisan-tulisan yang dibukukan, itu yang dimaksud dengan kitab, dan tidak ada yang palsu. Iya jelas, kalau ada asli pasti ada palsu. Yang asli itu yang datang kepada Nabi Musa. Sedangkan terjemahan yang Anda gunakan itu datang kepada siapa? Ya terjemahan. Dan siapa yang terjemahan.
Nggak, maksudnya itu wahyu kitab ini Tuhan nggak? makanya Itu wahyu perjelas Tuhan dulu. nggak terjemahan itu? Kitab ini kan berbentuk buku, makanya itu buku. Terjemahan itu firman Tuhan nggak? Makanya terjemahan firman Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan mereka ini pertanyaan-pertanyaan sampah ini apa ini? Jadi bingung kita ini. Tunggu. Maksudnya gimana? Terjemahan ya terjemahan, kitabnya. Itu pintar. Berarti Anda hanya menggunakan terjemahan kitabnya yang Yahudi kan? Guru digedein belum dah? Guru kecil itu. Mana sih? Ini gimana ini Islam Gimana apanya? Apanya yang gimana? Pertanyaannya sederhana kok. Apa pertanyaan? Pertanyaan saya, apakah yang Anda gunakan itu adalah original teks Ibrani atau terjemahan dari kitabnya Yahudi? Terjemahan. Ada original. Nah, terjemahan kan? Terjemahan kan? Aslinya itu diwahyukan kepada siapa dan untuk umat mana aslinya? Aslinya kenapa? Aslinya ada aslinya di. Ya bukan masalah ada aslinya. Saya tanya aslinya dalam bahasa Ibrani itu diwahyukan kepada umat siapa dan untuk siapa? Untuk ke seluruh umat. Ke seluruh manusia, makanya. Coba. Makanya di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Coba tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya? Ayo. Di mana dalilnya? Sampaikan itu. Bentar dulu T-Rex. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya kalau kitabnya orang Yahudi itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Ayo bang, ayo. Di mana dalilnya? Oke, ada ayat Tuhan Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa dan jadikanlah mereka muridku. Selesai. Bukan, itu bukan masalah itu. Sudah selesai. Bukan itu yang saya pertanyakan. Bukan itu. Bahlul. Oh, kalau kau bukan, memang bukan. Idiot. Yang saya pertanyakan itu bukan materi tentang Yesus. Yesus Anda paksakan memerintahkan muridnya pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya. Yesus itu adalah guru Taurat. Berarti murid-muridnya harus menerima kisi-kisi pengajaran Taurat, bukan surah-surah Paulus, tuyul. Bukan buku-buku yang kau imani sebagai perjanjian baru. Yesus tidak mengenal buku itu. Jadi ketika orang di luar Yahudi jadi murid Yesus, maka muridnya hanya berfokus kepada mata pelajaran yang Yesus ajarkan kepada muridnya, yaitu apa? PL. Penganut PL apa nama agamanya? Yahudi. Berarti murid-muridnya harus jadi Yudaisme. Alamak, idiot memang kalian ini, memang idiot kalian ini. IQ-nya rendah kali memang. Jadi saudara, saya katakan kepada kalian semua, kalian menggunakan kitab terjemahan. Yes. Apakah itu asli dari terjemahan kitabnya Yahudi? Tidak ada yang bisa memastikan. Apakah kitab yang asli yang Anda ambil terjemahannya? Tak ada yang bisa memastikan. Semua masih ragu-ragu dan ambigu. Permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah kitab yang asli untuk Bani Israel. Itu. Bang, itu untuk semua termasuk Islam, Kristen, Yahudi. Dalil. Karena apa? Dalil. Kita juga mengimani Taurat, membenarkan dalilnya mana Taurat. Dalil? Itu kan? Ya, dalilnya Quran mana? Sendiri membenarkan Taurat. Dalilnya mana? Kalau Taurat itu untuk seluruh bangsa, dalilnya mana? Ini? Ya dalilnya dong. Dalil kitab tersebut. Dalil apa? Dalil bahwa kitab Yahudi itu diperuntukkan untuk seluruh bangsa. Di mana itu tertulis? Seluruh bangsa. Di mana tertulis? Ya kan sudah disebut tadi, kita mengimani kitab sebelumnya termasuk Taurat, Zabur, Injil. Enggak, maksud saya di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Tertulis di mana itu? Di mana tertulis? Iya. Di mana tertulis? Itu Kalau kan di kitab Anda, seharusnya kan Anda tahu. Loh. Di mana tertulis di kitabnya Yahudi? Kitab Torah misalnya. Kalau Torah itu diwahyukan untuk seluruh bangsa, itu tertulis di mana?
Ya itu kan ada di Ali Imran, itu kan kitab Anda Ali Imran 3. Jadi Al-Isra 2. Mantap kali. Di dalam kitabnya Yahudi, Iya, Taurat jadi itu, di dalam itu diwahyukan kepada seluruh bangsa, itu dalilnya di mana? Ya Anda kan juga mengimani itu, Bang. Makanya di mana? Saya itu? Di mengimani Al-Maidahnya. Taurat itu kitabnya Yahudi. Tidak mengambil Iya, terjemahan makanya. kitabnya Yahudi nempel di Al-Quran, tidak seperti di agamamu. Kenapa jadi ini ya? Al-Quran sendiri menerangkan wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Jadi perintah dari Allah kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ajarkan umatmu, kaummu untuk berpegang teguh kepada apa? Kepada hukum Taurat, kepada kitab Taurat. Itu perintahnya, itu dalam Al-Quran. Berarti Taurat adalah untuk kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa itu adalah Bani Israel. Di dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 5, jelas tertulis hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan jemaat Yakub. Mazmur 147, 19-20, hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Bani Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Nah, artinya bahwa ketika Kristen bangsa lain dari Bani Israel menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi, itulah yang disebut kitab palsu dan agama palsu. Karena kitab itu untuk Bani Ada Israel. yang palsu, Bang. Jadi gini, makanya kan di Al-Maidah 44 itu kan minat Taurati wa hudawa waidatan lil muttaqin katanya. Ya bagi untuk siapa? orang-orang yang bertakwa. Anda bertakwa enggak? Masalah generasi. Jangan ke jadi Al-Quran. Taurat itu, Jangan ke Al-Quran, Taurat ketinggian. Ya, makanya Taurat itu petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Makanya yang begini-begini ini Anda yang saya bertakwa lemparkan tidak? ya. Bahlul dong. Anda kan bertakwa. Udah, kau dibawa. Kau cuci piring dulu sana. Idiot kali kau jadi manusia. Dibilang di kitabnya Yahudi minimal terjemahan yang sudah ada di tanganmu, kau masih belum paham juga. Udah terjemahan lo padahal. Belum ngerti-ngerti juga. Sudah terjemahan lo. Jadi tunggu apa lagi? Mau diterjemahkan ke dalam bahasa apa lagi? Bahasa setan, bahasa halus. Udah bahasa Indonesia kau nggak ngerti. Kasihan cepet. Udah bahasa Indonesia. Lo dengar pun ya adalah milik kepunyaan jemaat Yakub. Nggak ngerti dia, udah bahasa Indonesia. Malah mempersulit diri masuk ke Al-Quran. Benar-benar lah. Oten. Ya. Ketika kitab saudara direvisi, itu kenapa bisa direvisi? Karena itu hanya terjemah. Pertanyaannya, bisa nggak firman Tuhan direvisi oleh manusia? Nggak bisa. Kenapa kitabmu bisa direvisi? Ya kan hanya terjemah. Itulah bukti bahwa itu tidak asli. Makanya bisa direvisi. Sama seperti Al-Quran. Ada nggak yang bisa merevisi Al-Quran? Nggak bisa. Kecuali Allah sendiri. Jika Allah berkenan. Nah, sedangkan terjemahannya bisa direvisi. Kenapa? Karena terjemahan itu bukan Al-Quran. Itu adalah upaya manusia untuk mengartikan firman Allah yang ada di Al-Quran. Jadi terjemahan apakah bisa salah? Bisa. Karena itu bahasa manusia. Tapi Al-Quran apakah bisa salah? Enggak mungkin, mustahil. Makanya terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan firman Allah. Tetapi bahasa manusia yang digunakan manusia untuk mendekati makna, arti, rasa dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, Anda sekarang menggunakan terjemahan, bukan? Yes. Apakah itu asli? Dari firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Iya, bukanlah.
Karena yang datang kepada Nabi Musa itu adalah firman Allah langsung. Sedangkan terjemahan yang Anda pegang itu adalah bahasa orang-orang yang ada di lembaga Bible Indonesia yang mereka gunakan untuk memaknai atau mengartikan atau mengalihbahasakan atau merevisi ya kitab sebelumnya. Begitu. Kau diajak diskusi kacamatamu doa yang besar, otakmu kecil. Susahnya kalau selalu makan yang diharamkan. Anda memaksakan Yesus Matius 28, ya ikutilah itu. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Murid Yesus. Yesus guru apa? Guru PL atau guru PB? Guru PL. Berarti murid-muridnya harus beriman kepada PL, bukan kepada PB. Kidiot. Murid Yesus itu penganut Torah. Berarti kalau dalil itu betul, ya seluruh bangsa harus menjadi Yahudi. Ayo, ke sinagoge, bersunat, ibadah Sabat. Paham tak sampai situ kalian? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Begitu jadi murid kok jadi Kristen? Bukan Yesus ini yang memerintahkan ini. Karena kalau murid Yesus itu jadi Yudaism. Halo, semangat malam menjelang subuh. Halo. Halo. Minta permintaan tapi diam-diam baik. Hilang. Hilang. Nuri Ginting. Halo, saudara Nuri Ginting. Kayaknya mereka udah pada ini deh, istirahat kayaknya. Iya loh, Gurunda juga tuh jam 2 di sana ya. Sedikit lagi jam 2 dia. Oh, oke. Ini masa nggak ada yang bisa jawab ini dari kawan-kawan sebelah? Agama dengan kita palsu? Atau susah jujur ya jujur ya? Banyak yang minta ini tapi Muslim. Iya, untuk Muslim yang nggak sengaja kepencet, di cancel aja ininya gitu. Itu rata-rata gini Gurunda, apa? Dia kirim lope, nggak sengaja kepencet. Udah gitu dia biarin aja karena cuma mau dengerin Gurundanya aja gitu loh. Iya nih, dibatalin ya. Iya. Sama ini Gurunda ya, mereka itu kalau ditanya Injil Allah itu kenapa ya? Takut, nggak berani jawab ya. Di Markus 1:14 kan ada Injil Allah itu. Ditanya mana Injil Allahnya? Lari-lari dia. Kok gitu ya Gurunda? Di KPR berapa itu? KPR 8 nomor 35. Oh, di situ juga ada Injil Allah. Injil Yesus. Injil hilang tuh. Enggak, kan ceritanya gini. Filipus itu kan dipanggil tuh di Yohanes 1 kan. Yohanes 1 di situ Yesus ke Yerusalem, Galilea bersama dengan Filipus. Di data Yohanes 1, Filipus dipanggil oleh Yesus. Filipus, ikutlah denganku, kan gitu. Nah, setelah Filipus ke Galilea, di Galilea Yesus dan dia mengajarkan Injil Allah. Kan gitu, Markus 1:14. Ya. Nah, lalu di
KPR 8 nomor 35, di situ Filipus mulai berbicara dari nas itu dan memberitakan Injil Yesus. Berarti Injil Yesus ini maksudnya adalah firman Allah yang Yesus pernah sampaikan. Betul. Nah, berarti sejatinya yang akurat kalau mau berbicara tentang hal ini dalam Bible, ini kan cuma catatan-catatan peristiwa yang dikumpulkan. Ya toh? Iya. Nah, sedangkan Injil Yesus itu bukan catatan yang dikumpulkan, tapi firman Allah yang Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada kaumnya, termasuk kepada Filipus. Nah, Filipus lah yang memberitakan Injil Yesus itu. Mantap, Validasinya ada di Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, termasuk Filipus. Dan Filipus telah menerimanya, kan begitu? Iya. Bukan Lukas yang menerimanya, bukan Paulus yang menerimanya, bukan Markus yang menerimanya, tapi Filipus. Nah, sekarang mana Injil Filipus? Yang Filipus sendiri katakan sebagai Injil Yesus. Nah, itu yang Al-Quran katakan bahwa mereka ahli kitab itu telah menyembunyikan dan juga mencampur adukkan. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mereka tahu bahwa itu bukan firman Allah dan bukan sabda Yesus langsung, melainkan hanya kesaksian orang-orang yang mereka kumpulkan, yang orang-orang kumpulkan lalu ditulis. Mereka tahu itu, mereka tahu, mereka paham kok itu. Iya, mereka paham tapi kok nggak berani buka ya. Kalau ditanya nggak berani buka. Berat, Dinda, berat. Karena mereka cinta dunia. Kapan mereka tanggalkan duniawi, tanggalkan dogma, berarti kan mereka harus menggunakan akal. Kan gitu. Betul. Menggunakan akal berarti mereka harus mengikuti narasi apa yang tertulis di kitab mereka. Nah, terus menurut Gurunda Injil Yesus ini bentuknya buku atau berita? Nah, kalau mengenai Injil Yesus, sebenarnya gini, sama posisinya dengan Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, itu tak ada kitab. Sahih. Ya kan? Nah, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi sudah dikatakan sebagai kitab. Kenapa demikian disebut kitab? Karena nanti akan dibukukan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu adalah ketetapan. Kitab itu kan ketetapan Allah yang datang kepada Nabi Muhammad. Nah, karena Al-Quran ini adalah ketetapan Tuhan sebagai penutup dari seluruh ketetapan yang pernah datang kepada para nabi dan juga penyempurna dari ketetapan-ketetapan itu, maka metode penyampaiannya jelas, akurat, terjaga, terjamin, sehingga Allah pun turun tangan untuk menjaminnya. Nabi Muhammad menerima, lalu kemudian dihafalkan oleh para sahabat, lalu Nabi Muhammad memberikan ijazah penghargaan, lalu yang lain menghafal, yang lain menuliskan. Jadi dua metode akurat yang sangat-sangat tidak diragukan. Al-Quran ketika datang kepada Nabi Muhammad sampai kepada para sahabat, tidak sampai begitu aja. Nabi Muhammad menggodok para sahabatnya. Nabi Muhammad mengkaji, menelaah, mentadaburi, menyampaikan, mentafsirkan, menguraikan isi Al-Quran itu sendiri berpuluh tahun sehingga para sahabat menghafalkan. Dia tidak ada keraguan di sana. Diulang. Bahkan setiap bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad menjadikan itu adalah bacaan sepanjang bulan suci Ramadan. Jadi sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Jadi Al-Quran menjadi sebuah kitab yang akurat, terjaga. Nah, bagaimana dengan Injil? Injil disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketetapan-ketetapan Injil ini diantaranya adalah ketika Nabi Isa menyampaikan kepada mereka bahwa aku ini adalah utusan Tuhan kalian kepadamu. Lalu aku diperintahkan untuk memberitakan akan datangnya seorang penolong lain setelahku, ismuhu Ahmad. Lalu ditanya oleh Allah Nabi Isa alaihissalam, ajarannya lurus. Apa kata Nabi Isa? Fattaqullaha wa ati'un. Lalu kemudian dikatakan bahwa aku diutus
sesungguhnya untuk memberitakan kemudahan Tuhan mereka. Itu cerminan daripada Injil. Nah, apakah dituliskan? Tidak. Apakah dihafalkan? Tidak. Apakah berupa kitab? Berupa kitab. Tapi kitabnya bukan mendapatkan legitimasi dari Nabi Isa. Sehingga apa yang terjadi? Yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menuliskan berdasarkan angan-angan. Mereka buta huruf, tidak mengerti tentang kitab suci. Mereka menuliskan hanya berdasarkan angan-angan, lalu mengatakan itu dari Allah. Nah, Nabi Isa memberikan pemberitaan. Sebenarnya kedudukan daripada ucapan Nabi Isa itu, kalau dalam kita itu hadis sahihah. Itu hadis sahihah. Jadi uraian tentang Taurahnya Nabi Musa dijelaskan oleh Nabi Isa. Penjelasan Nabi Isa itu yang berdasarkan ilham atau wahyu dari Allah sebagai petunjuk. Itulah yang disebut hikmat Injil. Nah, hikmat Injil ini sampai kepada kaumnya Bani Israel. Makanya kenapa mereka di antara kaumnya Nabi Isa itu ada yang mau menjadi penolongnya. Man ansari ilallah. Siapa yang akan menolong aku untuk mengajarkan, untuk mendakwakan, untuk menjaga ajaran Allah, firman Allah yang sampai pada aku. Nahnu, kami ada di antara murid. Tapi di antara murid ini justru mengalami penganiayaan dari orang-orang yang ada pada zaman itu. Nah, berjalan waktu Nabi Isa sudah terangkat, cerita sudah selesai, terputus. Tak ada lagi masalah di sana, terputus sudah. Setelah terputusnya pemberitaan ini, pengajaran Yesus, Nabi Isa, mereka membuat makar. Di antara makar yang mereka buat itulah, di antaranya memberitakan berita-berita dalam bahasa lain. Maka Nabi Isa mereka tuliskan menjadi Isos. Masuk dia ke Isos. Makanya jadi Yesus. Setelah di Indonesia. Begitu. Jadi sebenarnya siapa duluan, Isa atau Yesus? Ya, Isa lebih dulu. Sahih. Isa dulu. Baru ada tokoh yang bernama Isos dalam bahasa Yunani yang mereka gambarkan, mereka tuliskan untuk penguasa pada kala itu. Itu adalah Nabi Isa yang mereka ceritakan, tapi dengan pola yang berbeda sesuai dengan pesanan penguasa pada kala itu. Nah, sekarang bagaimana kita menerima setelah ketemu Islam dan Kristen? Ya jelas, Al-Quran dituliskan berdasarkan narasumbernya adalah yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha mendengarkan, yang maha mengetahui. Hakikat inilah yang menginformasikan berita gaib ini kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan Bible. Bible ini bukan dari pencipta langit dan bumi, bukan. Tetapi dari siapa, Guruna? Kumpulan kesaksian-kesaksian orang asing yang tidak dikenal, yang tidak mendapatkan validasi, legitimasi dan pengesahan dari Yesus atau Isa. Itu berarti orang asing ini nggak ketemu sama Yesusnya, nggak ketemu? Oh nggak ketemu, nggak pernah ketemu. Siapapun itu, Markus tidak ketemu, Lukas tidak ketemu, Paulus tidak ketemu, penulis Matius juga tidak ketemu, penulis Yohanes pun juga tidak ketemu. Oh alah. Ini ketemu. Terus jadi ini Gurunda yang di KPR 835 ini ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ini Injil Yesusnya masih ada atau enggak ini sekarang 2026? Oh nggak ada lagi, nggak ada Injil, nggak ada Injil Yesus, nggak ada Injil Yesus, mana nggak ada. Berarti hilangnya di Kristen dong, bukan di Islam hilangnya. Oh iya, memang di Islam bukan penganut Injil. Kenapa mereka nagihnya ke kita? Nah itu dia celakanya, itu di situ. Mereka nggak paham Quran soalnya. Sama seperti ketika Allah mengatakan aku serupakan Nabi Isa bagi mereka. Mereka siapa? Mereka yang menyalib, tapi nanyanya ke kita. Dia ngerti Quran. Nabi Isa itu diserupakan bagi mereka yang menyalib. Kalau mau tahu siapa yang diserupakan, tanya bagi mereka yang menyalib, jangan tanya kami. Bukan kami yang menyalib. Nah, iya ya. Kayak orang bingung mereka ini. Sumber informasi yang datang
Ya, kepada Islam dan kepada Kristen itu beda. Terkait dengan penyaliban, sumber informasinya adalah Sang Yang Maha Menyaksikan. Terkait dengan penyaliban, sumber informasi bagi Kristen adalah orang-orang yang tidak dikenal, yang mengumpulkan berita-berita yang kemudian catatan mereka sampai ke tangan orang-orang Kristen. Gitu. Jadi ya sumber berita beda. Memang terkadang kalau sesuatu yang tidak benar, untuk dianggap benar itu harus dibanyakan saksi. Meskipun itu saksi palsu. Semakin banyak saksi itu semakin menguatkan bahwa data itu lemah. Tapi kalau kebenaran tanpa saksi pun tetap aja benar. Contoh, ada seseorang melakukan pencurian. Benar-benar mencuri padahal dia sudah mencuri oleh karena tidak ada saksi. Ya tetap aja mencuri. Tetap kejadian mencurinya. Tetap, meski tak ada yang menyaksikan. Nah, kalau tidak ada pencurian, tapi ada 3 juta orang bersaksi ada pencurian, tapi tidak ada pencurian, bisa jadi dikatakan ada. Kenapa? Karena sudah banyak yang bersaksi. Tapi apakah betul-betul ada pencuri? Tidak ada. Cuman karena banyak yang mengatakan ada yang mencuri, kompak dia, akhirnya apa? Hukum jatuh bahwa ya ada pencurian. Apa buktinya? Banyak orang yang bersaksi. Padahal tak ada kejadian. Jadi banyak saksi itu bukan menjadi sumber kebenaran. Tapi kebenaran itu tidak butuh saksi. Makanya Yesus pun mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 31, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. 37-nya, Bapakku lah yang bersaksi tentang aku. Jadi Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri saja tanpa kesaksian Elohim Bapaknya itu tidak benar menurut Yesus, bukan menurut kita. Nah, lalu bagaimana dengan gereja bersaksi tentang Yesus tanpa kesaksian Yesus, tanpa kesaksian Bapa Elohim juga? Gimana itu? Lawang Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri aja, kata Yesus, kesaksian itu tidak betul. Bapakku lah yang bersaksi, baru dikatakan kesaksian itu benar bila disaksikan juga oleh Bapakku. Nah, kalau yang maha kuasa ya, jadi saksinya ya turun. Ya, betul. Nah, sedangkan di dalam Yohanes 8, 17, 18 kan Yesus mengatakan tuh di sana, kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri. Nah, tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? 2 saksi sah. Bapakku lah yang menjadi saksi tentang aku 1, dan aku yang bersaksi tentang diriku 2. Berarti aku dan Bapak 2. 2 saksi sah. Gitu. Iya benar. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saksinya siapa? Allah. Ditambah 1 lagi. Siapa? Roh Kudus, malaikat Jibril, bersaksi tentang keabsahan daripada kenabian baginda Rasulullah. Masya Allah, mantap itu Panglima. Itu real. Iya. Itu fakta itu. Makanya sulit bagi teman-teman kita ini untuk sampai pada level pemahaman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu, contoh beberapa hari yang lalu kan, udah aku bilang jangan pernah kamu bertanya tentang Al-Quran. Jangan. Kenapa? Karena kalau kau bertanya tentang Al-Quran, itu sama halnya saya akan mengajarkan kambing atau monyet untuk bisa belajar Al-Quran. Karena Al-Quran saya mengatakan itu wal yatazakkara ulul albab. Al-Quran itu diwahyukan hanya untuk orang yang berakal. Sementara Anda tidak berakal. Oh, dia maksa. Tidak, harus kita bahas ini. Surah Maryam harus kita bahas. Ya sudah, kalau begitu saya buktikan bahwa Anda adalah seekor kera. Saya buktikan. Bertanyalah dia. Apa dia bilangnya waktu itu? Al-Quran surah Maryam ayat 19. Masakan katanya Nabi Muhammad lebih dulu daripada Nabi Isa? Iya. Kemana itu? Ke ayat mana itu? Surah Maryam ayat 19, ketika malaikat Jibril datang, sesungguhnya engkau akan mengandung katanya. Loh, kan Nabi Muhammad yang memberitakan itu. Kata dia kan? Kan Nabi Muhammad yang memberitakan itu. Iya. Nah, sedangkan beritanya baru akan mengandung. Berarti Nabi Muhammad lebih duluan daripada Nabi Isa. Apa enggak gila? Apa enggak gila? Aduh. Jadi waktu itu saya katakan Al-Quran saya tepat, benar, tepat sasaran, bahwa Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Mereka yang lebih rendah dari binatang nggak cocok untuk Al-Quran. Dan saya buktikan saat itu juga. Saya buktikan saat itu juga.
Iya, masa dibilangnya bahwa Nabi Muhammad itu lebih dulu daripada Nabi Isa. Kenapa? Karena di situ baru akan, dan engkau akan itu kan belum, kata dia. Sedangkan Nabi Muhammad sudah memberitakan, sementara itu akan. Dia nggak baca ayat 57 atau 58. Dikatakan, inilah kisah yang aku ceritakan kepadamu Nabi Muhammad. Itu kisah, berarti sesuatu yang pernah terjadi. Betul-betul lah aku bilang. Berarti ketika Yesus berkata di kitab Musa menceritakan tentang aku, itu Yesusnya duluan daripada Musa berarti. Gitu konsepnya. Aduh. Makanya aku bilang waktu itu, Bung, kamu kitabmu aja yang gue menggunakan bahasa Indonesia nih, dari kitabnya Yahudi aja kok nggak paham-paham. Apalagi kitabku yang menggunakan kalimat Allah, bahasa Allah. Susah bagimu. Kita orang Islam aja setengah mati mau untuk paham. Apatah lagi ente orang nggak berakal. Kitabnya orang Yahudi bahasa Indonesia kamu nggak ngerti. Contoh, aku bilang gitu. Contoh, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Boleh nggak dibunuh Yesus menurut dalil itu? Nggak bisa dijawab dia. Bahasa Indonesia, kitabnya orang Yahudi masuk ke agama Anda dalam bentuk bahasa Indonesia saja, kau nggak ngerti bagaimana Al-Quran mau paham. Udah aku bilang berhenti bahasa Quran. Bukan kelasmu ini. Orang kitab aja bahasa Indonesia kau nggak paham kok, apalagi bahasa Quran. Tapi dia ngotot malah tertawa, akhirnya aku kick. Iya, udah paling pas udah di kick itu. Melayang-layang di permukaan air, kick aja gurunya. Tapi mulai sekarang aku gurunya ya kawan-kawan Kristen, ini Injil Yesusnya kemana gitu kan? Mau nanya aku ya. Sampai goblok aku tanyain ini Injil Yesus kemana ini? KPR 835, mantap Panglima. Kan kemarin aku ke Markus 1:14, sekarang upgrade jadi KPR 835, Injil Yesus. Iya. Betul. Allahu Akbar, Rasulullah. Ada lagi tuh kalau dikatakan di dalam suratnya Paulus di 1 Korintus, kalau nggak salah di mana itu ya? Galatia 1:8 Dinda. Oh, Galatia 1. Oh, ini Injil coba ini ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini yang ngomong Paulus ya. Paulus yang ngomong ya. Berarti dia apakah Paulus ini memberitakan Injil Yohanes? Enggak dong. Enggak dong. Berarti Injil Yohanes adalah Injil lain kan? Injil lain dong. Berarti terkutuk. Terkutuk udah fix. Terkutuk. Kan kalau KPR 835 kan Injil Yesus kan gurunya ya, bukan Injil Yohanes ya. Iya. Terus lanjut. Pokoknya di luar Injilnya Paulus, Injil terkutuk. Kan jelas tuh. Kok Injil Paulus ya? Emang ada Injil Paulus? Kan dia mengatakan kami di situ. Oh, oke. Itu dia. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Injil mana yang Paulus beritakan? Injil Markus enggak? Injil Matius enggak? Injil Yohanes enggak? Injil Lukas enggak? Berarti Injil yang diberitakan Paulus berbeda dengan Injil itu. Berarti terkutuk nggak Injil ini? Lukas, Markus, Matius, Yohanes terkutuk nggak menurut Paulus? Terkutuk menurut Paulus. Iya, terkutuk. Mantap buat Paulus ini memang tokoh favorit Paulus ini memang. Terkutuk karena 4 kitab kanonik ini tidak diberitakan oleh Paulus. Sejak kapan Paulus memberitakan Injil Yohanes, Injil Matius? Kan enggak. Nah, dia mengatakan terkutuklah Injil selain daripada Injil yang kami beritakan. Masalah generasi. Termasuk Injil Yesus. Injil Yesus. Waduh. Termasuk Injil Allah. Kan begitu. Oh gitu. Iya dong. Iya, kenapa enggak? Coba Galatia 1-nya. Nomor 1-nya. Apa yang dikatakan di sana? Dari Paulus. Dari Paulus.
Dari Paulus seorang utusan, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, tetapi melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Oke. Nomor 11, nomor 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang Injil yang kuberitakan ya, Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus gitu. Pernyataan Yesus Kristus. Bukan manusia kan? Bukan. Yesus ketika memberitakan Injil Allah, dia manusia atau bukan? Manusia dong. Manusia. Berarti bukan Injil Allah yang diberitakan Paulus, karena pada saat Yesus memberitakan Injil kepada muridnya menerima firman dan menyampaikan firman, dia anak Maria, manusia dia. Mantap sih ya, bener-bener masuk Manusia. Bruna. Masuk gol. Paulus mengatakan menerima Injil bukan dari manusia. Masolang generasi. Masolang generasi. Berarti beda memang Injil. Dalam banget Bruna ya, pahamnya ya. Dalam banget loh. Sampai sini loh. Iya loh. Tapi kan nggak mungkin kita kan. Sekarang kalau kita lebih jauh, Dinda. Kalau kita lebih jauh, ya kan ya. Dia menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari sosok yang bernama Yesus Kristus. Iya. Ada nggak Yesus pernah berpesan waspadalah kepada Yesus palsu? Yesus Mesias palsu mungkin, Mesias palsu ya. Mesias palsu itu kan yang menggunakan namaku. Oke. Kalau Yesus palsu nggak tahu aku. Nah, sekarang kita lihat di Matius 24:4 dan juga nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Kalau dia memakai nama Yesus, nama penyesatnya siapa? Nama penyesatnya iblis ya? Kan dia pakai nama Yesus. Ya, iya, Yesus berarti nama penyesatnya. Ya, iya, Yesus. Gelarnya Kristus. Nama lengkap dan gelar Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Makanya di dalam Matius 7 nomor 222 pada hari terakhir setelah kebangkitan manusia ini datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Abraham, datang kepada Nabi Daud, Salomo, ditolak. Datang kepada Nabi Muhammad, ditolak. Satu-satunya harapan Yesus, datanglah ke Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Iya kan? Betul. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kamu. Lalu ketika mereka mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, Yesus yang mana yang datang membantu dia? Yesus yang itu, yang ketemu Paulus ya? Itu karena Yesus yang asli tidak mungkin berkata aku tidak mengenal. Bohong berarti. Kalau dia yang datang membantu orang-orang yang bermukjizat pakai namanya, tapi dia mengatakan aku tidak mengenal kamu, berarti Yesus bohong. Jadi yang betul adalah ada penyesat yang memakai nama Yesus yang membantu mereka untuk mengobati orang, untuk bermukjizat, untuk bernubuat. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Mantap, kan Yesus mengatakan aku tidak mengenal, sementara mukjizatnya terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, Yesus mengatakan Matius 24:24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan melakukan tanda dahsyat, kekuatan-kekuatan dan mukjizat sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Atau bisa jadi gini juga, Gurunda. Kalau gini gimana? Ini nggak kenal karena manggilnya pakai bahasa Yunani, jadi nggak ngerti, nggak bisa ya ke situ. Oh enggak, Yesus kan makanya di Al-Quran itu wa isqalallah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni. Apakah ini di padang mahsyar kan Nabi Isa disidang oleh Allah, dihakimi kan? Ya, setelah ada orang yang gelap wajah, kan bangkit dari kubur gelap wajahnya tuh.
bangkit wajah dari kuburan, mereka bertanya. Allah bertanya, ini apa kamu yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Oh enggak loh, enggak. Makanya ketika Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma la yasalu bihi, itu terbayar kontan di dalam Yohanes 12. Yohanes 12 nomor 48, coba dibaca Dinda. Yohanes 12 48, 49, kemudian 50 terbayar kontan di situ. Oh iya, Yohanes 8 49 sampai 50. Terbayar kontan. Di situ enggak main-main. Makanya kenapa kita tidak menolak kitab mereka dan tidak menerimanya? Ya karena itu pelajaran. Ya ahlul kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Karena Al-Quran menerangkan itu. Dan satu lagi, ketika Al-Quran mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'ah, kan gitu. Di Al-Quran surah apa itu ya? Lupa saya dalil surahnya. Jadi diterangkan jelas di sana bahwasanya Allah, An-Nisa ayat 140, Allah akan mengumpulkan bersama-sama orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dan orang-orang munafik itu orang-orang musyrik dikumpulkan bersama-sama dengan mereka dalam neraka jahanam. Iya. Jelas itu. Kenapa dikatakan Allah seperti itu adanya? Ya itu tadi, mereka paham, mereka ngerti. Mereka paham, mereka ngerti bahwasanya Yesus itu diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel. Dan ketika diperintahkan untuk ke seluruh bangsa, jadikan Yesus sebagai murid, guru, mereka menjadi murid. Kan sejatinya guru itu bukan Tuhan, kan ya? Ya iya dong, guru nah. Iya. Guru orang. Nah, saya ini guru matematika. Berarti murid-muridku berguru ke saya tentang matematika. Yesus guru. Apakah Yesus guru kitab Lukas? Surah Paulus? Enggak. Jadi Yesus mengajarkan pada hari Sabat, seperti kebiasaannya pada hari Sabat Yesus di Nazaret tampil di bait suci mengajarkan kitab Yesaya, kitab yang lama, Mazmur. Berarti ketika kita seluruh bangsa ini menjadi murid Yesus, maka kita adalah murid yang mendapatkan kurikulum pengajaran tentang PL. Oh, ya dong. Gitu ya, gitu kebenarannya ya. Iya dong. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Berarti seluruh bangsa harus menjadi Muslim. Karena Yesus mengajarkan Muslim. Yesus mengajarkan menjadi orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Kan dikatakan Yohanes 12 tuh. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang sebagai guru, Yesus melakukan pekerjaan apa? Taurat atau PB? Taurat. Ya Taurat. Berarti murid Yesus harus melakukan pekerjaan Taurat. Pakalah. Sementara mereka bagaimana mengerjakan perjanjian baru ya? Guru mengajarkan jangan makan babi. Murid ada yang makan babi. Ini murid durhaka ini. Nggak kerjain PR. Nggak bayar SPP. Nggak naik kelas. Iya. Iya toh? Iya. Nomor 21 dari Yohanes 14 itu. Apa katanya? Di pasal berapa? 21 coba dibaca Dinda. Yohanes 14, iya coba. Yohanes 14. Iya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku. Itu. Sekarang perintahnya mana? Makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, menyembah dirinya. Markus 7:19. Itu ada sini, aku bantu. Markus 7:19 itu. Itu merah hitam. Allahu Akbar. Enggak ada itu. Ada guruna, gimana guruna? Markus 7:19 loh. Ya baca.
Nih Markus 7:19 ya. Ini biar netizen paham. nggak cuma babi ini semua makanan. Tapi ada tapinya. Tapinya nanti simpen terakhir. Dengan demikian. Dengan demikian. Dengan demikian, masalah generasi hancur. Dengan demikian. Itu gimana? Itu kan perintah itu, Gurunda. Atau gimana? Bukan ucapan Yesus itu. Masa? Satu. Coba ya. Markus 7:19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Iya di situ siapa? Iya di situ Yesus. Nah, coba disebut namanya. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Nah, bukan Yesus yang mengatakan itu. Yesus ngomong dibuang di jamban Yesusnya. Iya benar. Tapi itu kan berbicara mengenai cuci tangan. Iya. Terus ini siapa dong yang ngomong dengan demikian ini? Penulisnya si Markus, si Lukas. Kan gitu. Ngapain dia nyelipin kata-kata di perkataan Yesus ini, Gurunda? Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Masya Allah. Al-Quran sudah menjelaskan itu kok. Mantap. Berarti nggak ada, Gurunda, nggak ada perintahnya. Ya iyalah, dia itu kan berbicara mengenai Yesus dan muridnya. Di situ di meja makan mereka apakah ada babi? Di meja makan ya? Yahudi? Orang Yahudi ya. Ada nggak babi di menu meja makanannya tuh? Enggak. Ya nggak ada. Kan itu cuma diprotes aja tuh. Kenapa kamu punya murid makan tidak cuci tangan, Le? Iya kan? Ya, kan gitu. Atau ada sanggahan nih? Ada sanggahan? Enggak, udahlah kapok lah udah. Kapok udah. Kirain ada sanggahan. Kalau sanggahan lanjut aja sampai ke akar-akarnya kita bahas. Andai saja teman-teman kita Kristen juga mendalami Bible itu lurus-lurus aja ya. Ini Gurunda, ada sanggahan lagi, ada. KPR. Ya, Mimpi Petrus. Iya, bisa. Mimpi Petrus mana ya? KPR berapa? Tunggu. Ini mimpinya. Kalau nggak salah KPR 1 kalau nggak salah. Tunggu ya. Enggak, bukan. Terkait suara kan? KPR 10:15. Andalan banget. KPR 10:15 sama KPR 11 nomor 9. Suara siapa? Katanya. Berat itu. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal? Nah, itu Gurunda. Itu suara siapa? Ayo. Itu suara siapa ini ya? Coba tunggu. Di dalam kedengaranlah olehnya suatu suara. Baca 11-nya Dinda, nomor 11 dibaca dulu biar keren. Tampak olehnya. Jadi ini Petrus ia dari 10 dulu. Ia merasa lapar dan ingin makan, Petrusnya ini. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahu." Oh Tuhan ini loh. Terus Tuhan itu. Terus. Masya Allah. Ini andalannya Kristen ini. Yang pertama-tama KPR 10:15 itu. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram gitu. Larinya ke situ dia. Itu perkataan siapa? Itu perkataan apa itu? Siapa ya? Perkataan Tuhan kalau kata Petrus Gurunda. Tapi kalau bendanya kain lebar ini, kain lebar turun.
Lucu ya. Banget, lucu banget. Keras sekali loh Yesus mengatakan di Matius 5 nomor 19. Tapi apakah sengaja untuk tidak dipahami secara lurus atau apa gitu? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dan mengajarkan kepada orang lain. Matius 5 ya itu ya? 19 ya Dinda. Oh iya. Kan jelas itu. Karena bagaimana ya iya kan boleh sama lain. Oh iya. Nah pertanyaan saya, Iya. setelah dirimu baca itu deh, saya mau bertanya, boleh? Boleh banget. Apakah Paulus menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ya atau tidak? Iya. Di mana tempatnya menurut Yesus orang seperti itu? Paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi masih masuk surga jatuhnya ya guru deh. Langit. Bukan surga, langit. Oh iya, akan menduduki tempat paling rendah di langit gitu maksudnya ya? Ya, kerajaan langit itu kan artinya akhirat nanti. Iya. Kerajaan langit itu kan ada dua, surga dan neraka. Oh, oke. Kalau langit bumi kan, bumi kehidupan kita sekarang. Kalau langit itu berbicara kehidupan berikutnya. Betul. Nah, jadi tempat terendah. Pertanyaannya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Oh iya, nyambung sama 20-nya ya. Iya benar Gurunda. Kan gitu. Lalu dikatakan oleh Yesus, sebaliknya siapa yang melakukan segala perintah yang ada dalamnya, maka menempati tempat tertinggi. Nah sekarang apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Iya. Nah sudah, berarti Paulus dan teman-temannya kemana? Ke neraka. Ya sebut aja begitu. Kenapa? Di Matius 23 nomor 15 jelas itu, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan menjadikan mereka dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Islam atau Kristen pengikut Farisi hari ini? Kristen. Pengikutnya 2 kali lebih jahat dan menjadi orang neraka. Orang neraka, sederhana kali pun itu. Bahaya. Penjelasannya simpel loh sebenarnya ya. Mereka ini tapi bebal sekali. Ya itu dia. Makanya Al-Quran mengatakan semisal umat Islam itu adalah seperti gembala yang menyeruh binatang ternak. Mereka tidak mendengarkan kecuali hanya suara. Nah itu kan, hanya suara. Sama seperti kambing ditanya, mendengar tapi nggak ngerti apa maksud dari suara itu. Ini Gurunda, yang Paulus di Damsyik itu kan dia gelepar-gelepar itu. Itu kan dia katanya lihat Yesus. Itu Yesus sebadan-badan dia lihat atau gimana konsepnya itu? Kalau di 1 Korintus 9 kali ya, Dek. KPR 9 kalau nggak salah. Coba KPR 9. Yang coba ini kan, yang Paulus ketemu itu. Tapi pertanyaan aku bukan di situ, cuma aku pengen tahu dulu. Menurut Gurunda itu dia lihat Yesusnya itu, Yesus yang sosok Yesus itu lihat sebadan-badan utuh atau lihat apa dia? Atau lihat hologram atau lihat apa? Tembus pandang atau lihat apa dia itu sebenarnya? Coba dibaca 1 Korintus 9 nomor 1. Oh, itu dulu. Oke, tunggu. 1 Korintus 9. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Ngomong gitu dia. Baru tahu gue loh. Bukan aku telah melihat Yesus Tuhan kita. Parah. Dia melihat Tuhan Yesus katanya yang bukan manusia. Oh. Artinya dia benar melihat dari muka sampai kaki dia lihat ya.
Ya kalau, nah ini sekarang Gurunda pertanyaannya. Ini nih. Pertanyaannya di sini, Om. Mantap Gurunda. Aku baru baca ini loh. Artinya Yesus ini nggak akan turun lagi dong akhir zaman. Kan udah turun ini. Padahal mau tahu nggak yang dia lihat itu bukan Yesus? Coba di mana kuncinya? Matius 23 nomor 39 itu kuncinya. Coba kita. Masalah generasi. Mantap banget ya, bener ya. Dan aku berkata kepadamu, ini Yesus ya, merah ini. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, dar. Sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. An-Nisa 159 itu berbetul. Tak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa ketika datang untuk yang kedua kalinya. Itu yang dimaksud tuh. Hingga kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka akan memuji. Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 20, nomor 27, 28, 29, 30. Seluruh manusia akan melihat aku dan seluruh manusia akan meratap ketika aku datang untuk yang kedua kalinya. Apa itu? Memuji kepada Yesus. Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, As-Sukruf 61, ketika Nabi Isa datang membawa tanda hari kiamat, seluruh manusia akan meratap. Iya. Gimana nggak merata, woi? Matahari, cok, matahari digulung, langit digulung, bumi digulung, gimana nggak meratap? makanya saya katakan saudara kita Kristen ini kalau melepaskan doktrin dogma, bisanya mereka sampai hidayah, bisa. Amin Gurunda. Bisa. Mereka aja yang udah terlanjur kan ya. Terlanjur mereka seperti itu. Iya loh, ini bentrok ya. Paulus gegabah banget, dia bilang melihat Tuhan. Yesus aja ngomong nggak akan melihat aku, katanya. Aduh, coba ini nih Dinda, coba kita lihat di di data sebelumnya 26, 27, 28. Apa yang Yesus katakan di situ dan di apa nih? Matius berapa? 23 yang tadi. Oke. Itu kan 39. Nah, coba 37, 38-nya. Apakah benar-benar realisasi hari ini? Coba. Yerusalem, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Yang itu bukan? Iya. Oke. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, tapi engkau tak mau. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Sunyi enggak? Ditinggal enggak? Iya. Ditinggal. Makanya ketika orang itu bertanya, kamu menyembah bukan Tuhannya Bani Israel? Oke, tidak masalah. Tolong tunjukkan karya Tuhan Bani Israel yang mereka sebut Hashem selepas Yesus kepada mereka. Ada nggak? Ada, itu Iron Dome. Iron Dome. Tuhan yang menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ismail, melalui Nabi Ishak, turunannya Nabi Musa, Daud, Sulaiman, Nabi Isa. Selepas itu hampir 700 tahun, ada nggak Tuhan menyatakan diri kembali kepada Bani Israel? Nggak ada. Nggak ada lagi sampai detik ini. Iya. Tuhannya Bani Israel berkarya terakhir kali untuk nyata di atas muka bumi ini ketika mewahyukan Al-Quran. Masya Allah. Oh, nggak lagi berkarya. Ditinggal kosong di sana, hampa sepi, tak ada lagi. Iya, mantap. Nanti kamu akan melihat aku setelah kamu dan pada saat itu ketika aku datang, kalian akan berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Berarti siapa yang dikutuk di atas tiang salib? Encus. Lah ini orang diberkati yang datang.
Tapi ini mantep banget Gurunda ya, hingga kamu berkata, ini Yesus sendiri yang bilang ya. Diberkatilah dia-nya besar yang datang dalam nama Tuhan. Artinya diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Yesus bukan Tuhannya kalau gitu ya Gurunda ya? Iya memang. Itu kan alaihi salam. Pemberkatan kan itu. Iya. Alaihi salam. Sekarang pertanyaan saya, ketika ada yang ngaku Yesus ke Ananias, ada nggak ucapan diberkatilah dia yang datang kepada aku Ananias? Ada nggak? Nggak ada. Cengok. Ketika datang kepada Paulus, ada nggak? Nggak, dia kalau kata medis ayan itu, makanya nggak nyebut. Ketika di Pulau Patmos, ada nggak? Nggak ada. Ketika ada yang salat tahajud katanya, lalu murtad ketemu Yesus, ada nggak? Nggak ada. Karena mustahil lisan mereka akan berkata demikian. Apabila mereka berkata hanyalah utusan Tuhan. Kenapa ke situ? Lah, kan dia diberkati sama Tuhan. Oh iya. Itu hanya ucapan umat Islam tuh. Itu hanya ucapan orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. Allahu Akbar. Gak ada ucapan orang kafir yang akan melakukan pemberkatan kepada Nabi Isa atas nama Allah. Gak mungkin, itu mustahil terjadi. Itu gak ada. Masya Allah. Itu hanya bisa dilantunkan oleh lisan orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa takut kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam, begitu datang Nabi Isa, apa kata umat Islam? Alaihissalam. Diberkati dia dalam nama Tuhan. Alaihissalam. Itu fakta. Itu real. Nah, tapi saudara-saudara kita Kristen, apa yang mereka perjuangkan di hadapan kita? Mati. Sesat Islam itu. Kenapa sesat? Karena tidak menerima Yesus mati di atas tiang salib. Matinya itu ya. Kalau mereka matinya. Ngeri itu Dinda. Ngeri. Kenapa ngeri? Karena beberapa saat yang lalu aku sudah mengangkat tema ini terkait dengan Kristen dalam hal ini, dalam hal ini berdasarkan Matius 23. Sebenarnya ketika saudara kita Kristen mengatakan mereka adalah pewaris dosa dari Nabi Adam, itu keliru. Kenapa keliru? Karena tidak ada dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya Adam mewarisi dosa. Iya kan? Iya betul, nggak ada. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam pola yang dijabarkan Yesus dalam Matius 23, ternyata mereka mewarisi dosa dari siapa? Dari orang Farisi. Di mana? Jadi yang mewariskan dosa kepada mereka itu adalah orang Farisi, bukan Adam. Mantap. Dalil. Ya. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Ayo baca. Gurunya dalil terus loh. 23 sampai 36. Ya, coba dibaca. Panjang loh. Ini enggak apa-apa. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk 32 aja langsung 32 ya. Jangan terlalu sakit hatinya mereka, jangan. Sebenarnya itu dari data 13-nya Dinda, tapi kita fokus ke ininya, ke 32 ya. Farisi, iya 32. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Nah, itu. Ayo. Baca-baca, itu kan keturunan toh? Keturunan gak itu? Iya, keturunan ular beludak dibilang. Nah, apa hukuman bagi keturunan ular beludak ini? Hukuman neraka, gurunya. Berarti diwariskan nggak? Waduh, iya dong. Nah, baca 33 dan sampai 36. Ayo. Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah
di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel orang benar itu sampai ini menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan Mesbea. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Itu fix. Alhamdulillah. Luar biasa bukan? Mantap Panglima. Nah, luar sekarang, biasa. Sekarang apakah orang Farisi ini mau masuk ke neraka seorang diri? Nggak mau. Cuma nggak tahu dalilnya. Nggak mau. Baca nomor 15-nya. 15. Celakalah kamu, yang ini yang tadi, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nggak mau. Iya. Mereka menjelajah, mencari teman ke neraka. Iya, jelajah mereka. Aduh, nyari satu orang sampai ke Roma. Gitu. Sampai ke ini Cianjur itu ada itu. Tapi Dinda sudah pernah baca Roma 7 enggak? Udah. Enggak, kalau Roma 7 jarang banget kayaknya. Nah, coba dibuka satu perikop dulu, satu bab. Roma 7 ya. Sedikit lagi habis itu kita tutup ya. Iya. Roma 7 ya. Iya Dinda. Biasanya di Roma 8 Gurunda yang hujat-hujat Taurat itu biasanya di situ. Ini Roma 7 dibaca ini. aja deh. Nomor 7 ya bab 7 nomor 13. Terakhir. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Loh, ngapain ngomong? Karena bukan baca apa yang aku. Oke. Enggak, dia nulis panjang-panjang tapi ujung-ujungnya nggak tahu dia. Pokoknya lucu. Oke. Semakin ke sono. Karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika Jadi apa yang diperbuat Paulus itu adalah hal yang dia benci sendiri. Ayo lanjut Indah. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Ini dia sebagai manusia ini. Tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab dia berkehendak yang gak baik-baik gitu ya maksudnya. Iya, coba di data nomor 18 diulang. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Oh, jujur dia. Sebab 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Terus? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuat, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Apa maunya ini? Hatinya, dalam hatinya itu melayani hukum Allah, Taurat. Tetapi jasadnya, ada yang menguasai jasadnya sehingga melakukan ketundukan terhadap hukum dosa. Hukum dosa.
Mantap Roma 7 ini. Wah, data baru nih. Mantap Panglima. Itu klarifikasi tentang dirinya yang sebenarnya. Iya. Makanya keakuratan daripada pengakuan Paulus ini kita bisa lihat di dalam KPR 21:15 sampai 26. Bagaimana dia setelah dia kembali masuk ke Yerusalem, dia bertaubat coy dari mengajarkan agama Kristen. Masa? Iya. Oh, tahu aku. Iya. Bertobat kan? Dia mentahirkan dirinya. Karena apa yang diperbuat? 21:15 sampai 26. Apa yang diperbuat oleh Paulus itu adalah sesuatu perbuatan yang dia tidak kehendaki. Tetapi dosa yang diam di dalam dirinya, itulah yang berbuat. Berarti semua instruksi jasadnya itu adalah untuk melayani hukum dosa. Contoh, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ini kehendak Elohim atau bukan sih? Sunat itu? Iya, perintah itu, perintah Elohim. Nah, sunat. Tapi kalau dia mengatakan barang siapa menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Dia mengajak orang bersunat atau tidak bersunat tuh? Tidak bersunat dong, supaya bisa diterima Kristus. Nah, pekerjaan tubuhnya itu dengan mengatakan itu melayani Tuhan atau melayani hukum dosa? Melayani hukum dosa. Ya sudah. Aduh. Terus dia taubat ya? Taubat ya. Jadi, makanya di dalam saking jujurnya Paulus itu di dalam 1 Korintus 12 nomor berapa itu ya? Nomor 7 kalau nggak salah. Dia mengatakan di dalam tubuhku ada utusan iblis. Iya. Untuk menggocok aku. Iya kan? Ya sudahlah. Udahlah. Ini kocak ini Paulusnya taubat ini. Paulus ngajarin Kristen terus dia taubat masuk lagi Yahudi gitu gurunya. Di KPR 21 ya. Coba dibaca, Dek. Ya, banyak ini sampai 40 Gurunda ya. Yang di mana? 15 sampai 27, 26. Oh, oke. 15 sampai 26. Yang berkali udah saya bersama-sama dengan kami 7 juga mereka. Pada saat perintah Paulus bersama dengan kami mengunjungi Yakobus semua penyataan kali itu. Paulus bersama dengan terbiak apa yang dilakukan. Saudara lihatlah beribu-ribu dan telah mereka semua rajin mereka, tetapi mereka mendengar tentang engkau. Oh, ini yang konflik. Jadi bagaimana itu mereka akan mendengar bahwa kesal adalah so itu kenapa ini di antara kami ada orang mereka kemenangan aku. Jadi kalau bantu-bantu maka semua akan tahu bahwa segala kabar dengan aku bekupati. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengannya dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahir akan selesai dan mengeluarkan dengan mereka masing-masing. Oh, dia mentahirkan diri ya. Wah, iya benar boy. Ini tobat dia. Tobat. Bagaimanakah dengan orang-orang yang terlanjur kau ajarkan untuk melepaskan adat istiadat kita? Makan yang diharamkan, tidak menyunatkan anak-anaknya. Ayo, bertobat dia dari ajaran itu. Bertanggung jawab nggak dia? Iya, dia di situ dia bertobat. Nah, terus yang udah dia sesatin gimana? Nah, itu dia masalahnya. Itu bukan tanggung jawab saya lagi. Itu bukan tanggung jawab saya lagi. Aduh, Paulus. Tobat dia sesat bareng-bareng, tobat sendiri dia. Gimana ini gurunya? Itu dia masalahnya itu di situ. Masalahnya itu di situ, Dinda. Sekarang gini loh. Analogi logika sederhananya gini ya. Kita menggunakan akal yang standar aja dulu. Iya. Saya punya utang. Oke. Saya punya utang. Terus ada ini nebus utang saya. Kan gitu. Ya kan? Nah, setelah nebus dosa saya atau utang saya kan tergade tuh. Iya. Barang saya tergade kan? Setelah Dinda nebus barang saya itu, barang itu Anda bawa kemana?
ke Penggadaian. Iya, terus barang itu ditebus dibawa kemana? Dibawa ke gudang. Ke saya dong. Oh iya. Ke saya, kan barang saya ditebus. Dosa saya ditebus. Iya kan? Iya. Nah, setelah dosa saya ditebus, dosa saya dikembalikan kepada siapa? Dikembalikan kepada saya. Ya iya. ini dosa ini asalnya punya siapa memang Gurunda ini? Kalau di mereka itu. Kan dosa mereka yang ditebus oleh Yesus. Iya kan? Itu yang pertama. Analogi kedua. Sekarang saya punya utang 1 miliar, 2 miliar. Terus diri lo yang tebus di bank dengan uang yang sama kan? Iya. Nah, terus berarti kan utang saya lunas tuh. Karena ada yang menjamin. Iya. Tetapi setelah kamu ambil duitmu kembali setelah 3 hari, nggak jadi ambil lagi kembali. Nah, utang saya kembali nggak? Kembali. Iya kembali. Berarti harusnya yang benar itu adalah ketika dia menebus dosa, jangan bangkit. Loh iya dong. Kan dosa harus ditebus dengan maut. Dosa adalah maut kan? Iya ini sama kayak aku dong Gurunda. Ini kan aku kan dulu tuh ada argumen kayak gini kan. Lu punya utang berapa? 1 juta. Kalau dibayar 300.000 lunas nggak? Ya enggak lah. Ini sekarang Yesus nebus dosa. Kan dosanya ditebus harusnya dibayar selamanya. Kalau cuma dibayar 3 hari doang matinya lunas nggak? Ya enggak sih, ya gitu Kristennya dia. Lunas 3 hari. Tapi lu datang lagi, nggak jadi sini, aku mau hidup kembali, hidup lagi kembali, nyawaku ku ambil lagi kembali. Iya, berutang lagi dia. Iyalah, jadinya gagal bayar dong, jadinya. Nah, apa buktinya secara data bahwa dia gagal bayar? Roma 8 nomor 10. Wah, ini baru nih Roma 8, baru saya baca itu. Coba. Apa katanya di sana? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Coba diselami lagi pelan-pelan. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kalau ada Yesus dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Berarti selama ini Kristen mati karena dosa. Kemana perginya? Neraka. Ya sudah selesai. Makanya diambil kembali, cuma 3 hari doang. ini niat nggak sebenarnya nebus dosa ini? Kenapa nggak selamanya ya? Kenapa cuma 3 hari ya? Ya itu dia makanya. Aduh. Katanya mantap Panglima. Adinda sudah pernah dengar kalau salib itu adalah kemenangan bagi Kristen? Yang mirip-mirip pernah, tapi kalau itu banget. Iya pernah dengar dulu. Kalau iya. Makanya di rumah ibadahnya ada salib, di rumahnya ada salib, bahkan di tubuhnya disalib, digantung di leher, kalung, bahkan ada yang bertato. Karena itu ada kemenangan. Sekarang di TKP kita lihat, iblis merasuki Yudas untuk disalib. Yesus mati, salib. Imam kepala Mahkamah Agama buat tipu muslihat supaya Yesus disalib. Nah, ketika Yesus benar-benar disalib, itu kemenangan untuk siapa? Untuk iblis. Kenapa Kristen ikut-ikutan menang? Aduh. Mungkin gini Gurunda, karena kalau kebangkitan kan goa. Gambarnya goa. Kalau goa susah dibikin kalung atau ornamen Gurunda. Bulat soalnya, bulat bolong. Kalau saya sih kalau dia menang karena dia bangkit, bukan kayak itu kegagalan tebusan. Oh iya. Susah kiri kanan susah. Sama seperti domba yang digunakan oleh orang Yahudi nembus dosa mereka, bukan? Iya. Pertanyaan saya, domba itu bangkit kembali nggak?
Enggak, mati terus. Iya, itu. enggak, mati terus. Konsisten. Karena memang dia digunakan untuk nebus dosa. Betul. Iya kan? Nah, Iya. disalib gak domba-domba itu? Enggak, disembelih kalau domba. Disembelih. Disembelih dia. Disembelih. Karena salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Tuhan. Iya. Salib itu hukuman orang yang dikutuk Tuhan. Iya ya. Ya salib. Tapi kan gini Gurunda ya. Salib itu kan bukan hukumnya Tuhan Israel kan? Bukan ya? Bukan. Hukumnya pagan itu. Kalau Israel kan digantung. Iya betul. Israel kan digantung gitu. Nah, maksudnya tuh ini kan ada hukum Taurat nih, lengkap lah gitu ya, dari Kejadian sampai habis itu. Terus dari sekian tebal kitabnya itu, kenapa penebusan dosanya pakai hukumnya orang pagan gitu? Kenapa ya? Kan mau dihadiahkan kepada orang-orang itu, bukan dihadiahkan kepada Bani Israel. Ada nggak salib itu dituliskan untuk orang-orang Yahudi? Salib? Enggak, perjanjian lama aja nggak nemu kata salib. Nggak nemu. Makanya kalau kita lihat Ulangan 21 di situ di situ kan digantung. Ada nggak orang jahat digantung untuk nebus dosa mereka? Kan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Paling ini Guruna mentongnya tai sapi dibakar nebus dosa ada baru. Iya, Keluaran 29 itu ya. Nah sekarang apakah mereka menjadikan simbol kotoran sapi itu sebagai simbol keselamatan? Susah Guruna. Kalungnya jelek, kalau dibikin kalung jelek itu bulat-bulat ya. Jadi induk kalung. Iya gitu kan. Bulat-bulatnya sangka anggur lagi bukan tai. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini aja, tema ini aja bikin mereka pusing deh. Pusing Iya. mereka. Stres mereka tuh. Bisakah firman Tuhan itu direvisi, dikoreksi manusia? Nggak bisa. Kenapa kitabmu selalu direvisi? Ya karena itu hanya terjadi. Berarti bukan firman Tuhan kan? Iya. Ini sendiri mengatakan bisa dibilang palsu ya, palsu bisa lah. Kalau kita penilaiannya dari sudut pandang Taurat itu kan yang diterima Nabi Musa itu kan yang asli menggunakan bahasa Ibrani kan? Betul. Itu asli. Asli. Nah, lawan dari asli? Palsu. Ya sudah selesai. Oh iya loh, di bawah diskusi gini aja susah banget nerimanya. Itu dia makanya teman-teman kita kalau menggunakan dogma doktrin, pasti kuat. Sebagaimana mereka mempertahankan ini adalah duren. Kita nggak bisa lawan. Kita nggak bisa lawan, Dinda. Iya. Karena kenapa? Kamu tidak mengerti kalau itu duren. Kenapa? Karena kau tidak punya Roh Kudus. Udah, mampus kita. Selesai kita. Selesai. Gurunda ini ada terhitung mau naik Gurunda. Naikin. Siapa? Lihat dulu orangnya. Kalau dia orangnya ya nggak usah. Nggak tahu, harus dicek dulu. Atau udah mau closing Gurunda? Kita istirahat aja deh. Istirahat aja dulu ya untuk kawan-kawan. Aduh, Kresen Satu lagi. Satu lagi. Iya. Silakan. Yohanes 14:26. Yohanes 14:26. Oke, meluncur. Ya, Roma 7 tuh Iwan ya, di marking tuh Roma 7. Paulus ngaku habis-habisan di situ. Itu tuh apa ya, penjelasan untuk 2 Korintus 12 7. 2 Korintus 12:7. Yohanes berapa Gurunda? 14 ya? 14:26, Dinda. 14:26. Oke. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana cara kita kalau teman-teman kita ini punya Roh Kudus? Ya dari ajarannya itu. Oh, salah. Ajaran. Oh iya. Keliru adekku. Dia dari mana dong Panglima? Berdasarkan Yohanes 14 nomor 26, untuk membuktikan orang Kristen itu punya Roh Kudus beneran atau tidak, tutup matanya, lalu suruh baca Bible. Mengingat itu identik dengan mata atau akal? Mata.
Masa mengingat pakai mata? Tutup mata tadi katanya. Ya udah akal. Akal. Iya, akal. Berarti mereka nggak butuh mata untuk mengingat perkataan Yesus, bukan? Iya. Roh Kudus itu akan mengingatkan engkau apa yang pernah aku katakan kepadamu. Mantap sih, ya benar. Nah, sekarang suruh tutup matanya, suruh baca Yohanes 10 data nomor 36. Atau data nomor sekian, Matius sekian nomor sekian. Yesus berkata, apa kata Yesus? Silakan Anda sebutkan. Kalau dia punya Roh Kudus, dia pasti akan ingat, bukan akan baca. Sederhana kok itu. Mantap. Iya benar. Roh Kudus fungsinya mengingatkan perkataan yang pernah Yesus katakan. Itu fungsi Roh Kudus. Counter keras ini, mantap sih. Mereka kan sering bilang gini, Gurunda. Oh, kami bukan umat penghafal, kami bukan umat penghafal. Berarti nggak ada Roh Kudus. Nggak ada Roh Kudus kalau gitu. Iya. Nggak ada Roh Kudus. Karena mantap. Fungsi Roh Kudus diutus itu adalah mengingatkan perkataan Yesus. Mengingatkan. Jelas itu. Justru di mana tertulis itu, Bang Suma? Di mana, Bang Suma? Coba di mana? Coba karena saya bukan umat penghafal seperti kalian. Di mana tertulis itu, Bang Suma? Loh. Ciri-ciri manusia yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah mengingat setiap perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan. Maka sejatinya sifat Roh Kudus itu hanya ada pada diri umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam menghafal kitab sucinya. Akal. Ketika berbicara tentang Nabi Isa, wa isqala ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, disebut Nabi Isa. Apa yang dikatakan Nabi Isa diingat kemudian oleh umat Islam dalam hal Al-Quran. Ucapan-ucapan Nabi Isa itu diingat oleh umat Islam. Yohanes 16 nomor 13 nomor 7 sampai nomor 15, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Nah, hafalan-hafalan umat Islam itu tentang Nabi Isa itu semuanya gambaran kemuliaan untuk Nabi Isa. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Oh, dan seterusnya. Nabi Isa dimuliakan habis dalam Al-Quran. Bahkan sebelum lahir pun ibunya tidak bertunang dan seorang laki-laki. Dia tidak pernah tersentuh oleh seorang laki-laki. Mulia kali Nabi Isa itu, ibunya, dirinya, dan seterusnya. Dan aku diberkati dimanapun aku berada. Gak pernah ada ruang di kehidupan Nabi Isa itu sempat terkutuk barang 1 detik, 2 detik, 4 detik. Di dalam Bible dia pernah terkutus selama 3 hari 3 malam. Di Islam tidak ada itu. Dari ciri orang yang kepenuhan Roh Kudus adalah memuliakan Yesus. Satu. Ya. Siapa yang berperang untuk membela bahwa Yesus itu tidak dikutuk? Umat Islam. Siapa yang ada di pihak bahwa Yesus itu dikutuk? Di Kristen. Memuliakan enggak tuh? Enggak. Terus umat Islam menghafal semua data-data tentang Nabi Isa. Jangankan yang ada dalam Al-Quran, di dalam Bible pun kita hafalkan tentang perkataan-perkataan Yesus. Justru kita yang mengajarkan pendeta pastor itu tertulis di sini lol. Di mana itu semua? Di situ lol. Baca lol. Sampai apa yang terjadi? Kita yang mengantarkan para pendeta untuk buka perpustakaan. Dia yang punya kitab, kita yang mengingatkan. Berarti Roh Kudusnya ada sama kita, bukan sama mereka. Iya, mantap. Iya dong. Kan ucapannya jelas itu. Apabila Roh Kudus itu datang, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Wah, keren kali, bah. Mereka baru mau mencari. Jadi di dalam otak mereka itu apa? Kalau ucapan Yesus tidak ada di dalam otak mereka, dari apa yang ada dalam otak mereka? Coba. Ini penisnya Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi semalam itu Dinda ada beneran, ini masih ada yang buat piti-piti ada di YouTube. Ada orang Kristen mengakui bahwa bapak itu jenis kelamin laki-laki. Astagfirullah. Punya anus, punya lato-lato, punya kelamin. Iya diakui. Masih ingat nggak teman-teman semalam? Ada nggak yang buat piti itu? Astagfirullah. Diakui. Apa Tuhan lu? Laki atau perempuan? Kata dia sama aku kan. Bung, Tuhanku bukan makhluk. Jenis kelamin itu hanya berlaku pada makhluk. Tuhanku bukan makhluk. Pertanyaan lu salah. Masa Tuhanku kau tanyakan laki atau perempuan? Tuhan lu yang laki-laki.
Oh memang, Bapak itu laki-laki, yang ada di surga itu laki-laki, kata dia. Waduh, balik lagi nih, tanya sama aku, Tuhanmu laki-laki atau perempuan? Saya katakan, Tuhanku bukan makhluk. Itu pertanyaan untuk seekor kambing, sapi, manusia, baru bisa pertanyaan itu. Tuhanku makhluk, kok ditanya laki perempuan? Makanya dipanggil Bapak, karena Bapak itu laki-laki, kata dia. Waduh, buset dah. Apa itu fungsi kelamin pada Tuhannya mereka itu? Fungsinya apa itu coba? Aduh. Jadi bukan kita ya yang mengatakan itu, mereka yang mengatakan, bukan kita. Dan YouTube-nya ada kok yang mengatakan itu. Belum lagi. Iya, dibikin fiti-fiti, Ikhwan. Belum lagi ada juga yang mengaku, betul, ada yang mengaku bahwa Kristen itu adalah cangkok, hasil cangkok. Oh iya, itu ingat. Cangkok dari pohon zaitun katanya. Aduh, parah. Macam-macam aja. Inilah akibat kalau hanya menggunakan terjemahan dari kitab agama orang. Kan sama seperti ini, Dinda. Kita punya Al-Quran, ada terjemahan kita, terjemahan Al-Quran. Ada kelompok di luar Islam mengambil terjemahan Al-Quran untuk membuat agama baru. Kira-kira mana yang betul? Agama Islam yang menggunakan kitab suci Al-Quran atau agama baru yang menggunakan terjemahan Al-Quran? Kan begitu polanya. Orang Yahudi punya kitab suci, kitab Tanakh, bahasa asli. Ada orang di luar mereka membuat agama baru dengan menggunakan terjemahan kitab mereka. Itu yang disebut bidat. Ya. Begitu. Dan itu memang disindir oleh Petrus di dalam 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah jemaat Elohim ada nabi-nabi palsu, demikian juga di tengah-tengah kamu ada guru-guru palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalam kitab Taurat itu siapa? Ada Lukas, ada Markus, ada Matius, dimasukkan ke situ. Kan kitabnya Yahudi sudah ada tuh. Kitabnya di Torah, Tanakh, Ulangan 4 nomor 2, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Kan udah tuh, udah lengkap tuh kan. Perjanjian barunya orang Yahudi. Nah, kata Petrus, demikian juga di tengah-tengah kamu. Berarti zaman itu kan? Di tengah-tengah kamu ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Siapa yang memasukkan ajaran baru ke dalam ajaran Yahudi? Paulus. Nah, itulah yang itu yang dimaksud. Tapi tobat dia. Tobat, alhamdulillah. Tapi meskipun dia tidak tobat, Dinda, meskipun dia tidak tobat, iya. Dia tidak 2 kali lebih jahat. Dia hanya sekali saja. Paulus. Tapi ada pengikutnya yang 2 kali lebih jahat, yaitu. Oh iya, itu nubuatannya gitu ya, Gurunda ya. Iya. Sebab begini, tidak ada Paulus itu mengajarkan bahwa Yesus itu sehakikat dengan Elohim. Itu nggak ada dalilnya, nggak ada. Mantap sekali. Nggak ada. Iya, betul sekali. Apa tadi dalilnya yang kita baca di Roma 7 tuh? Bisa nggak Dinda tunjukkan kembali, baca kembali Roma 7? Bisa. Di data nomor 24. Data 25. Roma 7:25 ya. Ya, ini bukti ya, kalau Paulus itu tidak pernah menghakikatkan anak Maria atau Yesus apapun yang datang kepadanya dengan Elohim Tuhannya, itu nggak pernah. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu kan? Iya. Apa? Tuhan kan di situ? Iya. Bukan Tuhan kan? Bukan. Tapi Tuhan. Dan yang dipuji kemudian bersyukur kepada Allah. Nggak pernah dia menghakikatkan, nggak pernah. Begitu juga kalau kita lihat di Filipi 2, dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri,
terus mengambil rupa manusia, terus taat jadi manusia, bahkan taat sampai di atas tiang salib. Itu kan dikatakan oleh saudara kita Kristen, Tuhan yang turun kan berinkarnasi. Iya. Nomor 11-nya enggak begitu bunyinya. Nomor 11-nya Paulus mengatakan apa? Itulah sebabnya Allah sangat memuliakan Yesus. Alamak. Tapi mereka yang 2 kali lebih jahat menghakikatkan, mensejajarkan lagi, mensehakikatkan Yesus dengan Elohim. Padahal Paulus mengatakan apa? Demikian Bapa memiliki hidup dalam dirinya, demikian juga Yesus memiliki kehidupan dalam dirinya. Berarti 2 kehidupan kan? Ada 1. Bapa itu esa. Lalu Yesus juga esa, berarti dua individu yang berbeda, masing-masing esa. Yesus tidak pernah menyatukan itu, nggak pernah. Sejahat-jahatnya dia tidak pernah mensehakikatkan, dia tidak pernah mensehakikatkan. Ketika Paulus itu datang ke orang Athena, dia mengatakan, apa yang kau sembah selama ini, yaitu agnostos theos, yang kalian tidak kenal, itulah yang kuajarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Paulus ingin menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Elohim? Tidak. Paulus ingin mengajarkan kepada orang Athena bahwa dewa yang mereka sembah selama ini, itulah yang dia ajarkan dalam nama Yesus. KPR 21 nomor 23 nggak bisa. Paulus tidak pernah mengajarkan Elohim, Eloah Abraham, Eloah Yakub, itulah Yesus. Nggak pernah. Paulus nggak pernah mengajarkan itu. Betul sekali. Nggak pernah. Jadi kan saya data kalau ada yang bisa menunjukkan Paulus menghakikatkan Elohim yang mereka sebut Yod-Heh-Vav-Veh itu sehakikat dengan Yesus, itu tak ada sama sekali. Iya. Tetapi kalau saudara kita Kristen ditanya, apakah Yod-Heh-Vav-Veh itu adalah Yesus? Mikana tuh paling jago. Mikana paling jago tuh. Mikana paling jago. Padahal Paulus tidak pernah mengajarkan itu. Makanya saya katakan bahwa bisa jadi ini hanya fitnah terhadap Bulus, utusan Isa Al-Masih. Bisa jadi itu hanya fitnah. Makanya mereka nggak bisa tanggung jawab. Kenapa nggak bisa tanggung jawab? Tolong tunjukkan nama bapaknya Paulus, nama ibunya siapa? Nggak bisa dia tunjukkan itu. Jangan-jangan ini lagi-lagi fitnah kepada Bulus, sahabatnya Yohana. Kita nggak tahu. Kan begitu. Iya. Ini yang dijelasin guruna ini sesuai dengan ini loh, apa namanya? Mengenai murid-murid atau tokoh-tokoh Nasrani dari kitab alim ulama kita loh. Jadi memang kalau dalam penjelasan alim ulama kita, guruna emang baik ini. Si Bulus ini tuh baik sebenarnya. Iya. Makanya. Dia baik, cuma itulah apa yang generasi keseninya itu. Yang apa, kaum Nasturia sama kaum Yakubia itu yang mempersekusi kaum muslimin yang Nasrani ini gitu. Mantap Gurunda, mantap. Oke, 5 menit Dinda. Ya, ikhwani fisabilillah, demikianlah ya. Semoga kalian pada nyiapin memo di HP atau pensil sama pulpen ya, untuk nyatetin semua amunisi yang Gurunda keluarkan. Aku juga dapat banyak ikhwan, karena aku kan pakai laptop, jadi langsung buka dalilnya didiamin dulu, baru nanti kita inventaris gitu ya. Jangan lupa catetin. Kalau yang ketinggalan untuk mendapatkan data-data ini, kalian ke Zulkifli M. Abbas channel YouTube. Nah, di situ carilah di menit-menit terakhir atau dari awal bisa. Banyak banget yang Gurunda sampaikan, insya Allah menjadi ilmu untuk kita, untuk counter misionaris dan counter pemurtadan gitu ikhwan. Oke? Aku belum buat video untuk besok buat Ukti.
Dan tidak lupa aku sampaikan lagi ya, untuk yang ingin ikut umroh bersama Gurunda di 2027 Januari tanggal 5, tafadhol DM aku ya Ikhwan ya. Dia di 37,500 ribu, 37 juta 500 ribu, DP 5 juta dulu gitu kan. Sisanya nanti kalian akan dipandu oleh tim travel API. Sehingga nanti ketika umrohnya bisa bareng-bareng terus bersama Gurunda. Nanti juga ada Akhi Ardiansyah, ada Bang Handi, ada Akang, Bunda Rahma, Bang Faruk atau Uhti Nora gitu. Tergantung request kalian yang paling banyak ke yang mana. Gitu Ikhwan. Nanti berbondong-bondong lah rame di sana. Oke? Ya jangan takut nggak bisa Ikhwan, karena insya Allah kalau sudah diniatkan Allah mudahkan gitu. Oke? Siapa kores ini Bang? Aku pesulap. Oke Dinda. Sip, Gurunda. Ya, Tutup Amir kita. slow. Oh, ini siapa ya? Tidur mungkin. Ya wes Gurunda, ini atuh apa? Doa kafaratul majelis Gurunda. Iya, Kita iya. istirahat. Baik teman-teman, mohon maaf kita ada menaikkan beberapa tamu tapi nggak terbaca. Dia naik, ternyata dia minta, lalu pergi. Setelah beberapa saat kita nggak naikkan. Gitu. Jadinya kita lanjutkan, kita cuma menyajikan data doang. Bukan kita mengatakan itu ada sesuai dengan yang tertulis harus seperti itu. Seperti yang harus menjadi diimani oleh saudara kita Kristen. Ya enggak, itu kan beda iman. Cuman kita menangnya di data. Kita berbicara berdasarkan data, kan gitu teman-teman. Jadi jangan marah. Itu data, kalau nggak suka ya naik ke sini. Naik ke sini. Ya kan Dinda? Betulnya jelasin aja naik gitu. Tapi udah mau tutup ini sekarang. Besok aja ya. Besok aja. Ya, besok. Gurunda itu live pagi atau kalau nggak pagi, siang, malam insya Allah ada terus Gurunda tiap hari. Nggak tahu ini. Allah kasih sehat Gurunda tuh kenceng banget. Bang Juma ganteng. Halo juga. Dari mana? Dari Kalsel, Bang. Islam, Kristen. Kristen, Bang. Dari sekte apa? Protestan, Bang. Anda mendengarkan penjelasan kita tadi? Iya, Bang. Ada yang tidak sesuai dengan kepala saudara? Enggak ada sih, Bang. Cuman kalau terus-terusan menghujat itu nggak baik, Bang. Mempermainkan Kok menghujat? Tuhan, Kok menghujat? Adakah yang kami hujat tadi? Katanya nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada, udah aman berarti. Iya, nggak ada. Kalau sistem menghujat tuh nggak baik, Bang. Oh, iya betul. Nama Tuhan. Ya kalau yang tadi kan nggak ada. Oke, setuju kita Bang, setuju. Iya. Setuju. Kita nggak boleh menghujat. Betul itu. Kita di sini Islam, my bre gitu. Jadi menghujat sesembahan lain itu dilarang keras, Nggak boleh, dilarang nggak keras oleh Tuhan kami gitu loh. Iya, kasih tahu yang di sebelah, Oke, saya sudah callback ya teman ya. Nanti boleh ikut gabung lagi besok, Bang, boleh ya? aku nggak ada koin ini, Bang, belum. Ya ini udah tinggi malam soalnya ini, Bang. Belum isi dana. Apa? Mau ngasih koin maksudnya? Iya. Buat apa? Nggak usah. Kecuali memang kaya banget gitu kan. Terus mau ngasih koin yang di atas boleh gitu. Ya nggak kaya sih, Bang, sedang-sedang aja, Bang. Kenapa mau ngasih koin ke Gurunda? Nah? Bukan, beliaunya minta koin. Enggak, mau ngasih koin, cuman Mau ngasih koin dulu. tinggi malam nggak ada yang dana juga nggak ada ngisi. Gitu loh. Baik Oh banget. gitu. Makanya Iya. naik aja jadinya. Niatnya bagus, niatnya. Ini saudara Amin naik lagi dong. Tadi udah naik kok nggak ngomong. Naik dulu Bang. Sejenak Kenapa? aja di atas. Nggak Kenapa tahu dia gitu. Gurunda? Dia orang Dayak katanya. Terus? Nggak tahu juga. Nggak ngetik apa memang dia? Amin ini. Ada tuh di mana? Itu
Ikhwan itu bukan Reda Marbun, Ikhwan itu kayaknya mau nge-framing Reda Marbun, tapi dicari aja orang di balik akunnya gitu kan, karena yang ketikannya itu bukan orangnya nanti yang kena gitu loh. Dia mau nge-framing Reda Marbun itu, ya kita tahu lah, iya ini ada Tritung, dia pakai nama Reda Marbun supaya Reda Marbunnya itu yang ditangkap gitu. Cuma kan kita kan nggak goblok gitu, kita kan tahu hukum dan kita tahu cybercrime gimana kerjanya. Bukan Reda Marbunnya yang kena, dianya nanti yang kena gitu. Iya. Oke lah kalau gitu. Kita tutup ya teman-teman sekalian. Saudara, kita tutup ya. Iya. Mute dong, Bang. Gimana mute? Kagak bisa mute ini gua. Gimana mute? Mute siapa, Dek? Itu Reda Marbun yang pakai akun Reda Marbun. Kenapa? Iya, ya. Dia ngehujat biasa gue. Penyepengencus. Oh. Ini kan ibu yang marah-marah waktu itu. Bukan dia enggak, itu orang lain dulu, bukan Reda Marbun asli. Oh, kita blokir aja kok gitu. Iya. Oke. Hilang dia. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak udah bergabung di kita di sini ya. Saudara Evan nanti kita jumpa lagi ya teman ya. Makasih ya. Iya, Bang. Ya, oke. Kasih kita turunkan. Kita tutup rekan-rekan sekalian pertemuan kita pada sesi kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman semuanya terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan kepada saudara kami non muslim, ketika kebenaran yang kami sampaikan itu menggores hati saudara, silakan naik di esok hari pertemuan berikutnya. Karena mau tidak mau kami umat Islam harus menegakkan yang hak itu hak, batil itu batil. Kami nggak bisa kemudian diatur dalam hal itu, karena agama kami mengajarkan hal yang sama, mengajarkan kebenaran meskipun pahit, menyampaikan sesuatu yang salah meskipun pahit itu adalah mutlak di dalam agama kami. Kami tidak munafik dalam hal ini. Sesuatu yang lurus kami katakan lurus, bengkok kami katakan bengkok. Jadi harap maklum ya teman-teman. Oke semuanya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kita sholat subuh ya teman-teman. Sholat subuhnya utamanya, dan besok kita jumpa lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, makasih ya Dinda ya. Iya Panglima. Andaku yang kami Makasih. Kita langsung tutup teman-teman. Dadah. Selamat kita pada selamat. Loh, kita diskusi enak. Tapi Kang Deddy lebih dari cukup mantap, beta suka banget. Ya, mantap, beta suka. Ya, Sama-sama belajar, sama-sama belajar. Kita menikmati indahnya perbedaan. Kita hanya pastikan bahwa kebesaran kuasa Allah tetap ada dalam kehidupan keimanan kita. Dan cuma satu Allah aja, gak ada ya Allah banyak-banyak, gak ada, cuma satu aja loh. Masa kita diciptakan dengan Allah yang berbeda? Abang Deddy datang dari Allah A, aku datang dari B, yang lain mungkin dari C, D, itu gak mungkin. Cuma satu aja, pemilik hidup kita ini cuma satu aja, begitu ya, sepakat ya? Terima kasih. Iya.